walaupun sehancur-hancurnya seperti murid-murid Yesus nantinya mati di kayu salib juga, digantung terbalik. Kalau memang itu endingnya, aku lebih milih nggak mau lah bang, kalau di dunia pun nggak selamat, di akhirat apalagi kan. Oke, itu saya ada 3 poin bang. Poin pertama, klaim bapak-bapak gereja atau pengikut-pengikut Yesus disalib terbalik dan segala macam. Itu abang udah nemuin belum bukti arkeolog atau bukti sejarahnya betul di luar kekristenan yang bilang kayak gitu? Nggak ada bang. Jadi pengikut-pengikut Yesus yang disalib, yang disalib terbalik, yang dibelah dua, ini apa segala macam, itu fitnah, itu nggak ada. Itu cerita dari bapak-bapak gereja. Pengikut-pengikut Yesus di prosekusi segala macam, itu nggak ada. Itu cuma klaim dari bapak-bapak gereja. Itu satu. Kedua, abang percaya nggak kalau apel atau buah itu nggak jatuh tuh nggak jauh dari pohonnya? Betul. Kita mau ngelihat ajarannya itu, kita mesti ngelihat dulu statistiknya, pengikutnya. Ini bang, ini ada buku namanya Body Count, Civilizations. Perhitungan ini statistik ya bang ya. Di sini ada civilizations untuk anti-theist yang nggak bertuhan, Buddhis, Christian, Indic, Islamic, sama Sinic. Sinic ini China. Di sini ada list perang bang, list perang 2000 tahun terakhir. Abang mau lihat tahun berapa? Kita bisa cek. Nah di sini ada yang 10 juta. Korbannya 10 juta ke atas, habis itu 2 juta ke bawah, dia ke atas, 1 juta ke atas, 500 ribu ke atas, 250 ribu ke atas, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat ya bang, di atas 10 juta, di sini ada eventnya, ada estimated death toll-nya, habis itu ada tipenya, habis itu ajaran yang ikut. Kita lihat ya, Christian, Islamic 1, yang di atas 2 juta. Christian, Islamic 1. Dan ini saya bisa terus sampai ada summary-nya bang. Nih, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Ini yang abang bilang si paling kasih justru lebih biadab daripada yang nggak bertuhan bang. Ini anti-teis nih, nggak bertuhan ini. Justru yang dituduh teroro, justru 3 paling kecil bang. Ini si paling kasih nih, ini buahnya nih. Sinic itu apa tadi ya? Chinese. Sinic itu Chinese. Sinic itu China, Ensign Neighborhood States. Mereka suka perang saudara. Abis itu ini perang kan. Abis itu ini genocide. Genocide itu nggak ngelawan ya. Di summary-nya lagi, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Nih si paling kasih nih. Nomor 2-nya yang nggak bertuhan. Islam hampir 10%-nya. Dia 9 kali lebih banyak genocide itu apa ya? Ya. Saya tulis aja deh di bawah. Tuh. Ini si paling kasih 9 kali kalau di pie chart-nya ini soal membantai. Akhirnya kesebut juga. Nih, yang dituduh teroro justru yang paling termasuk yang 2 paling kecil. Ini ajaran kasih 2000 tahun terakhir nih. Ya wajar lah agama kalian banyak yang megang, orang kalian paksa. Itu poin nomor 2 bang. Poin nomor 3, kita setuju ya bang ya, ajaran di dunia ini yang samawi itu cuma ada dari ajaran Abrahamik, dari Abraham. Abraham punya 2 anak. Abang tahu nggak cerita ini? Ini saya cuma mau memperkuat iman abang. Nabi Ibrahim itu ada 2 anaknya. Abang tahu nggak?
Tahu bang, Ishak Ah. dan Ismail. Ishak dan Ismail. Ishak dibangunkan Bait El. Nih kalau saya Google sekarang, Second Temple namanya, Bait El. Ishak ini dibangunkan ini bang. Jadi kalau abang baca Bible, habis itu ada Yesus ngacak-ngacak dagangan orang di sekitar Bait El. Nah ini di sini bang. Nah jadi Nabi Ibrahim membangunkan Ishak ini bang. Habis itu Nabi Ibrahim juga membangunkan Nabi Ismail ini. Ini Baitullah, ini Bait El. Nah, tahun 70-an ini hancur bang. Dihancurin kaum Romawi. Akhirnya ada dinding itu yang abang tahu tadi, Wailing Wall, dinding ratapan. Karena itu mereka meratapi dinding ini. Karena Bait El mereka udah nggak ada. Abang tahu ya, ini kiblat mereka. Nah, Islam selalu difitnah soal melingkari atau muterin Ka'bah ini pagan Quraisy. Abang pernah dengar pasti kan fitnahannya? Nah, abang tahu nggak Yahudi kalau punya Bait El ini mereka ngapain? Apa ritualnya bang? Ritualnya kita tanya sama mereka. Ini dari Sefaria saya ambil ya. Di kitab fikih mereka, Misnah Sukah, ini kitab fikih mereka nih bang. Bahasanya begini, bahasa Hebrew. Di kitab fikih mereka, kalau saya lihat, nih, kita translate aja ya. Ini kitab fikih mereka nih. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan. Merujuk pada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. 7 kali. Jadi Bani Israel atau Yesus, agamanya Yesus, kalau mereka sampai sekarang punya Bait El belum dihancurkan, mereka akan tawaf di sini bang, sama persis seperti ini. Ini ajaran Nabi Ismail, ajaran Nabi Ishak, ajaran Abrahamik. Mazmur berapa tadi itu bang? 118:25. Mereka nyanyian mereka dari Mazmur 118:25. Tuhan tolong selamat. Tapi kalau Islam, labaik Allahumma labaik, abang tau lah. Habis itu sekarang gini bang, ini gampang banget nih, kiswah changing. Kalau saya Google bang, kiswah changing, abang tahu kan kain kiswah ini? Iya. Kain kiswah ini diganti tiap tahun bang. Ada yang diinjek-injek nih Ka'bahnya. Ini nginjek-injek Ka'bah nih. Ada nggak abang pernah dengar dari 2 miliar muslim di dunia ini bilang, wah sesembahan kami diinjak? Ada nggak abang pernah dengar? Nggak ada yang protes ya maksudnya bang. Nah, karena seluruh umat Islam tahu ini bukan sesembahan kita. Kami nggak menyembah ini. Nah, tapi sekarang kita tanya yang ngaku-ngakunya bukan berhala yang digantung-gantung itu bang. Itu berhala Yesusnya kalau diinjak abang marah nggak? Kira-kira ada yang marah nggak? Pasti emosi bang. Nah, jadi siapa yang nyembah siapa bang? Abang yang nyembah, yang abang bilang bukan berhala itu, atau kami yang nyembah Ka'bah? Ka'bah diinjek-injek nggak ada masalah. Kami ada yang injek-injek Ka'bah nggak ada masalah. Dihancur pun nggak ada masalah karena tanah suci bang. Tanahnya yang disucikan Allah, bukan bangunannya. Ka'bah itu udah kebanjiran, udah hancur, pernah hancur 3 kali, 4 kali. Jadi siapa yang nyembah siapa ini sebenarnya? Siapa yang pagan, siapa yang samawi ini sebenarnya? Kembali bang ke Samawi bang, ajaran Abrahamik yang Tuhannya nggak kelihatan. Karena bang, history will repeat itself, sejarah akan selalu berulang bang.
Abang ingat nggak cerita Nabi Nuh? Cerita apa bang? Sorry. Nabi Nuh. Iya. Nabi Nuh dapat firman dari Tuhan ya. Nabi Nuh dapat firman dari Tuhan ya. Disuruh bikin bahtera bang. Begitu dia sampaikan ke umatnya bilang apa bang? Nggak mau ya, pada saat itu nggak percaya ya. Mana Allahmu nggak berkuasa, katanya maha kuasa. Lihat nih Tuhan saya bisa saya berhalakan, kelihatan. Emang kaum pagan ini selalu mau melihat Tuhan bang? Abang kebayang nggak? Tuhan pencipta matahari, kita ngelihat matahari aja nggak bisa bang. Mau ngelihat yang nyiptain? Iya. Ya mungkin aku Gimana salah sih? satu dari kaum itu bang, sebelumnya bang. Gimana sih? Kita ngelihat matahari aja nggak bisa. Yang kita lihat itu sinarnya bukan mataharinya. Kita ngelihat matahari aja nggak bisa. Terus mau ngelihat yang nyiptain? Kan lucu. Dan kita mesti ingat juga bang, Allah nggak pernah minta kita ngelihat dia bang. Dia minta kita beriman. Abang mesti garis bawahi ini bang. Berbeda dengan iman dan melihat bang. Dia minta kita beriman. Abang bisa bedain nggak? Abang mesti garis bawahi ini bang. Berbeda dengan iman. Kalau saya bilang sama abang, dia minta kita di rekening beriman. Saya ada 2 triliun. Abang mesti bisa bedain iman atau abang mesti garis bawahi ini bang. Berbeda dengan iman. Kalau saya bilang sama abang, dia minta kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang mesti bisa bedain lagi. Abang mesti garis bawahi ini bang. Bang Timo. Berbeda dengan iman. Kalau saya bilang di rekening saya ada 2 triliun. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang mesti percaya. Abang percaya dulu atau abang mesti lihat? Mesti lihat dulu biar valid. Kalau abang mesti lihat dulu, abang nggak beriman. Mesti percaya. Abang udah tahu. Abang percaya. Abang nggak perlu percaya. Atau abang mesti lihat. Betul nggak? Mesti lihat dulu biar valid. Kalau abang mesti lihat dulu, abang nggak beriman. Mesti percaya. Abang udah tahu. Kalau abang nggak lihat, abang nggak perlu percaya. Tapi abang percaya. Kalau abang mesti lihat dulu, abang nggak beriman. Mesti percaya. Abang udah tahu. Kalau abang nggak lihat, abang nggak perlu percaya. Tapi abang percaya. Suruh beriman bang. Detik kita ngelihat Allah, hilang iman kita bang. Kalau abang nggak lihat, nggak perlu kita iman. Udah buat apa nih iman? Orang gue udah lihat. Detik kita ngelihat Allah, nggak perlu percaya. Gue udah lihat. Nggak perlu kita iman. Nah jadi Tuhan yang turun itu bang, menghilangkan iman. Nggak perlu percaya. Gue karena itu Allah nggak mau turun. Kenapa? Detik Allah nunjukin dirinya sama kita, hilang iman kita. Kita jadi lihat, kita jadi tahu. Ya Bang Timo ya. Siap bang. Jadi abang mestinya naik bahteranya bang. Jangan Tuhan Allahmu mana ini. Sekalinya ditunjukin nanti ditelat waktunya. Langsung dipanggil. Langsung ditempeleng. Lo lihat matahari aja ciptaan gue nggak bisa ngeliat gue. Disambung bang semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, Masya Allah. Saya mengawali terkait dengan kaidah yang muncul di dalam pengajaran agama Islam. Al-Quran muncul kemudian menerangkan sebelum Islam dikukuhkan melalui Nabi Muhammad, telah ada sekelompok manusia yang hidup di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, yang kemudian disebut orang-orang zalim di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Nabi Isa alaihi salam datang membawa keterangan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel,
Nabi Isa kemudian berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel dalam tekanan penguasa Romawi, di mana Romawi punya konsep penyembahan aliran kepercayaan politeisme. Romawi memiliki konsep ajaran Yunani, Helenisme, animisme, penyembahan terhadap roh-roh. Maka ketika kemudian Bani Israel dalam prosesi ajaran tauhid, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam sedikit pun tidak pernah memperkenalkan Tuhan dalam bentuk roh. Tidak pernah menyatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah roh, di mana roh itu sendiri adalah makhluk halus. Nabi Musa tak pernah menyatakan itu. Bahkan Nabi Musa menyatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Barang siapa melihat Tuhan, maka dia akan mampus. Itu di dalam Keluaran 33 nomor 20. Nabi Isa pun demikian adanya. Pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Anehnya kelompok orang yang berada di antara pengajaran Nabi Isa dan pengajaran Nabi Muhammad paham. Bukan cuma sekedar paham, mereka mengerti. Bukan hanya sekedar mengerti, mereka memegang bukunya yang mengatakan Yesus punya sabda yang mengatakan Dia yang mengutus Yesus tidak bisa kau lihat dan tidak bisa kau dengarkan. Anehnya lagi, ada yang lebih lucu. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 16 nomor 6, ini lebih lucu lagi. Menurut saya lucu sih. Apa yang tertulis di situ? Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Yesus gugur. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus gugur lagi. Seorang pun tidak pernah melihat Dia. Yesus gugur lagi. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia, gugur lagi. Baginya lah hormat yang dan kuasa yang kekal, gugur segugur-gugurnya. Tapi toh tetap saja dianggap Tuhan. Kenapa bisa demikian? Apa yang terjadi sebenarnya? Maka ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya kaum di mana Nabi Isa alaihi salam diutus itu adalah kaum yang tegar tengkuk, yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana kesimpulannya? Umatnya Nabi Isa tidak menyembah Nabi Isa. Tetapi ada kemudian sekelompok manusia jahil, manusia zalim yang mengajarkan itu. Sehingga Allah bertanya kepada Nabi Isa di kemudian hari nantinya, wa iz qala rabbuka wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan orang-orang tersebut sembahlah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan.
Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak punya hak menambah, mengurangi. Itu kata Yesus. Apa yang aku katakan adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tetapi setelah Nabi Isa terangkat kemudian ke langit, sekelompok manusia membuat catatan-catatan yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah, padahal itu adalah karangannya sendiri demi untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Nah, ini yang diterangkan kemudian. Maka saudara Kristenku, apapun titel Anda, strata pendidikan Anda setinggi apapun, ketika berdiskusi tentang keotentikan kitab suci, kitab yang Anda anggap suci, Anda tidak akan sampai kepada kebenaran absolut. Hanya sampai kepada angan-angan, halusinasi, dongeng, hurafat, silat lidah, plesetan, dan saya jamin itu, saya pastikan itu terjadi. Nah, sehingga ketika kemudian Yesus di dalam sebuah buku yang dianggap suci oleh saudara-saudara Kristen melahirkan sebuah pertanyaan. Ketika misalnya Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan rumah bagimu. Nah, pertanyaannya, Yesus di sana sedang berbicara dengan siapa rupanya? Seluruh ungkapan Yesus, semua ucapan Yesus, meskipun itu hanya dituliskan dari hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenali oleh Kristen itu sendiri, semua ucapan dan ungkapan Yesus itu 100% tertuju Israel saja. Tidak tertuju kepada Roma, tidak tertuju kepada Yunani, apalagi orang Indonesia. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku, itu ucapan Yesus bukan untuk kita. Itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi di kota Daud, yaitu Yesus. Itu juru selamat bukan untuk kita, itu untuk Bani Israel. Nah, anehnya saudara Kristen yang ada di Indonesia khususnya, ketika Yesus berbicara, akulah, kamulah muridku, kamulah pengikutku, aku berikan keselamatan untukmu. Orang Kristen merasa Yesus sedang berbicara kepada dirinya. Ini yang lucu. Ketika Yesus berbicara, akulah jalan keselamatan untukmu, aku diutus untukmu, aku akan memberikan keselamatan untukmu. Mu di situ Kristen pede, merasa dirinya yang dikatakan di sana. Padahal seluruh rangkaian dakwah Yesus sebagai guru kepada murid-muridnya Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel saja. Tak ada satupun ucapan Yesus untuk non-Yahudi, tak ada. Tak ada satupun konsep, aturan, tuntunan, perintah, larangan dari Yesus yang terlontar dari mulutnya untuk non-Yahudi. Tak ada. Cuma kita hargai saudara kita Kristen ini yang senanti pede, percaya diri, menganggap Yesus itu berbicara untuk dirinya. Berbeda ketika kita berbicara mengenai Kristus. Nah, ini beda lagi. Kalau berbicara mengenai Kristus dan pengikut Kristus, itu adalah konsep di luar daripada lingkaran aule tempat Yesus ngajar. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi antara Yesus anak Maria dan Yesus Kristus yang keluar dari kubur, itu adalah dua oknum yang berbeda. Saya kira begitu pengantar dari saya.
mudah-mudahan bisa melahirkan sebuah keadaan di mana keadaan itu melahirkan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan itu melahirkan sebuah jawaban, di mana jawaban itu bisa menghantarkan kita menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, yaitu dinul Islam. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan yang lain akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Di luar Islam itu pasti jalannya itu berserak. Tuhannya katanya sama, Yesus, tapi jalannya berbeda-beda. Sektinya beraneka ragam. Maka ujung terakhir daripada pengajaran para nabi, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Maka jalan terakhir setelah Nabi Musa lari ke Nabi Isa. Setelah Nabi Isa tak ada lagi jalan lain selain jalan dinul Islam. Satu-satunya jalan. Saya kira begitu sahabat, silakan. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau ingin disanggah waktu dan tempat, disilakan Mi. Saya bikin kopi campur masaku dulu, silakan. Siap Gurunda. Ini ada G228, Timo ibu kamu? Betul bang. Halo Ma. Masya Allah. Ibu kak mute-nya ibunya Timo. Ibunya Timo kan Islam. Timonya ikut istri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Ada yang mau disampaikan Bunda? Silakan. Sampaikan, nanti takut salah ngomong nanti. Gak apa-apa Bun, gak apa-apa. Anaknya marah. Udah capek saya dengan dia pakai nama Timo lagi, nama Nasrani. Aduh, ampun deh. Memang nama aslinya siapa Bu Bunda? Oh, nanti nggak enak disebut, teman-teman pada tahu kan, apalagi lingkungan teman saya. Walaupun saya udah tua, Masya Allah. sama gaul lah, main TikTok. Iya Ibu, Masya Allah. Boleh saya? Alhamdulillah, doa saya di Iya, alhamdulillah, silakan. Setiap sholat saya menangis, ya Allah, karena anak saya cuma 2, papanya udah meninggal 3 tahun yang lalu, stroke, cuma 2, terus bermasalah lagi di agama. Makanya saya bilang, Dek, kalau ada apa-apa tuh bukan larinya ke agama, Dek, jangan agama dimainin, justru kamu deketin ke Allah, sholat, sempatkan mengaji. Iya Ma. Ini udah mulai sholat kamu, Bang Juma, apakah boleh Alhamdulillah. dia bersahadat sendiri terus dia sholat gitu? Boleh, boleh, Bu. ya. Boleh, Masya Allah, Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, iya, silakan Ibu. Dari umur 3 tahun saya masukkan TK Islam, Allahu Akbar, Masya SMA Allah. Islam, kuliahnya pun di tempat yang Islam gitu, tapi ya gitulah, karena pergaulan juga ya, ataupun karena dia gimana ya, papanya meninggal langsung kayak down gitu, soalnya anak bungsu. Saya dengar kakaknya juga Kristen ya Bun ya? Oh enggak, abangnya enggak, dua-dua laki anak saya. Oh enggak. Siapa yang bilang Kristen? Enggak kok. Alhamdulillah. Ini ada Masya Allah. online, ada dekat saya juga, tapi dia nggak mau ini. Tuh abangnya yang kasih kerja di sana, cuman ya belum inilah, belum stabil, dijauhin. Dia bawa istrinya lagi ke sana. Aduh, saya takut dia berantem gitu. Iya, nanti dibantu Bang Jibril juga main batu bara, Bang Jibril di Kalimantan emang ya. Dulu bapaknya ini kontraktor Alhamdulillah. batu bara. Terus ada masalah pemutusan sepihak, jadi langsung kena stroke bapaknya.
Allahu Akbar, Masya Allah. Ya begitulah, kita nggak tahu ke depannya rencana Allah bagaimana ya. Iya mah, tenang aja mah. Insya Allah Kelvin kembali lagi kok. Nggak. Allahu Akbar. Pengaruh deh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hidup di dunia hanya sebentar deh, nggak selamanya. Iya mah. Mama udah tua. Karena mama kelihatan muda aja, umur udah kepala 6 loh mama. Bang Kelvin, cuma untuk share aja. Saya di umur 27 itu udah nggak ada dua-duanya. Jadi abang termasuk yang beruntung yang masih punya ibu di umur 27. Jadi dan saya sekarang umur saya bisa ngasih apapun semua yang saya punya untuk bisa denger suara ibu saya kayak ngomong barusan itu, kayak yang abang denger. Jadi jangan disia-siain aja sih bang. Siapa? Besok mulai adek cari kos ya nak. Iya mah. Udah kita nanti Bahaya ngomong soalnya berdua aja. adik disiksa. Aduh mama gak tahan lihat foto adik. Kalau adik melawan nanti habis dia, kata adik gitu. Aduh. Cari kos jauh dari dia ya dek. Iya mah. Ya udah begitu aja Bang Juma dan siapa satu lagi Bang apa? Makasih Ibu, makasih. Oh iya, saya mau tanya si Kelvin, nggak usah sebut nama. Anak saya ini kan mau di apa? Mau disahadatkan. Otomatis kalau ganti KTP, dia tuh baru berapa bulan ini aja ini Kristen. Dulu enggak kok. Cuman mempelajari lingkungannya orang-orang itu semua, saudara dia. Makanya kan terpengaruh. Sementara anak saya cuma sendiri yang Islam di situ, makanya abangnya ditarik ke sana, ke pulau sana. Jadi kan untuk ini perlu sertifikat untuk ganti KTP. Iya. Bisa kita ini fasilitasin untuk sertifikat mualaf ya nanti. Ya terima kasih Bang Juma. Sama-sama Ibu, sehat selalu ya Bu ya. Ya amin. Ibu panjang umur, sehat selalu ya. Doain sama buat Bang Juma dan kru-krunya. Makasih. Semoga Makasih Ibu. dibalas sama Allah atas kebaikan Bang Juma dan kru-krunya. Amin, amin. Ya. Amin, amin. Indahnya di Islam itu ketika kemudian dalam kehidupan yang kekal tak ada lagi akhir kehidupan, tak ada penderitaan. Allah menjamin kita bersatu dengan keluarga. Al-Quran menyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Islam diterangkan dengan jelas. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka, kata Allah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu yang ada. Ini indahnya Islam itu seperti itu. Jadi sesusah-susahnya kita dalam berumah tangga, tapi kita mati dalam keadaan Islam, kita masih bertemu dengan keluarga kita kelak di surga, di jannah. Ini jaminan apabila kita menjadi orang yang soleh, mengajak anak kita menjadi anak soleh soleha, menjadi istri kita istri yang soleha. Nah, saya nih sudah puluhan tahun membahas Bible. Tidak pernah saya temukan satu data pun anak dan juga orang tuanya atau istrinya atau suaminya atau anak-anaknya akan berkumpul kelak di surga. Itu nggak ada, dalilnya tuh nggak ada di Bible.
Gak ada. Nah, ini sedangkan di Islam jelas sekali. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di kehidupan yang kekal tidak ada duka, yang ada cuman suka, nggak ada derita, nggak ada iri, nggak ada cemburu. Hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kekal. Inilah yang disebut jannah, kebahagiaan yang kekal. Nah, kalau kita lihat nih, mohon maaf nih, saudara kita Timo, adik Timo ini, tak ada itu. Jadi percuma kalian kemudian berbahagia di dunia, merajut rumah tangga, kemudian sehidup semati di dalam agama yang kemarin. Tapi ketika mati, apa tujuannya? Nggak ketemu, nggak sama-sama. Misalnya orang tua kita sudah mendahului kita, ada tidak harapan bertemu dia? Tak ada. Tak ada harapan. Kayak saya pribadi, rindu sama mama yang sudah tak ada. Masih ada harapan. Ketika saya memperbaiki hidup saya jadi anak yang soleh. Siang malam mendoakan ibu saya, siang malam mendoakan ayah saya yang sudah tak ada. Maka janji Allah tidak mungkin ingkar. Anak soleh akan bertemu dengan kedua orang tuanya kelak di jannah. Saya berusaha, saya rindu. Tiap malam saya rindu senyumannya, rindu belayannya, rindu kemudian nasihat petuahnya, rindu ingin cium kemudian tangannya, cium jidatnya, cium kakinya, rindu masakannya. Dan itu bertahun-tahun sudah terjadi, menjadi sesuatu yang sangat berat dalam batin ini. Tetapi Allah memberikan penghiburan. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Allah memberikan penghiburan. Kamu akan bertemu dengan dia, dengan mereka, orang-orang yang kamu cintai. Tapi bagaimana dengan mereka? Dibesarkan, ya, dirawat sampai mereka besar menjadi dewasa. Begitu kemudian meninggal, tak ada harapan untuk berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi percuma merajut rumah tangga, tapi sifatnya hanya duniawi. Buat apa? Sedangkan kehidupan di dunia ini hanya sifatnya sementara. Kita mencari kehidupan kekal di mana kita bisa bahagia di sana bersama dengan keluarga. Dan itu udah pasti. Contoh nih, hari ini hari Sabtu. Anda mati malam ini atau tetap aja hidup malam ini, otomatis secara kodrat, secara kadar besok itu hari Ahad. Suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, Anda mujur atau tidak mujur, Anda sukses atau tidak sukses, Anda sehat ataupun Anda sakit, besok kita akan diantar oleh Allah menuju kepada hari Ahad, hari Minggu. Suka ataupun tidak, waktu berjalan. Yang bisa kita pastikan adalah besok pasti hari Minggu. Setelahnya pasti hari Senin, setelahnya pasti Selasa, setelahnya Rabu, setelahnya Kamis, setelahnya Jumat, setelahnya Sabtu lagi, setelahnya Minggu lagi, habis itu Senin lagi, habis itu kita mati, habis itu kita antara surga atau neraka. Itu pasti. Itu pasti. Tak ada yang bisa berani mengatakan malam ini besok tidak terjadi hari Ahad, saya pastikan besok gagal hari Ahad. Tak ada. Anda akan digiring kepada hari esok. Begitu juga Anda akan digiring kepada kematian. Dan akan digiring kepada kebangkitan. Lalu digiring kepada kehidupan kekal. Entah Anda hidup di surga, entah Anda hidup di neraka. Itu suatu kepastian. Tidak bisa tidak. Ada nggak kekuatan? Wah, negara kita rapat nih, rapat seketika. Besok kita hentikan waktu dulu deh. Jangan minggu dulu. Tahan lagi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita ulur waktu 24 jam baru datangkan hari Minggu. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Atau hilangkan hari Minggu, besok itu Minggu siang, kita loncat aja langsung ke hari Senin. Tak ada. Tidak ada itu. Artinya kehidupan kita ada sudah berpola oleh Tuhan. Hidup, lahir, habis itu kemudian mati, habis itu bangkit kembali.
Tak ada yang bisa menahan hari Ahad besok akan datang. Gak ada. Mau Anda cantik, mau Anda ganteng, mau Anda tua, mau Anda muda, tinggi, pendek, Anda kerja, Anda pengangguran, Anda perempuan, Anda laki-laki, tak ada. Pokoknya besok hari Ahad. Pokoknya besok mati. Gak ada cerita. Pokoknya Anda akan mati, gak ada cerita itu. Jadi kalau hanya karena cinta, hanya nafsu, hanya karena bibir, hanya karena hidung, hanya karena body, hanya karena pantatnya bahenol, matanya yang indah, bibirnya yang cantik, Anda meninggalkan akidah. Adalah lebih baik Anda pesan bakso 1 mangkok, apa yang Anda suka dari wajahnya, bibirnya, gunting bibirnya, simpan di mangkok. Berani Anda makan itu bakso? Ini hidungnya, wanita ini cantik kali hidungnya. Aku rela tinggalkan akidahku karena hidungnya. Coba kau gunting hidungnya, simpan di makananmu. Oh, enggak kau makan? Gak akan pernah mau. Artinya itu hanya semu. Itu hanya buah-buah dunia yang mampu membuat kita lupa kepada keberadaan kita. Untuk apa kita hadir di dunia ini? Untuk apa kita datang dan mau kemana kita pergi? Secantik apapun dia, ambil bibirnya, gunting, masukkan ke mangkok, habis kasih Indomie, kasih bumbu, kecap, mau makan? Gak akan mau makan, kecuali kanibal. Oh, matanya indah kali, sampai saya melupakan Tuhanku gara-gara matanya. Colok matanya, keluarin, simpan di mangkok bakso, kasih Indomie, kasih kasih saus, kasih kecap, makan. Mau? Nggak mau. Begitu rendahnya, begitu hinanya. Kemudian sesuatu yang bisa menjauhkan kita kepada keselamatan. Jadi apa yang akan kita lakukan setelah ini? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, orang-orang ingkar, orang yang murtad, jika mereka berhenti dari kekafirannya, mereka kembali mu'allaf, kata Allah, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Itu dalam Al-Quran. Allah akan mengampuni, kata Allah, dosa-dosanya yang telah lalu. Walladzina amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'diha. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat setelah itu, lalu mereka beriman, kata Allah, sesungguhnya Allah sesudah itu kemudian menerima tobat kamu, dan disertai dengan iman itu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna rabbaka mim ba'diha lagafurur rahim. Jadi indah sekali hidup ini. Ketika hidup kita ini ditempa dengan Islam, maka hidup kita indah. Dosa-dosa yang kita lakukan, syirik yang kita lakukan, murtad yang kita lakukan, begitu menyadari itu adalah sebuah kesalahan lalu bertaubat, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita kemudian, dan kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Subhanallah. Jadi setelah ini Adinda Timo bersih dari dosa-dosa, kemudian isilah kehidupan antum, kehidupan adik ini dengan amalan-amalan soleh. Anggaplah yang lalu-lalu itu adalah sebagian daripada cobaan hidup untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hanya di Islamlah kemudian keselamatan itu ada. Itu jaminan Allah. Kemudian innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, kemudian istiqamah menjalankan imannya, pernyataannya itu menyembah hanya kepada Allah, tak ada yang lain, maka apa kata Allah? Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan surga. Jaminan seperti ini tak ada. Kalau dulu, sedikit lagi, kalau dulu kemudian adik ini disuruh ke gereja menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus, tapi tak ada jaminan keselamatannya. Kalau di Islam jelas sekali jaminannya bahwa umat Islam itu mewarisi surga. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang Islam, yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya.
Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perkataan atau perbuatan yang tak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemudian kemaluannya. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum gairu malumin, kecuali terhadap istri mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Apa kata Allah kepada mereka orang-orang ini? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang memegang amanah, memelihara janji. Apa kata Allah? Ulaika hum warithun, mereka itulah orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, orang yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah, Islam yang taat mempunyai warisan berupa surga firdaus. Dalil-dalil seperti ini tidak pernah saya temukan di Kristen. Siapa yang ke gereja menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, akan diberi warisan surga. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Mau sampai kemudian Paulus hidup kembali itu tidak ditemukan. Nggak ada dalil itu, hanya ada di Al-Quran. Oleh karena itulah, bagaimana caranya khusyuk? Antara sholat maghrib tidak melakukan dosa sampai isya, itu orang khusyuk sholat. Antara sholatnya di isya tidak melakukan dosa sampai subuh, itu orang khusyuk. Antara sholatnya yang subuh tidak melakukan dosa sampai zuhur, itu orang khusyuk. Antara suhur dan asar tidak melakukan maksiat, itu orang khusyuk. Antara asar ke maghrib kembali tidak melakukan dosa, itu orang khusyuk. Jadi percek ibadah kita, sholat kita. Kalau kita habis sholat masih nyakitin orang, habis sholat masih menyinggung orang, masih merusak hati orang-orang, maka kita tidak termasuk orang yang khusyuk. Kita masih ngambil barang orang, masih mencuri, masih korupsi, berarti kita tidak khusyuk. Salat hanya melaksanakan kewajiban. Nah, ini orang yang menjaga dirinya dalam khusyuk ibadahnya, kata Allah, mereka lah yang mewarisi surga firdaus. Jadi ada jaminan. Seperti itu dari saya mungkin. Silakan teman-teman yang lain kalau ingin menambahkan. Silakan Dinda Jibril. Ini si Timonya nih Bang. Timo. Iya Bang. Gimana? Mau syahadat ulang biar kita bisa keluarin sertifikatnya atau gimana? Mau Bang. Mau ya? Iya. Bang Fandi? Siap, lanjutkan. Tunggu dulu. Menurut Dinda Fandi, saudara kita Timo ini pernah diskusi dengan saya. Itu kapan ya? Saya kok jadi lupa. Pernah Gurunda, ada dua bulanan yang lalu lah. sama istri beliau. Ada istrinya. Yang ada ini yang agak brewok, bukan? Ya, coba open cam aja Timo. Betul Bang Zuma. Ah, Masya Allah. Ya, hatinya lembut. Orang ini, anak ini lembut hatinya. Kalau yang itu yang kemarin. Panggilkan salah satu ustadz kita, Ustadz Alif kalau bisa. Oh iya ingat, Masya Allah. Siap, Untuk mendoakan adik kita ini biar bisa istiqomah. Ada efek-efeknya, aku matiin dulu Bang. Ingat, saya ingat, Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda, ganteng lagi kan? Aduh. Iya, terima kasih Bang Juma. Cepat ini dapat pengganti ini. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah ada Ustadz Alif Gurunda. Timo. Ya Masya Allah, alhamdulillah. Tahu kau Timo, saya pernah ditawar duit 150 juta demi akidah Islam. Nggak ada. Kutolak semua itu Bang Timo. Allahu Akbar. Jangan hanya karena itulah kau Timo, banyak yang lain. Bukan karena rupiah. Karena cinta ini, Karena cinta susah itu kalau cinta. Ustadz Alif, assalamualaikum. Ustadz Alif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru-guruku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Jibril dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat dulu. Ayo, gimana Gurunda? Ya, baik, kita langsung syahadat disaksikan oleh ibu yang kita sayangi, yang kita cintai. Kita kembali kepada fitrah kita, di mana sebelum kita dicipta oleh Allah sebenarnya kita sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita dan tidak menggantikannya dengan apapun. Oke, Dinda Timo boleh ikuti saya. Tangannya satu, yang kanan simbol tauhid. Satu tangan simbol tauhid nunjuk ke langit, Masya Allah. Ya, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman ar-Rahman Ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini satu kebahagiaan yang sempurna, ya, disaksikan oleh ibu, anaknya kembali ke pangkuannya. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik, Dinda Timo, sebelum Ustadz kita mendoakan untuk melepaskan keyakinan yang kemarin, untuk menjadi sebuah kenangan terindah disaksikan oleh ribuan mata memandang, boleh ikuti saya sekali lagi ya. Boleh Bang Jumat. Ya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Insyaallah. Saya serahkan ke Dinda Alif, doakan adik kita ini semoga istiqamah, dijauhkan dari ajaran-ajaran paganisme yang berasal dari Romawi dan Yunani. Silakan Dinda Alif. Masya Allah, Gurunda, terima kasih. Bang Timo, Anda saat ini menjadi saudara ya, saudara kami dalam satu akidah, seiman, ya, seislam. Kita bermunajat kepada Allah. Ini kabar baik di bulan Ramadan, awal bulan Ramadan ya. Kabar baik untuk kita. Anda kembali ke fitrah, Anda kembali menjadi seorang manusia yang memang Allah tetapkan bahwa manusia sudah diambil perjanjiannya, semua bersaksi di hadapan Allah menjadi seorang yang muslim gitu. Kita bermunajat kepada Allah, semoga ditetapkan istiqomah iman kita, antum aminkan, dan juga yakini bahwa apa yang diucapkan yang memimpin doa itu adalah itu yang diinginkan oleh antum. Maaf sebelumnya, masihkah ada saudara terdekat mungkin yang masih non muslim? Masih ada, tapi lagi nggak di sini Bang. Oh, kalau saudara jauh. Apakah itu orang tua? Saudara dari ayah ya. Saudara dari ayah, keluarga inti semuanya sudah muslim? Keluarga inti sudah muslim. Orang tua ayah ibu sudah muslim ya. Mohon maaf, saya baru gabung jadi izin bertanya dulu ya. Saudara, keluarga, ayah, ibu sudah muslim, adik, kakak semuanya sudah muslim?
sudah Oke, muslim. baik. Tapi Kita aku pernah berdoa. dengar cerita dari saudaraku bang. Papaku jadi sebelum meninggal Ya. itu, ini Kelvin buka di sini aja ya bang. Sempat dikristenkan juga bang dengan Ya. kakaknya. Itu gimana Oh ya iya, supaya masih ada yang supaya bisa kembali ke jalan Allah, bisa nggak ya bang dimuslimkan lagi? Tapi udah almarhum. Jadi sebelum kematiannya kalau sudah sempat dikristenkan. Kalau sudah almarhum, sudah wafat, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Karena tugas tanggung jawab kita itu adalah ketika kita masih hidup. Ya, selesaikan semuanya itu kepada Allah. Yang penting fokus kita masih hidup, banyak ujian iman kita, jangan sampai orang-orang yang kita cintai kembali murtad itu. Itu yang kita bermunajat kepada Allah. Oke lah ya, kita langsung saja mohon kepada Allah sejenak dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang telah lalu ya Allah, yang telah kami perbuat ya Allah, baik itu dosa yang disengaja ya Allah maupun dosa yang tidak disengaja ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau yang Maha Pengasih ya Allah, selalu anugerahkan kepada kami ya Allah kekuatan iman ya Allah, jauhkan dari segala godaan ya Allah yang bisa menggoncangkan iman kami ya Allah, terutama jangan sampai iman kami tergadai lagi ya Allah, jangan sampai di antara kami ada yang kembali murtad ya Allah, pertahankan iman kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, terutama seluruh para guru kami ya Allah, dalam memperjuangkan agamamu ya Allah, dalam menegakkan kalimah tauhid ya Allah. Kuatkanlah diri kami ya Allah, kuatkanlah guru-guru kami ya Allah, dan kuatkanlah iman kami ya Allah, terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya di antara orang terdekat kami ini, terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, masih ada di antara mereka yang belum beriman kepadamu ya Allah, yang masih menyekutukan Engkau ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah di bulan yang suci ini ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, karena kami rindu ya Allah, kami ingin berkumpul bersama mereka ya Allah, berkumpul bersama mereka di jannah-Mu ya Allah. Jangan pisahkan kami dalam kehidupan yang abadi nanti ya Allah, kami ingin berkumpul bersama mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah,
Semoga mereka diberi hidayah-Mu ya Allah, memeluk Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati surati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Zuma, Bang Alif, Bang Fandi, Bang Jibril. Akhirnya kita bisa bertemu lagi sebagai saudara ya Bang ya. Terima kasih juga udah Masya Allah. Sebelumnya kembali. Muslim, udah sempat Muslim. Jadi Ustadz, dia tuh Muslim. Habis itu dia tersandung cinta. Karena imannya nggak kuat, dia bukan mualafin calon bininya, malah dia yang murtad. Nah, habis itu sekarang dia mau balik lagi karena bundanya ya Masya Allah. Insya Allah. Commute tuh Ustadz ngomong sendiri tuh. Commute Ustadz Alif. Maksudnya, waduh perjalanan yang lamanya, namun Anda kembali menjadi orang mukmin, tolong pertahankan, ya, pertahankan, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Jadi manusia itu akan diuji dengan rasa ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta, jiwa, dan sebagainya, orang-orang terdekat. Itu akan ada ujian. Jangan sampai ujian yang kita alami itu membuat kita menjadi orang yang murtad. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai. Karena Allah berfirman, apakah kamu itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika Anda berkata kami beriman? Tidak. Allah akan datangkan ujian. Jangankan kita, para nabi saja mengalami banyak ujian gitu. Namun prinsipnya adalah bertakwa kepada Allah, hanya takut kepada Allah, Allah yang akan berikan jalan keluarnya. Itu prinsipnya. Jadi apapun tawarannya dan tantangannya, iman tidak boleh tergadaikan. Ya, semangat buat saudaraku. Terima kasih. Ini yang G228 ini bundanya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini ibunya yang G228 ini. Ibunya Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda, Ibunda Timo. Ma. Ibu Timo, dibuka mikrofonnya Bu, Bunda bundanya Kelvin. Bunda. Tentu Muslim ya. Ya, Muslim Ustaz. Alhamdulillah. Pasti Bundanya sangat senang dong. Ini Alhamdulillah, Kelvin udah kembali ke agamanya ya, Pin ya. Jangan lupa sholat ya nak. Tempatkan mengaji ya. Barang. Insya Allah nanti Lebaran bisa kumpul bersama lagi mah. Iya. Ntar kalau ada waktu, adek mau mama ajak umroh ya dek. Mau ya dek? Mau Masya Allah. Mau lah, siapa yang nggak mau, semuanya juga mau jadi. Ya bener. Mau mah. Tuh Yosi juga ngeliat tuh banyak. Untuk Bang Juma, Pak Ustadz dan kru-krunya, terima kasih ya udah membimbing anak saya. Kebetulan ini lagi flu nih, jadi suaranya serak. Udah mensahadatkan anak saya. Udah jangan sedih lagi mah, udah berkumpul kembali kita mah di dunia. Agama jangan dibuat mainan dek, jangan coba-coba. Ini cuman itu aja deh yang bisa mau sampaikan. Iya. Diperkuat Bang. Ada yang Diperkuat. diajak umroh juga katanya. Bang Zuma katanya mau umrohkan followers ya, 1 tahun sekali ya Bang ya. Nah, ikut tuh adek, daftar dek.
Daftar deh. Diperkuat bang hujah iman kita. Duit mama mau udah habis mandi semua. Diperkuat. Jadi kalau ada yang misionaris yang mencoba membelokkan ini apa segala macam, kita bisa lawan. Iya, dilawan deh, jangan mau. Ya, dibilang kalau Muslim itu banyak yang mengajar membunuh, terus udah gitu berzina. Justru kebalikannya deh. Iya, Ma. Cuma adik dari kecil mama masukin sekolah Islam dari TK kan, sampai tamat SMA, bahkan kuliah pun adik di Islam. Iya. Ya Tadi saya udah tunjukin juga kan datanya Bang Timo. Jadi kalau perlu apa-apa bisa kontak-kontak kita, anggota-anggota API. Iya, mana adik Kita bisa jauh di sana, nggak ada saudara. Hati-hati ya dek. Iya, Ma. Mama sama abang di sini doain adik. Jangan cengengesan, dengar tuh apa yang mama bilang. Ya, ini ada Mas Pian juga senang dia. Mas Pian udah Iya. Islam lagi. Kita cuma tinggal bertiga loh dek, malah bang sama kak Pupa, kakak ipar adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh nanya nggak sama ibunya Timo? Ada yang mau nanya itu, Ma? Ma, mau nanya apa? Bunda itu Jangan tanya gimana? tentang rumah tangganya, saya nggak mau ikut campur. Nanti Nah, takutnya Timo di sana berantem. Nggak masuk gua itu Timo udah lama murtad Bun. Oh baru dia murtad itu baru berapa bulan inilah. Dia di Kalimantan kan nih jalan 2 bulan. Nah 4 bulan ada. Jadi sebelumnya kan istri minta dimualafin. Apa karena dia pengen uang dari saya gitu untuk bisnis orang ini berdua. Nah saya mau iniin mualafin. Tapi tanpa saya paksa, dia sendiri minta. Ada sertifikatnya, ada videonya. Siapa yang ngasih tahu ibu pertama kali kalau Timo murtad? Taunya dia sendiri bilang, ngamuklah saya. Apa reaksi ibu waktu pertama kali tahu anak ibu murtad? Oh marah, malu saya ngaku dia anak. Waktu langsung menghubungi Timo, reaksi Timo apa waktu itu Bu? Ya, iya macam-macam lah dia, karena dia agamanya mungkin kurang ya, kurang dia browsing-browsing tentang Islam gitu. Anak sekarang kan ini apa? Karena tempo hari kami kan tinggalnya di daerah, karena bapaknya pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Pas masuk ke Jakarta, udah mulai bergaul, ya udah itulah dia mulai sholat tuh kadang suka disuruh, ya kan dek? Dulu rajin, sampai kepala sekolah kalau misalnya duha dia duluan sampai di masjid sholat duha. Ke Timo lagi deh. Sampai saya dipuji, dipuji. Saya ke Timo lagi nanya nih. Saya nanya Timo lagi ya Bu. Ya. Timo, kenapa lu murtad dulu? Yang paling basic kenapa? Cewek Karena kah? Apakah? dipengaruhi lingkungan ini keluarga istrinya. Ya singkat ceritanya ya karena wanita. Apa teh? Singkat ceritanya karena percintaan Bang Andi. Oh pacar gitu. Iya. Bini bang, dia murtad karena Dia bini. sekarang jadi istri. Oh jadi istri sekarang. Jadi istri sekarang masih Kristen dong, Timo. Masih Kristen, tapi dia udah dapat dambaan hatinya yang lain kan. Pun ya. Jadi adik masuk Islam karena istri adik ini udah dapat pacar lain. Jangan gitu dek. Karena Allah dek. Ya apapun itulah, masing-masing pasti ada hidayahnya kan. Karena apanya ya intinya mau kembali lagi ke agama yang dari lahir dan dari kecil aku pelajarin. Semua ada jalannya lah ya, Timo ya.
Iya. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya, benar nggak? Iya. Itu sih. Pastinya aku bakal beriman, belajar lagi tentang iman bang supaya lebih kuat lagi, nggak mudah goyang ya. Oke, di Jakarta, Timo. Di Kalimantan sekarang bang. Oh, kalau kayaknya Jakarta. Ya udah itu aja. Kau ucapkanlah yang terbaik kepada ibumu hari ini. Karena baru kali ini saya menyaksikan di Komal, satu Komal, terus anaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat, disaksikan ibunya. Ucapkanlah kata-kata terbaik buat ibumu, silakan. Saya standby lagi. Nah, terima kasih ya Ma atas doanya selama ini. Doa Mama terkabulin selama berbulan-bulan ini. Apa yang Mama doain, sekarang Kevin kembali. Apapun caranya, itu cara Allah Subhanahu Wa Taala mah. Jangan terpengaruh ya dek. Iya, Dan di bulan terpengaruh suci Ramadan lagi. ini Kevin udah mulai puasa mah. Dari kemarin Kevin udah mulai sholat Jumat dari awal sampai sekarang, insya Allah belum putus. Pun ada yang ketinggalan Kevin jamak sampai sekarang mah. Syukurlah. Dan insya Allah juga segala dosa Kelvin yang lalu-lalu, sebagai anak durhaka, sebagai ya suami pun ada durhakanya, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Terima kasih sekali lagi buat Bang Zuma, Bang Fandi terutama yang udah ketemukan aku dengan Bang Zuma dari awal sampai akhirnya aku kembali jadi Muslim Bang. Amin. Terima kasih. Amin ya Allah. Bang Timo Jangan ini diri berjauhan baik ya ke sama sana aku ya ya. dek. Juga buat Bang Fandi dan Bang Zuma. Amin, amin. Jadi amal jariah juga ya Bang. Kevin, jaga diri baik-baik sana ya. Iya mah, pasti mah. Waspada, ingat. Siap mah. Berjauhan ini ya. Nggak bakal nangis lagi Mama. Segera cari Bang kos Tim. ya. Siap. Jadi ditanya Mas Alip, ibu di mana? Terus anak di mana? Berjauhan ya Bu? Iya, saya di Jakarta Pak. Oh, Masya Allah. Seandainya Ini anak dekat kan, saya di Kalimantan lagi ada kerjaan, cuman ya kerjaannya belum berjalan. Ibu Gusni di Jakarta di mana? Saya Heeh. Daerah. Ini minggu depan kita ada buka puasa bersama sama di API. Boleh join Bu? oh gitu, di mana? Kita belum tentuin tempatnya sih, tapi nanti kita DM-an aja nanti. Saya di ini. kalau dekat pingin menyaksikan pelukan, mungkin kalau jauh pelukan online aja nggak apa-apa. Anak Kebetulan saya kan suami udah meninggal, udah menikah lagi. Nah alhamdulillah dapat teman dari SMA dulu. Sekarang beliau ketua DKM di kompleknya gitu. Jadi alhamdulillah saya makin dibimbingin ke arah yang lebih baik deh agamanya gitu. ya udah semoga bisa bergabung nanti ya Bang Jibril ya. Amin Bang. Terima kasih. Amin. Kalau Dek Timo ini Kevin ini KTP-nya udah Iya di KTP dikristenin, marah sekali saya. oh KTP juga ikut jadi Kristen ya. Iya diatur semua. Karena mau nikah waktu itu ya. Iya karena mau ini akte anak ya. Enggak, makanya Bang Timo belajar Islam, jadi enggak jadi next time kalau ketemu kafir-kafir yang mau Lawan deh. justru kita yang mualafin, jangan kita Iya. yang masa jadi nyembah makhluk dari Goblok nyembah kali. Tuhan jadi nyembah Tuhan jadi nyembah makhluk nih. Pusing. Kok perlu dibawa Pastinya aku banyak nonton daging ya. Bang Zuma lagi supaya lebih pintar lagi ya Bang. Kan ada pandai taekwondo diajar di privatin waktu mau masuk Jakarta. Macam-macam ceramahin tentang agama Kristen deh, ajar aja. Anak abang nangis pula. Iya nanti teman-teman yang di Kalimantan juga bisa follow-followan, kita bisa bertukar pikiran juga. Mungkin kita bisa bikin grup followers Bang Zuma gitu kan.
Cabang Kalimantan ya. Bisa bang, bisa. Bisa join API juga. Abang tinggal. Iya. Kalau abang di Kalimantan Timur, tinggal IG-nya apa DP. namanya? IG-nya? IG kalau kita API ini di TikTok Bunda. Jadi nanti ada API Kalimantan Timur, API Jatim, API Jabodetabek. Daftar aja sebagai anggota nanti ke DPW. Ada. Kalsel ada nggak? Tangsel. Oh Tangsel jatuhnya di Jabodetabek berarti. Oh gitu ya. Kirim KTP nya Bro Timo, KTP sama tanda tangannya ke Pandi biar dibuatkan sertifikat gitu. Siap. Oh iya, jangan lupa Timo ya, kirimkan KTP-nya, foto KTP-nya sama tanda tangan di atas kertas putih, HVS. Tanda tangannya foto terus kirim ke saya juga. Kalau bisa sekarang sih nggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik. Oke, siap ya. Ya mungkin aku sekalian pamit dari live juga ini Bang. Siap. Berhubung udah Saya jam tunggu langsung mau jam dikirim ya. 12. Iya, Langsung kalau aku kirim ya, berkas yang diperlukan. Dulu masih ingat kan ayat suci Al-Quran yang pendek-pendek gitu, masih ingat ya? Wah, masih ingat aku baca Bisa sholat suruh juga ngaji, masih suruh lancar. ngaji. Dek, ngaji dek. Nah, disuruh sama ibu, ayo lo. Kan di Disuruh. handphone tuh mungkin ada dek Al-Quran. Ayo dek, surat apa yang adik suka? Ayo mama dengar. Tempo hari dia bilang dia udah Kristen, tapi saya suruh ngaji mau. Surat apa ya tempo hari dia ngajinya? Aduh, kacamata. Cinta ibu gak bisa ditolak loh, Kev. Ayo dek, Taufin. Nanti mama transfer jajan. Waduh, jangan. Cepetan. Ayat kursi aja ya, mungkin dulu. Ayat kursi nanti itu adik hafal. Kamu mama, jangan yang adik hafal. Gak apa-apa, masalahnya nggak ada Al-Quran di sini mah. Itu di handphone nggak ada, makanya di download tuh Al-Quran. Kalau dibuka ini live Nggak bisa Bunda, nggak bisa Oh, buka nggak bisa aplikasi ya? sambil live, nggak bisa. Udah. Yang hafal aja nggak apa-apa, yang hafal. Yang hafal apa dek? Kan dari kol-kolahnya kita tahu kan. Ayat kursi. Nah, coba ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uzu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa yuhittuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amin. Allahul 'azim. Makasih ya dek. Masih hafal, mah tenang aja, sholat masih lancar kamu. Jangan, ini mau bilang ya, jangan kayak di Jakarta puasa tapi adek minum isep rokok, katanya makruh. Siapa yang ngajar makruh? Ya itulah. Makanya Kalau puasa-puasa jangan merokok. lebih memperbaiki diri dan perbaiki iman ya ke depannya supaya nggak goyang lagi ya, Mam. Gaul dengan orang yang benar dek. Iya. Waduh, dapat uang jajan nih. Jangan lupa Bunda uang jajan nih. Udahnya nggak kerja. Ya simpan-simpanan ada lah dikit. Kalau mau marah pun marah aja pun gak apa-apa, anaknya kok. Udah capek marahin dia. Udah abis lah itu kata-kata ngomelin ya kan dek. Maafin mama juga ya dek. Iya, Ma. Intinya ada jaga diri Salah satu sana. orang tua nggak pernah salah. Baru berapa bulan nih dia murtad. Ya udah Timo mungkin mau istirahat, nanti langsung kirimkan aja ya Timo ya. Oke, siap. Lagi dong. Terima kasih Timo. sekali lagi Bang Fandi. Timo, apa yang kau ingin ucapkan sama mantan yang berhasil mempengaruhi kau menyembah manusia? Apa yang kau ingin ucapkan sama mantan? Bang, masih di situ Bang. Bahaya, Dibahas di jangan. situ.
Iya jangan bahaya. Oh, masih di situ ya, sorry. Masih di situ. Besok cari Gak apa-apa, nanti kita kontrakan mungkin Dek. lanjut Cari di kos ya. live berikutnya ya di Siap, siap. oleh Bang Fandi ya Bang. Iya, Bang Timo, ajak bininya naik ke sini. Makan Kita berdua dia. ajak bininya ke sini, nanti kita mualafin. Udah dimualafin kembali lagi. Padahal Bukan dia minta. bininya, Bunda, bininya. Hah? Iya bininya. Iya bininya. Dia Bininya mau- udah mualaf. Gara-garanya ini si Kelvin bilang, mah mengenai uang udah saya transfer 50 juta buat usaha, nggak tuh kembali lagi. Oh. Pokoknya selama dengan yang itu habis deh duit saya. Wah, ajaran si botak tuh Bunda tuh. Ajaran si botak. Nah, gue juga belum paham nih, maksudnya gimana sih dunia yang sekarang ini Muslim apa Kristen? Jadi Kristen Bang, si Timo Muslim. Abis itu si Timo ini ketemu ceweknya ini Nah di muslimin, di Muslimin. ya atas kemauan sendiri. Terus? Terus tiba-tiba pindah lagi. Oh berarti murtad dulu dong Bun. Hah? Murtad dulu nikah. Abis itu pura-pura Muslim, dapat duit, murtad lagi gitu kan? Iya. Nah, gitu Bang Andi. Kalau Kelvin ini baru berapa bulan ini aja. Oh ya, maksud gue sekarang ini sama Kelvin ini istrinya ini Muslim apa Kristen? Sekarang Kristen. Pen. Waktu itu Muslim cuma pura-pura. Biasa si botak. Jadi secara otomatis ya bukan lagi istri dong. Iya. Cuman bingung ya ngurus mereka pernikahannya secara Kristen bagaimana ya ngurusi Kelvinnya di sana. Ya Kevin harus mengambil keputusan dong. Dia kan Muslim, istrinya Kristen. Ya nggak boleh lagi berhubungan dulu loh. Iya. Enggak maksudnya surat cerainya, cara Paling nanti cerainya. dia aja dibahasin. Ini barusan juga ngomel dia udah mulai. Ya udahlah. Ya udah. Udah, Phil. Kan mau ngomel apaan juga. Kan udah ada kekasihnya lagi Bang Timo. Udah biarin Masalahnya aja. KDR tuh ya Bang. Aku Oh. Wah ngeri. Kalau Kelvin lawan dia habis. Apa-apain. Cuman Kelvin mengalah terus tapi luka-luka. Wah, kasih sekali ya. Itulah Mantap. ngeri. Tuh sampai hancur. Kalau berantem ngurusain barang ngeri. Kalau nggak salah, Timo dulu pernah debat sama gue deh. Benar nggak Timo? Nanti hal-hal pribadinya dibawa ke balik layar. Pernah ya? di mana? Belum pernah kita ketemu sebelumnya. Kayaknya pernah deh. Lupa gue. Bang Handi dulu waktu itu Bang Handi, habis itu Bang Timo. Dia kelahiran Medan nih. Waktu kami papanya juga di Ya Medan. udah. Ingat. Oke. Ya, masalah intern diurusin lah offline ya. Semoga Ya, jangan dapat dibahas jalan yang terbaik. Oke, lanjut. Oke, makasih ya. Ya, Aku ini ya. siapin berkasnya dulu ya Bang Fandi. Makasih. Iya, langsung Sekali aja. lagi, Bang. Bang Jibril, Bang Handi, Ustadz Alif. Sama-sama. Mama juga mau pamit. Waalaikumsalam. Ya Bunda. Ustaz, Bang Timo dan sahabat nih Bang Fandi ya. Udah Bun di sini aja Bun. Ya. Di sini aja Bun. Udah ngantuk nanti makan Oh. salah. Oh iya, siap Bun. Soalnya lagi flu nih. Siap. Sakit. Terima kasih banyak. udah muslim sekarang. Loh, mana orangnya? Waduh. Bagaimana mau keluar? Udah turun dia. Pak, dia mau ngurusin administrasinya. Bunda nanti saya turunkan ya Bunda ya. Please give Oh, iya. priority to wireless dynamic. Bluetooth mode. Sekarang kita kembali diskusi sambil menunggu data Timo ya. Apa ini? Apa temanya ini Bang Handi? Gurunda mungkin ada saran tema Gurunda. Ini formasinya begini siapa yang mau naik Bang? Formasinya gini siapa yang mau naik? Buset. Kalau gue kafir juga ngeri gue naik begini. Temanya gampang aja. Temanya ya kembalilah ke jalan yang benar. Oke siap Bang Handi. Bang Jibril bantu seleksi ya di bawah yang Kristen. Siap. Tuh, karena gue yang paling kecil di sini jadi gue di. Aduh. Ya, anak kecil suruh. Itu dia. Nih, mana nih namanya nama Muslim semua nggak ada nama kafir di sini. Bang Wan Budi. Nah ini coba. Ya bukan.
Julia Rams. Pada kepencet semua nih feeling gue nih. Ini coba nih, kayaknya Kapi Rebel nih. Selamat tengah malam. Ya, akunnya namanya Asidku. Muslim ya? Siap, waalaikumsalam. Dia udah nunggu sahur guys. Siapa lagi nih? Dedi. Aduh, Dedi. Dad? Selamat pagi, Dad. Wah, ini nama akun nih. Ada Dedi, takut ya? Yaudah saya turunin ya, Dad. Nyet. Ya. Si aku monyet tuh. Tadi nyet ya. Iya. Namanya aku monyet. Ini Linglung Muslim ini. Dia selalu komen di bawah Muslim dia. Assalamualaikum, Linglung. Ya, kayak ngomong masih jadah gue. Ntar ya. Ntar. Pir, request Pir atau bilang kek. Ini ada John Lin, mungkin Kristen. Aku naikkan Bang Jublo. Nah. John? Wah, dia ngorok. Tidur. Sekejap nak tutup pintu dulu. Oh, sekejap. Ini bahasa Melayu nih. Assalamualaikum. Pak Cik. Cik, sehat Cik? Maaf, ini usernya Muslim banget namanya. Bre. Ih, ada Edis request. Jijik banget. Gue yang naikin. Jijik banget liatnya. Dis. Edis. Akun fake kayaknya. Turunin lah. Bikin lagi itu live lo. Minta bantuan biar bisa bayar kontrakan. Sedih banget gue ngeliatnya. CA. Knight, wih, ini kayaknya kapir nih. Bang CA. Wah, ini. Wanda Cueng. Apa sih namanya? Wanda. Waduh, keren banget topi antum. RHH. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gimana, saya monitor menginformasikan aja di channelnya Rosifa itu ada yang mau mualaf. Pas ada Bang Juma lagi standby, dia lagi sholat tuh masalah. Dia nungguin Bang Juma tuh. Sekarang udah pada nggak tahu kemana dia akunnya. Bisa ditanyakan sama ini Rosifa mungkin? Saya lagi monitor nih, bentar. Nyimak. Oh, saya lagi siapa Muslim. nama akunnya Bang? Saya lupa namanya. Tadi sekitar sore sebelum ini. Oh, udah sore sih udah buka setelah udah. puasa, dia nungguin Bang Juma. Oh, udah ini kali Bang lagi sahur kali sekarang. Ini yang saya lihat di situ Muslim semua, ada Bang Blender, ada Bang Kaliman, Bang. Ya benar. Saya juga Silakan Bang Rio. Iya. Siap syukron ya Bang waktunya. Ya, terima kasih Bang. Izin Assalamualaikum turunin Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy. Berbalik suaranya Bang Hendy. Toix. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau ditanya atau ada yang mau diajak berantem di atas ini Bang? Nyimak aja yang berantem. Oh siap. Nyimak aja ya Bang ya. Saya turunin izin nih Bang ya. Siap. Yuk. Syukron Bang. Waalaikum. Agi. Wah, feeling gue namanya Agus nih. Bang Agus. Jip, saya kirim kemana ini Bang Jip? KTP-nya ini. Ustadz Alif dong. Oke, siap. Agus. Gus. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agus bukan namanya? Oh iya. Bener? Kepencet bang. Oh kepencet. Bener tapi namanya Agus? Iya. Oh Agus namanya. Nggak apa-apa. Saya izin turunin ya Bang ya. Bang Agus. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung bukan Agus Nohen. Bang. Wah Bang deh. Itu kenapa fotonya begitu Bang? Itu kenapa fotonya begitu? Nyimak Bang. Oke, izin turunin nih Bang ya. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini 2.500 kalau 10% aja mah 250 kafir. Masa nggak ada satu acan? Ntar Zulkifli yang minta request. Solehah tuh yang minta request naik. Nah, nih. If, asik, if. Inggris banget nih. Lah, turun. Adis. Tadi bisa pas tuh Agus. Untung bukan Agus Nohen. Dis? Ya. Baban? Muslim ini dari mukanya si Baban nih. Editia. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak ada bang. Turunin aja bang. Siap. Saya izin turunin nih Bang ya. Waalaikumsalam. Oke. Dinga pagi. Iya Pak Mang. Dinga, Dirga. Siap Paman. Muslim? Kafir? Muslim Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Dirga? Enggak, nyimak doang bang. Oke, kepencet berarti ya. Syukron Bang. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Nah, ini Mucup. Wah, ini nama Indonya Mucup, nama Inggrisnya Yohanes, ya enggak? Ya. Ini siapa lagi nih? User. Ya ilah. Oh. GNR. Iya. Naik. Nah. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang? Muslim. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau ditanya atau ada yang mau diajak berantem di atas ini Bang? Ini cuma sedikit Om. Apa itu? Dek. Alhamdulillah. Ada di umat Muslim kan ada semuanya nabi, ada yang punya mujizat. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau semua nabi Ya, punya Om. mukjizat. Terus Bang? Ya nabi-nabi kan ada mujizatnya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kalau di Muslim ya saya sebagai orang Muslim. Tapi kenapa non Muslim Nabi Isa yang dianggap Tuhan, padahal oleh umat Muslim yang punya mujizat semua manusia. Ustaz Alif, Bang Hendi, Satsuki, Bang Suma, tafadhol, silakan. Kristen tidak ada yang menuhankan Nabi Isa. Kristen itu Tuhannya Yesus, beda Bang. Kristen itu Tuhannya yang disalib, Nabi Isa enggak. Jadi yang dituhankan mereka bukan Nabi Isa gitu Bang. Mudah-mudahan menjawab ya, Bang JNR. Kita lagi nyari kafir nih Bang. Ya, izin turunin Bang. Assalamualaikum. Salam. User Bang Zto, asik. Bang Zto. Itu Bang Jibril, hairstyle di bawah itu gimana caranya dijambak ya? Gak bisa Hairstyle? dijambak. Iya, hairstyle. Harry Style. Ya, hairstyle dari tadi minta nanya itu.
Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mau nanya, Bang. Bang, Muslim, non Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang. Itu di kamar sebelah banyak mempermasalahkan tentang nama Allah. Itu satu. Yang kedua, di beberapa ayat Al-Quran itu yang di kamar sebelah mempertanyakan tentang istilah kami. Itu gimana tuh, Bang? Siap, Udah sering, boleh saya, udah Ya, sering supaya dijawab. enggak ada ini siap, boleh saya jawab Bang? keraguan lah kita yang Islam. Siap, boleh saya jawab Bang? Ya, silakan, Bang. Allah itu Tuhan, nama Tuhan dalam Muslim, dalam Islam. Jadi kalau kafir-kafir di luar sana bilang Kristen sudah menggunakan nama Allah sebelum Islam, coba tunjukin original teks mereka menyebutkan nama Tuhan mereka Allah, nggak ada. Dan cuma Kristen Konoha yang sumbernya dari Salemba yang menggunakan Tuhan itu sebagai generic name. Kristen seluruh dunia nggak ada Bang. Itu satu. Kedua yang soal kami itu plural majesty. Kalau abang search di soal literatur itu di royalwi. Kami itu kami dan kekuasaannya Bang. Itu selalu digunakan oleh raja-raja dan penguasa sebelum zaman-zaman dulu. Jadi kaminya itu Allah dan kekuasaannya. Tapi begitu Allah bilang kamu sembah, bukan kami, tapi sembah aku. Jadi penggunaan kami dan aku di dalam Al-Quran itu spesifik. Karena Al-Quran ini bukan tulisan manusia, tapi firman Tuhan. Gitu Bang. Oke. Baik. Udah. Mereka itu kan mengklaim ini, Bang. Mengklaim bahwa istilah Allah, nama Allah itu digunakan juga dalam Kristen Arab gitu. Nah, mereka menggunakan sebagai nama Bang. Nama. Iya. Kristen Arab menggunakan Kristen Arab menggunakan sebagai nama. Ini boleh nggak saya izin tunjukin? Boleh, silakan. Biar kita tahu semua gitu. Nih ya, ntar ya. Islam Allah. Nih. Nih ya Bang ya. Ini saya buka dari saintakla.org. Ini kamus besar, kamus Alkitab Ensiklopedia Alkitab Kristen. Ini ensiklopedianya ini kamus Kristen Arab Bang. Mereka menggunakan kata Allah. Dan di sini, nih saya translate. Inilah nama Tuhan, Bang. Jadi Kristen Arab aja menggunakan Allah ini nama Tuhan. Nah tiba-tiba Kristen Konoha yang Salemba sini Bang, tiba-tiba jadi ya memang Konoha agak lain Bang. Udah ya Bang ya, lengkap ya? Insyaallah ya. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum. syukron, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nih Iwan. Kunti. Iwan. Iwan ini Iwan nih namanya ya? Ya betul Bang Jib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iwan. Nih kalau nggak Iwan, Herwan nih. Hah? Iya. Betul. Betul. Oh. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau diajak berantem? Gimana? Nggak barusan saya dengar masalah orang Kristen penggunaan nama Allah itu. Nah. Udah saya jawab itu Bang. Iya, tapi kan fakta sejarah memang kan nama Allah itu sudah dikenal pra-Islam kan? Iya, pra-Islam untuk agama Hanif Bang. Allah itu sudah ada namanya di ajaran agama Hanif, ajaran yang lurus dari Ismail, Ibrahim dan seterusnya. Kafir-kafir pagan ini nggak pernah gunakan kata Allah Bang. Iya benar-benar apa? Mantap. Orang Quraisy pun terdahulu pun kan dia tidak ada istilahnya pagan apa patung-patungnya itu tidak ada yang bernama Allah, nggak ada. Betul, nggak ada berhala Allah. Itu kan dewa tertinggi, ya. Hah? Kenapa jadi dewa tertinggi? Anggapan mereka begitu. Oh, enggak, Tuhan Bang, Tuhan, bukan dewa. Kalau dewa banyak, Tuhan satu. Ya kalau kita baca historinya begitu. Maksud saya begini. Kenapa sekarang kenyataannya di Indonesia khusus. Bang, kita nyari kafir di sini Bang. Waduh, lah, itu siapa yang nurunin? Wallah bukan gua. Fandi ya? Bukan. Ada bos. Lanjut.
Oh bos. Bang Raja Medan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku 30 Waalaikumsalam. detik. 30 detik, oke. 30 detik. Bang Juma, tuh ada komersi logika tuh. La haula wala quwata illa billah. Enggak 30 detik, Bang. Udah, syukron waktunya abangku. Assalamualaikum. Aduh, malah bawa binatang. HRS. Bang HRS monitor Kristen atau Muslim Bang? Siregar. Kayaknya kafir deh dari namanya. Siregar yang kafir. Tapi Siregar. fotonya di masjid nih. Ini namanya kafir tapi Bang Siregar. Oke, kepencet kali. Waalaikum. Kenapa sih panik? Enggak, ini si Stilo ini cocok jadi moderator di bawah dia. Jadi kalau ada yang aneh-aneh dia turunin aja dia. Enggak, emang TikTok sensitif. Oh iya benar ya, aduh. Gampang kepleset. Kalau di atas ngomongnya ngadi-ngadi ya gampang kepleset. Memang TikTok sensitif. Nih jus upik, waduh. Jus upik. Oh bener Bang, memang berkurang. Gue baru inget kalau bulan puasa tuh iblis sama setan udah diiket-iketin Bang. Oh iya betul juga ya. Makanya pejarang di sini. Makanya berkurang kayaknya populasinya. Ada dikit-diketin rupanya, baru ingat gue. Gimana? Kita pakai biar cepat Bang Jeb, kita pakai pola yang naik Kristen. Gimana? Boleh juga. Kan? Yang naik kafir. Yuk. Oke, yang Nelly? naik kafir ya. Nelly, coba kalian cek deh. Ya, ada yang kalau udah request coba di cancel karena abis ini yang naik kafir. Ya? Oke, saya coba cancel dulu semua ya. Habis ini yang naik kafir. Coba udah di cancel semua? Belum, baru mau cancel. Biar naik pet. Nah, nih si Martin Chris. Cocok nih. Nah, ini dia. Ya, kan? Iya, selamat. Bang Martin. Malam. Sehat Bang kabarnya? Sehat. Masya Allah. Hari ini ada yang datengin abang, ketemu abang, mau ngiket nggak? Mau ngiket abang nggak? Nggak ada ya? Puji Tuhan tidak ada. Oh nggak ada, Insya Allah. Berarti bukan. Gimana Bang Martin? Ada yang mau dibahas? Ada topik yang mau diangkat? Atau ada yang mau diajak berantem di atas ini? Gimana? Ini saya bingung judulnya nih, ajakan ke siapa nih? Kembali ke jalan yang benar. Oh yang sesat Bang, yang nyembah makhluk. Oh begitu, karena tidak jelas judul. Arah kita siapa? Oh, ya. Yang nyembah makhluk Bang. Menurut abang nyembah makhluk bener nggak Bang? Nggak nyembah Tuhan? Iya, salah. Salah, mantap. Tuhan abang siapa Bang? Tuhan saya penguasa. Asik. Pencipta langit bumi beserta isinya Bang? Pastinya dong. Mantap. Siapa yang namanya Bang? Ya tidak punya nama, kami biasa menyebut. Dia punya dunia masa nggak punya nama Bang? Abang yang kadang-kadang nih. Ya kalau punya nama makhluk. Oh. Jadi siapa yang nggak punya nama nih? Abang doanya gimana? Kalau punya nama itu artinya makhluk. Sama jadi abang nggak mesti juga. Jadi abang doanya gimana Bang?
Kalau saya berdoa ya Tuhan penguasa alam semesta, bisa kan begitu. Oh, terus yang di abang non muslim kan, abang gereja kan? Ya. Nah, terus Yesus itu siapa? Ya Yesus yang kami percaya itu Logos. Logos. Wih, jago ngeles nih orang. Tuhan bukan dia, Bang? Tuhan itu kan penguasa Bang ya, Tuhan. Ya udah, ini langsung ke poinnya aja deh. Tuhan, Yesus Tuhan bukan, Bang? Kalau dia penguasa ya Tuhan. Berarti dia Tuhan? Dia digelari Tuhan. Kan? Oh, dia digelari Tuhan ya? Berarti abang nuhanin makhluk dong? Enggak, ala SWT pun ini Yesus yang 2000 tahun yang lalu yang jalan di bumi ini bukan makhluk? Sebentar dulu pertanyaannya. Kok enggak, ini yang clear dulu abang. Tuhan nanti ke Allah Subhanahu Wa Taala nggak apa-apa. Yesus ini kan tadi kita udah setuju nih, yang nyembah makhluk salah. Abang bilang habis itu Yesus Tuhan abang. Nyembah makhluk dong abang. Oke, nyembah makhluk salah. Lah, Yesus bukan makhluk bang. Begini, sebentar. Kita buat perbandingan bang ya, kalau menyembah makhluk salah berarti yang punya nama juga makhluk. Siapa bilang yang punya nama makhluk? Pastinya, yang punya nama itu makhluk. Dalilnya di mana itu? Kalau abang punya nama kan? Begini, sebentar. Saya juga punya sifat, Tuhan saya juga punya sifat, bukan berarti Tuhan saya. Nggak bisa kayak gitu dong bang. Abang bisa gonggong, anjing bisa gonggong. Abis itu abang anjing, nggak gitu dong bang. Nggak karena sama, abis itu sama. Enggak, ini Tuhan abang yang 2000 tahun yang lalu yang jalan di bumi, abang bilang bukan makhluk. Itu gimana itu bang? Udah turun ke bumi ini, turun ke dunia ini. Tadi saya sudah mengakui bahwa udah jadi makhluk, berarti abang nyembah makhluk udah. Saya sudah mengakui bahwa yang makhluk itu bukan Tuhan kan? Itu tapi abang bilang Yesus Tuhan. Bagaimana? Iya kan, kalau menurut abang itu salah, oke, tidak masalah. Sekarang jadi abang nyembah makhluk nih? Iya, kalau menurut abang. Mantap. Tadi kan abang udah setuju kalau nyembah makhluk salah. Sekarang masalahnya kalau pencipta alam semesta punya nama itu makhluk. Itu dari mana? Dalilnya dari mana itu kalau punya nama makhluk? Berarti Tuhannya Abraham makhluk. Karena di dalam kitab Kejadian 13 ayat 4 itu dikatakan ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Berarti makhluk, nama Tuhan apa? Tuhannya Abraham. Iya, nama menurut mereka kan, sebutan mereka kan. Gimana sih nih? Katanya yang punya nama makhluk, berarti Tuhannya Abraham itu makhluk. Iya, boleh nama, tetapi nama itu dibuat oleh manusia itu sendiri untuk kan Tuhan berarti, itu. Berarti setelah dibuat manusia berarti makhluk Tuhannya Abraham. Iya, nama itu dibuat oleh manusia untuk sesuatu. Enggak, Tuhannya Abraham makhluk bukan, karena dia punya nama. Iya, kalau saya katakan makhluk, tapi abang menyalahkan itu. Oh, makhluk. Ya udah, berarti Tuhannya Abraham makhluk. Ya, tidak masalah. Itu salah menurut abang kan, salah. Nah, sekarang kalau menurut saya yang punya nama itu, semua yang punya bernama itu makhluk. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Waduh, Bapak punya nama juga. Makhluk. Bapak makhluk. Makhluk juga bapaknya Yesus nih. Bagaimana nih? Pusing gitu. Abang mengatakan Tuhannya Abraham punya nama makhluk. Tuhannya abang punya nama tidak? Enggak, saya justru membantah. Enggak semua yang punya nama makhluk, abangku. Sebentar saya bukan jawab. Karena abang bisa gonggong, anjing bisa gonggong, sama-sama anjing. Paham gak bang? Sebentar saya jawab ini Bang Bibel dulu. Tadi abang katakan Abraham punya nama. Abraham punya nama itu makhluk kan? Kan saya mengikuti narasimu. Kau konsisten enggak? Ketika Tuhannya Abraham punya nama, kau berani mengatakan Tuhannya Abraham makhluk enggak? Saya berani katakan Abraham menyebut Tuhannya dengan nama, tetapi nama itu dibuat oleh mereka sendiri. Iya, berarti setelah diberi nama Tuhannya makhluk gitu? Bukan. Tuh, berarti itu standar ganda kau. Standar ganda kau namanya itu. Begini, kalau punya kami, Tuhan itu kami yang membuat namanya, menggelari sesuatu yang kita yakini ada, tetapi tidak. Berarti Tuhanmu nggak pernah memberi nama dirinya? Tidak ada ceritanya. Oh, di dalam kitab Keluaran tuh gimana tuh? Itulah namaku. Nah.
Tuh Tuhan ngomong begitu gimana tuh? Itu kan sebutan sebenarnya. Begini Bang, Tuhan. Parah nih. Uruslah Bang Jibril nih, orang muter-muter nggak karu-karuan nih Bang Jibril. Ketampol ngeles dia Bang Jibril. Itu dia. Lanjut Bang Jibril. Begini. Enggak, tapi Bang Martin, tadi kita udah setuju. Yang nyembah makhluk salah. Betul nggak? Ya, yang penciptanya punya nama juga makhluk. Iya, itu dalilnya dari mana yang punya nama makhluk? Ya kan tidak pernah dilihat dan didengar masih tidak punya nama. Lah, emang Tuhan Yesus, Bapaknya Yesus pernah kelihatan? Ya, tidak pernah. Hah, terus makhluk juga itu? Nggak ada juga? Menyebutnya dengan Bapa, Yesus menyebutnya dengan Bapa. Iya, yang abang sembah sekarang siapa? Begini. Jangan begini-begini. Tadi kita udah setuju. Kalau yang nyembah makhluk itu salah. Yesus menyebut dengan Bapa. Yang abang sembah siapa? Sebentar, Yesus menyebutnya dengan Bapa. Tetapi yang abang sembah siapa? Sebelum Yesus ada kata Bapa pun itu sudah ada. Yang abang sembah siapa? Ya, Bang Martin. Nah, yang abang sembah Yesusnya, makhluknya. Jadi abang nyembah makhluk, berarti abang salah kan? Tadi kita udah setuju. Iya, saya sudah saya menyetujui bahwa abang tidak menyetujui itu, walaupun kami meyakini itu. Abang tidak setuju, oke, tidak masalah. Nggak setuju. Saya tunggu. Yang kita nggak setuju apa dulu nih? Kan kita tadi setuju kalau nyembah makhluk salah berarti kan, sesat berarti kan? Ya, saya mengiyakan karena memang saya menjelaskan bahwa abang tidak terima. Di mana abang menjelaskan? Kan kita udah setuju nih premis pertama, nyembah makhluk sesat, betul nggak? Ya, oke. Abis itu premis kedua abang bilang Yesus Tuhan. Oke, sekarang menyembah makhluk sesat kan? Sesat dong. Sekarang Tuhan abang punya nama. Punya. Berarti makhluk. Nah, tahu dari mana yang punya nama itu makhluk, abangku? Oke, sekarang begini. Kita buka KBBI. Tadi saya udah bacain Matius 28:19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Oke. Berarti Bapaknya Yesus makhluk. Oke, sebentar. Sekarang kita fokus ke... Enggak, ini kita pakai standar tabang. Yang punya nama makhluk. Berarti Bapaknya Yesus makhluk. Nah, itu dia. Sekarang begini. Nah, itu dia apa? Kenapa jadi itu dia? Nah, berarti nama si Bapaknya Yesus ini makhluk. Iya, makanya kita buat. Iya juga, waduh. Jadi Bapaknya Yesus makhluk. Sebentar. Kita simpulkan dulu bahwa pencipta ini punya nama atau tidak. Nah, sekarang kita bisa nyiptain dunia, nggak bisa ngasih nama, gimana sih? Ya, sebentar. Kita ke KBBI bahwa Allah itu apa, Bang? Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab kan? Betul. Dalam bahasa Arab, Bang, ya. Artinya Tuhan meminjam salah satu kata dari bahasa Arab. Artinya maksudnya ini, disimpulin lagi. Apa ya, gimana? Ini kan pengertian Tuhan Allah di KBBI itu kan artinya nama Tuhan dalam bahasa Arab, ya. Artinya setelah bahasa itu ada, kemudian Tuhan meminjam salah satu kata dari bahasa. Meminjam bahasa itu dia yang nyiptain, dunia ini dia yang nyiptain. Kenapa minjem? Gue punya mobil, habis itu gue pinjem mobil gue gitu. Gimana sih pola pikirnya? Emang bahasa siapa yang nyiptain? Masa nama Tuhan dalam bahasa Arab? Iya, emang bahasa siapa yang nyiptain, Bang? Ya Tuhan memang. Nah, gue punya mobil, gue mau pakai mobil gue minjem mobil gue. Bagaimana sih pola pikirnya? Ya, tetapi penjelasan. Pantes abang nyembah makhluk, pola pikir terbalik-balik begini. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, Bang. Iya. Dalam bahasa Arab. Artinya sebelum nama Nabi Muhammad itu ada, kata Allah itu sebelum apa? Sebelum nama Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu ada, kata Allah itu sudah ada atau belum? Udah ada. Nah, berarti setelah Nabi Muhammad ada, Tuhan ini meminjam salah satu kata. Kenapa minjem? Emang bahasa punya siapa ya, Bangku? Ya kita pakai meminjam, istilah meminjam lah, karena. Kenapa meminjam? Orang dia nyiptain. Emang bahasa siapa yang nyiptain? Aduh. Koprak kan? Saya beli mobil, habis itu saya pinjam mobil saya. Bagaimana sih? Saya yang punya.
Hanya penjelasan kalimat di KBBI itu kan dalam bahasa Arab, artinya Nama Tuhan dalam bahasa Arab, iya. Terus? bahasa Arab. Heeh. Ya Tuhan itu yang meminjam salah satu. Kenapa jadi minjem? Emang bahasa Arab siapa yang nyiptain? Kalau gitu coba abang jelaskan maksudnya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab itu maksudnya bagaimana? Coba. Ya nama dia. Jadi Allah ini nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arabnya itu alif lam lam ha. Allah. Sama seperti kalau nama Cambridge. Cambridge itu nama universitas. Cambridge atau Oxford itu nama dalam bahasa Inggris. Kalau di KBBI nanti Oxford itu nama universitas dalam bahasa Inggris. Menyebutnya apa? Oxford atau Stanford atau Cambridge. Jadi pronunciation-nya itu ikut bahasanya. Sama seperti kalau saya tulis O-N-E, one bacanya pronunciation-nya. Nggak one. Iya, begini Bang, kalau masuk nggak nih? Abang nih kayak botol nih, saya mesti masukin pelan-pelan nih. Oke, kalau nggak kececer. Oke. Karena menurut saya begini, kalau memang dia punya nama yang asli dari dia, seharusnya tidak ada dalam kamus tuh. Dan tidak bisa diterjemahkan. Nggak ada di kamus? Ya seharusnya tidak ada dalam kamus. Dia punya nama memang khusus kalau memang namanya sendiri. Nama itu Bang, nama itu enggak, justru Abang salah. Nama itu kalau memang benar namanya itu di semua agama, di semua bahasa, di semua belahan bumi, sama seperti Allah ini dalam bahasa Inggris, Allah is a name of God among Muslims. Habis itu Allah di Cina tetap Allah, dalam Yunani tetap Allah. Itu nama Bang. Bukannya Yosef. Kalau Yosef, kalau nama makhluk ya, ini nama makhluk nih. Kalau Yosef dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia Yusuf. Nah di Kenari sini, di Salemba sini namanya Ucup. Nah itu nama makhluk tuh Bang, berubah-berubah begitu. Kalau nama Tuhan itu Allah, di mana-mana Allah Bang. Ya, mantap. Bang Kris, besok-besok nanti kalau ada pelajaran les jadi orang botol ikutan ya, biar bisa ikut ke mulut kayak Abang. Kalau menurut Abang bahasa itu ciptaan bukan? Bahasa itu ciptaan dong. Semua yang ada di bawah langit ini ciptaan Abangku. Baik. Semua yang ada selama kita nyembah yang ada di dunia ini itu berhala. Ciptaan. Berarti ada ciptaan Tuhan itu sendiri yang menempel pada dirinya. Apa? Gimana? Berarti ada ciptaan Tuhan yang ditempeli pada dirinya sendiri. Ditempelin gimana? Wah, Abang nih kayak bangun tidur ketempelan gimana? Abang pikir Tuhan tuh makhluk ya bisa ketempelan-ketempelan begitu? Abang bilang bahasa itu ciptaan kan? Iya, ciptaan. Allah itu bahasa bukan? Apa? Allah itu bahasa? Hah? Kok Allah itu bahasa? Kenapa? Ya Allah, kita ngobrolnya Abang kemana-mana Allah jadi bahasa. Nama Bang, Allah itu nama. Nama Tuhan dalam bahasa Arab artinya bahasa. Nama. Ya bahasa Arab. Nama Tuhan dia potong lagi, nggak cuma ayat yang dia potong. Sekarang tulisan KBBI juga dia potong. Saya tidak pernah bahas ayat dari tadi. Saya bahas KBBI. Iya makanya ini di KBBI aja Bang potong. Nama Tuhan dalam bahasa Arab kan? Terus apa masalahnya di situ? Bahasa Arab. Nama suara saya kedengaran nggak ini deh? Kedengaran. Loh, kok bisa ya? Tuh, tapi tertutup mic-nya. Itu saya juga di sini tulisannya. Gimana dong? Coba di mute sama di unmute lagi. Jangan sampai kena virus Martin. Terbuka sekarang kan ya? Boleh saya masuk sedikit? Silakan. Lanjut. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kemudian para malaikat protes kepada Allah, kenapa engkau ya Tuhan ingin menciptakan Adam? Bukankah kami sudah taat kepadamu? Mengapa hendak kau ciptakan lagi manusia? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Semuanya. Jadi Allah memberikan nama kepada semuanya.
Kemudian Allah memperlihatkan kepada malaikat seraya kemudian berkata kepada Adam alaihissalam, sebutkan kepadaku wahai Adam nama semua apa yang kamu lihat dan kamu saksikan jika kamu itu benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui. Ketika ditanya oleh Allah, diperintahkan kepada para malaikat, coba kau sebutkan nama-nama ini. Wahai malaikat, kau sebutkan nama-nama ini. Malaikat kemudian berseru, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kami ketahui. Malaikat tak tahu ini adalah pintu, ini jendela, ini adalah ayam, ini sapi. Malaikat enggak tahu. Innaka antal alimul hakim, kata malaikat. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah berpaling kepada Adam alaihissalam. Ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukan kepada malaikat yang tidak tahu apa-apa ini kepada nama-nama itu. Kemudian falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Setelah itu kemudian Adam menyebutkan nama-nama seluruhnya. Lalu kemudian dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Adam alaihissalam diberi pengetahuan setelahnya. Kalau malaikat tidak, Adam diberikan pengetahuan setelahnya. Artinya Allah yang kemudian menyebutkan nama-nama dari sesuatu yang Allah kehendaki. Makanya dikatakan kemudian Allah menciptakan bahasa. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dialah Allah di antara tanda-tanda kebesarannya menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu, menciptakan warna kulitmu. Itu Allah katakan tuh. Jadi Allah menciptakan. Untuk apa kemudian Allah ciptakan itu semua? Supaya manusia bisa mengetahui. Untuk apa kemudian manusia ini dicipta? Supaya manusia kemudian bisa mengetahui akan adanya eksistensi sesuatu yang Allah tunjukkan kepada mereka. Nah, terkait dengan Tuhan itu sendiri, Tuhan mengantarkan nih kepada manusia yang sudah diberi akal bahwa aku ini adalah Tuhan, namaku adalah Allah. Tuh, innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jadi konsep ini kemudian diberikan kepada manusia. Kalau ayam ditanya, wahai ayam, ya paman, siapa nama Tuhan itu? Ayam tak bisa menjawab. Wahai semut, wahai sapi, wahai kambing, siapa nama Tuhan? Manusia yang bisa menjawab. Makhluk-makhluk lainnya tak bisa. Itulah fungsi akal. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, itu kan bahasa. Bahasa itu adalah alat berinteraksi. Ada bahasa tubuh, ada bahasa sandi, ada bahasa lisan, dan seterusnya. Nah, terkait dengan nama Allah, itu bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena Allah itu sudah melekat pada dirinya. Kenapa ini menjadi hal baru? Karena kita adalah makhluk yang baru. Sekarang kalau dikatakan bahwa ini adalah gunung, apakah gunung itu adalah sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru. Bagaimana dengan namanya? Ya, namanya adalah sesuatu yang baru. Karena baru diciptakan. Karena gunung adalah sesuatu yang baru diciptakan, maka namanya baru muncul. Tapi Allah tidak diciptakan. Berarti dari sejak semula, tanpa awal, tanpa akhir, Allah ya Allah. Lalu kenapa kemudian kita bisa menyebut Allah? Karena itu tadi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat ditanya, angkat tangan. Bisa kau sebutkan? Enggak bisa. Adam, bisa kau sebutkan? Bisa. Disebutkan ini sapi, ini gunung, ini laut, ini matahari, ini bulan. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Nah, terkait dengan asma Allah,
nama Allah, karena Allah itu Khalik, pencipta, maka namanya itu adalah Khalik. Tak berawal nama itu, karena bukan hal yang baru. Cuman kita menggunakan bahasa sebagai alat interaksi, alat komunikasi, sehingga yang disebut bahasa secara umum memang itu adalah ciptaan. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Emang bahasa yang kita gunakan adalah ciptaan, tetapi berkenaan dengan asma, nama Allah, itu bukan bahasa. Itu bukan bahasa. Cuman cara kita kemudian mengucapkan nama dari Sang Khalik, kita menggunakan bahasa. Kenapa bisa demikian? Jangan tanya kepada saya, jangan juga tanya kepada Allah. Karena Allah menyatakan dirinya la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Allah tidak ditanya. Kenapa baru ada sebutan nama Allah? Ya karena kita baru diciptakan. Sebelum manusia kemudian dicipta, sebelum Anda ada tidak bisa, Anda tidak bisa menyebut nama Allah. Bukan karena Anda baru ada hari ini, baru mampu menyebut nama Allah, lantas Anda mengatakan, itu kan baru. Karena bahasa itu, Allah itu adalah nama dari pencipta dalam bahasa Arab. Itu kan baru. Yang membuat KBBI kan baru. Yang memahami kemudian bahasa Indonesia kan hal baru. Bahasa Indonesia kan hal baru. Jadi pemahaman-pemahaman yang baru inilah kemudian yang memberikan nilai kepada nama Allah. Jadi Allah ada bersama dengan hakikat Allah. Bukan hal baru. Hanya kita yang manusia ini yang baru tahu. Contoh misalnya, kita sudah tahu bahwa ada yang disebut komputer. Janin-janin yang ada dalam rahim ibu nih, yang masih berbentuk kepompong, tahu nggak yang disebut komputer? Tidak. Begitu dia lahir, komputer adalah hal yang baru bagi dia. Tapi komputer bagi kita adalah hal yang sudah lama, karena kita sudah berumur. Nah begitulah Allah. Apakah Allah punya awal? Tidak. Berarti Allah itu tak punya awal. Kita saja yang baru tahu. Kita saja yang baru tahu, karena kita baru ada di tahun 2025. Jadi kita menganggap hal itu baru. Padahal itu adalah satu yang esensial, yang merupakan hal yang absolut, yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Baru saja kita tahu. Misalnya nih, Allah datang mengutus para malaikat, lalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh umat manusia, wahai orang yang beriman, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah Allah. Nah, bagi kita itu adalah hal baru. Kenapa? Karena kita baru mendengarkan. Tapi bagi Allah, dirinya Allah adalah sesuatu yang tidak berawal. Berarti Allah ada pada Allah, Allah tidak berawal, tidak berakhir. Kita ini aja yang berawal, baru kemudian kita memberikan nilai kepada sesuatu yang sifatnya hakikat yang kekal abadi. Kekeliruan kita ketika kita menilai hal yang kekal ini dengan konsep keberadaan kita sebagai makhluk yang baru ada. Itu. Anak bayi tidak tahu apa itu komputer. Begitu dia lahir, belajar. Oh, ada yang disebut komputer. Berarti komputer bagi anak yang baru mengerti tentang komputer adalah hal yang baru. Tetapi apakah hal baru bagi orang yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun? Enggak, komputer itu hal yang sudah lama. Nah, begitulah Allah. Karena kita ini hal yang baru, jadi orang makhluk yang baru dicipta, maka nama Allah itu ciptaan bagi kita, hal yang baru bagi kita. Sehingga kita memberikan manifestasi, oh itu adalah nama, bahasa itu ciptaan. Yes, karena Anda baru mengerti tentang kata per kata setelah Anda diajarkan oleh Allah. Sampai di sini mungkin tidak paham. Silakan. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang. Gini. Siap. Ya, tadi saya bernarasi berdasarkan pengertian umum di KBBI, Bang, ya. Sedangkan Abang menjawab berdasarkan iman di sini. Gini, di KBBI itu kan dia menjelaskan bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, Bang, ya. Atau saya buat pertanyaan seperti ini saja. Ketika di zamannya Adam, artinya bahwa bangsa Arab belum ada nih, Bang. Bahasa Arab pun belum ada. Itu kira-kira Adam memanggil pencipta itu dengan apa? Karena bahasa Arabnya belum ada nih, Bang.
Sementara dijelaskan di dalam KBBI bahwa kata Allah itu dalam bahasa Arab. Sementara di zamannya Adam bahasa Arab itu belum ada. Itu bagaimana kita menjelaskan itu? Menjawab. Jadi sekiranya Anda paham ya, tak ada penamaan pada benda. Maka apakah burung yang terbang di atas udara itu tak ada? Karena tak ada nama yang tidak diberikan. Tetap saja burung itu ada, tapi kita tidak mampu memberikan sebuah nilai terhadap burung karena kita nggak ada bahasa. Maka apa yang kita katakan kemudian? Kelepek-kelepek, itu mungkin. Tapi karena bahasa diajarkan kepada kita, maka kita mampu mengurai huruf-huruf tersusun menjadi kata, kata-kata tersusun menjadi kalimat, kalimat tersusun menjadi paragraf, paragraf tersusun menjadi sebuah cerita. Maka ketika kita melihat makhluk dengan sayapnya 2 terbang, diberilah nilai dengan penamaan burung. Sekarang permasalahannya adalah duluan mana penamaannya dengan bendanya. Itu kita berbicara mengenai makhluk. Nah, pencipta langit dan bumi kemudian menciptakan makhluk yang bernama Adam dengan memberikan chip di kepala yang bernama otak untuk mengetahui objek-objek. Kemudian objek diperlihatkan kemudian oleh Allah kepada dimensi akal yang dititipkan sebagai cahaya pada manusia, kepada Adam. Makanya ditanya, ketika makhluk lain ditanya, apa nama benda ini? Mereka kemudian tidak mampu mengucapkan, kami nggak paham katanya. Kami nggak paham. Maka Allah berpaling, wahai Adam, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka yang tidak tahu nama-nama itu. Adam kemudian memberitahukan. Sekarang permasalahannya, apakah nama lebih dulu daripada makhluk? Adam sesuai dengan kelemahan akalnya yang dia tahu lebih dulu lebih dulu melihat objek daripada nama. Dia sudah melihat nih, oh ini namanya gajah, tapi dia belum tahu apa namanya. Tuhan kasih, diberitahukanlah kepada Adam, inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka kemudian Adam dengan pengetahuan Allah yang diberikan melalui akal Adam, cahaya dari Allah berupa akal kepada Adam, di mana Allah itu kemudian maha mengetahui, memberikan setitik cahaya dari pengetahuannya agar Adam pun memiliki sifat yang mirip. Maka Adam mengatakan itu adalah gajah. Nah, gajah ini makhluk yang memberikan nama adalah penciptanya. Sekarang pencipta ini bernama Allah. Apakah kemudian Allah yang menciptakan nama itu? Tidak. Allah menyatakan dirinya. Aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti hakikat yang berfirman ini Allah. Tidak ada Tuhan selain dirinya. Karena dia adalah hakikat pencipta tak berawal tak berakhir. Maka Allah ini adalah pencipta. Dan pencipta yang tak berawal dan tak berakhir, yang mana penamaan dirinya itu sudah ada bersama dengan dirinya. Nah, Anda kemudian mengatakan, kita kan nggak tahu, KBBI kan baru menjelaskan. Nah, berarti KBBI ini adalah hal yang diciptakan oleh manusia untuk memaknai sebuah perkataan. Allah sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu pengertian siapa? Pengertian kita manusia yang punya keterbatasan. Apakah itu salah? Tidak salah. Memang Allah itu adalah nama Tuhan. Itu nama Tuhan. Baik, berarti saya juga tidak salah bertanya sesuai penjelasan di KBBI, Bang ya. Karena di situ tidak salah, cuman yang harus diluruskan di sini pemahaman kita sebagai orang Indonesia. Allah itu bukan hanya nama dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan dalam bahasa Arab saja.
Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Makassar. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Yunani. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Bugis. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Jawa. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa apapun. Cuman KBBI sebagai mesin pencetak pengertian tentang kata per kata menjelaskan itu. Allah sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggrisnya, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Makanya Allah, kemanapun kita bawa, ke dalam bahasa apapun, maka dia tetap Allah, tidak pernah berubah. Cuman karena kita orang Indonesia, supaya orang Indonesia ini tahu malu sikit, agar tidak menggunakan nama Allah, karena itu adalah nama Allah dalam bahasa Arab. Sedangkan kemudian ketika mereka menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah mereka identikkan dengan kata Tuhan. Tuhan sudah disediakan oleh ejaan EYD. Harusnya yang tahu malu menggunakan dan memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Tuhan saja. Jangan ngambil Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau mau merujuk kepada KBBI. Tapi dalam konsep Islam tidak pakai itu. Allah adalah nama baik di langit maupun di bumi. Kalau berbicara mengenai di bumi, berarti seluruh bahasa harus tunduk kepada penamaan Allah. Allah tidak bisa diganti dalam bahasa manapun. Gitu bang. Artinya harus diperjelas lagi itu penjelasannya di KBBI itu. Karena kalau penjelasannya seperti itu, otomatis pikiran seperti saya pasti akan muncul. Karena di situ dijelaskan dalam bahasa, berarti saya otomatis bertanyakan, kalau zamannya Adam, bahasa Arab belum ada. Kan pasti otomatis itu pertanyaan itu akan muncul. Karena di situ dijelaskan bahasa Arab. Kan pasti logika saya bertanya, wah ini kalau zamannya Adam, bangsa Arab belum ada, bahasa pun belum ada bahasa Arabnya. Kan sebenarnya bertanya itu. Iya. Sebenarnya begini saudara. Yang saudara katakan pencipta langit dan bumi yang tidak berawal dan tidak berakhir itu apa sebutannya menurut saudara? Gimana bang? Hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak berawal dan tidak berakhir, Anda menyebutnya dengan sebutan apa? Ya kalau di ajaran kami ya Yahweh. Yahweh itu bahasa atau bukan? Bahasa juga. Nah, bagaimana Anda menilai itu? Berarti Yahweh ini ciptaan? Kalau menurut saya bang, sebutan itu dibuat oleh orang-orang pada zaman itu. Mereka meyakini sesuatu yang mereka tidak lihat tetapi ada itu, mereka menyebut dengan sebuah istilah. Jadi istilahnya? Nah, istilah ini memiliki nilai sesuai dengan apa yang menjadi objek atau gimana? Atau hanya istilah? Istilah kalau kepada Tuhan berarti sesuatu yang sebatas keyakinan bang ya. Nah sekarang kalau kita minjam kata Tuhan, kita mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan, betul? Keyakinan, iya keyakinan kita Tuhan. Oke. Tuhan ini bahasa atau bukan? Bahasa pastinya. Berarti Tuhan ini adalah ciptaan? Bukan. Kenapa kita mengatakan bukan? Karena Tuhan itu tak tercipta. Tuhan itu pencipta. Hanya saja kita ini yang adalah ciptaan diberikan nilai untuk mengetahui sebuah objek. Itulah yang disebut akal. Maka akal ini membentuk hal-hal baru. Akal ini menilai hal-hal objek-objek baru dan objek-objek lama. Kita bisa melihat misalnya nih, kita bertemu dengan Maria. Kita tahu, oh ini Maria. Maria melahirkan, kita oh ini anaknya Maria. Maria bersuami, oh ini suaminya Maria. Jadi melalui akal kita kemudian kita bisa menilai sebuah objek. Itu semuanya hal baru termasuk penamaan Tuhan. Kalau Anda menilai Allah itu adalah makhluk karena penyebutan, maka Tuhan mana lagi yang harus kita katakan supaya dia itu bukan makhluk? Apakah kita harus mengatakan kemudian Tuhan itu dengan hanya kode? Kita semua ini adalah ciptaan. Gimana dong? Jangan sebut Tuhan karena Tuhan itu kata ciptaan. Kita bikin aja yang baru. Pikuk. Nah, sama aja pun semua yang ada pada diri manusia yang terlontar kemudian itu adalah ciptaan. Sedangkan yang kita bicarakan ini adalah hakikat absolut, entitas absolut tunggal yang tidak bisa disamakan dengan apapun.
Jadi ketika Allah memiliki nama sebutan, bukan berarti dia adalah rangkaian-rangkaian ciptaan yang dibentuk oleh manusia, tidak. Tapi Allah yang maha pencipta menyatakan dirinya kepada makhluknya, aku ini pencipta, namaku Allah. Oke. Ya, jadi yang membedakan itu begini Bang. Memang kalau di dalam Kristen itu ada sebutan-sebutan kepada sang pencipta yang tidak kelihatan itu. Itu karena keterbatasan kita, itu sebatas keyakinan Bang ya. Sebatas keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan yang tak terhingga ini, tak terdefinisikan ini, kita mau menyebutnya dengan apa? Nah, itu istilah-istilah itu dibuat oleh manusia, sedangkan dalam Islam yang tak terhingga ini datang memperkenalkan namanya, itu perbedaannya. Nah, jadi kita tidak mau bahwa yang tak terhingga ini punya nama, karena tidak satupun makhluk hidup yang pernah melihat dia, jadi dia tidak mungkin punya nama. Sementara dalam Kristen nama-nama itu dibuat oleh manusia kepada sesuatu yang tak terhingga, diyakini, masih sebatas keyakinan saja, belum tentu dia ada atau tidak. Maka munculnya ateis dan sebagainya. Karena memang belum pernah dilihat, belum bisa dibuktikan kan. Jadi nama-nama itu dibuat oleh manusia, sedangkan Islam yang tak terhingga itu datang memperkenalkan nama. Itu yang kami tidak mau terima. Begitu bedanya. Ya, baik. Sekarang begini kawan. Huruf A. Siapa yang mengajarkan kita untuk menyebut A, I, U, E, O, Ba, Bi, Bu? Itu siapa Bang? Yang ajarkan kita gitu. Anak baru lahir tiba-tiba bisa mama, papa, cucu. Yang ngajarin itu siapa? Yang memberikan kemudian pesan deteksi awal kepada manusia yang masih kecil, masih bayi untuk menyebut huruf-huruf itu siapa? Itulah yang disebut Tuhan. Yang kata-kata itu kemudian bisa diucapkan manusia dengan sinyal yang disebut chips yang ada di kepala yang saya katakan tadi itu. Ada alat deteksi yang Allah ciptakan pada otak manusia yang disebut akal. Itulah cahaya yang Allah berikan kepada manusia untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, wa fi anfusihim, aku menyatakan diriku ada melalui dirimu. Karena kamu tidak akan pernah bisa secara otomatis mengetahui A, B, C, D, E, F kalau bukan karena cahayaku yang terbersit di dalam dirimu. Itu kata Quran. Dari mana kemudian manusia mampu mengucapkan A, B, C? Itu cahaya yang Allah kasih kepada kita, bentuk wujud bahwa ada Allah, ada Tuhan. Nah, oleh karena perangkat ini sudah dikasih kepada kita manusia, maka pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya melalui utusan. Tuhan itu namanya Allah. Sebutlah Tuhanmu dengan sebutan yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, dan seterusnya. Itu pesan ilahi supaya kita mengenal dirinya. Sebagaimana kemudian kita melihat alam semesta, sebagaimana kita kemudian bercermin melihat wajah kita, itu pesan dari sang pencipta. Mata kita berkedip, bukan kita yang mengatur ritme kedipnya. Mata kita, kelopak mata kita menutup dari serangan debu, bukan kita yang menjaga itu secara spontan. Telinga kita kemudian mendeteksi adanya gelombang suara, bukan kita kemudian yang menginginkan dan menyimpan serta mengatur ritmenya. Bukan. Itulah tanda-tanda, hei manusia, kalau kau mengenal dirimu, maka kau akan sampai kepadaku. Nah, ketika saudara bertanya kemudian, berarti Allah memperkenalkan dirinya. Ketika Allah memperkenalkan dirinya, aku ini adalah Allah, namaku adalah Allah, maka Allah menempelkan makhluk kepada dirinya. Bukan kayak begitu cara berfikirnya. Kita ini makhluk diberi akal untuk kemudian menangkap poin-poin penjabaran dari kalimat-kalimat Tuhan untuk supaya kita memaknai berdasarkan akal kita.
Ketika Allah mengatakan ini adalah jambu, jangan Anda katakan itu adalah mangga. Ketika Tuhan mengatakan ini adalah pepaya, jangan Anda katakan ini adalah sapi. Itu akal. Ketika Allah mengatakan ini manusia, jangan Anda katakan ini Tuhan. Itu akal. Ketika Allah mengatakan aku ini adalah Allah, jangan pula Anda mengatakan ini adalah makhluk. Jangan dibolak-balik. Seperti itu kawan. Karena kalau Anda menilai itu semua, maka tak ada pencipta kalau begitu. Yang ada hanya ciptaan. Apakah itu bisa? Yang ada ciptaan tapi tidak ada yang menciptakan. Apakah itu bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau pencipta itu tidak ada, maka ciptaan tidak ada. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada? Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak ada yang menciptakan? Pasti ada yang menciptakan. Meskipun yang menciptakan itu tak terlihat bagi kita. Contoh. Keberadaan adanya Yesus menghantarkan orang Kristen memahami Tuhan itu pernah ada karena pernah eksis katanya. Oke. Anggaplah itu betul. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah Yesus sebelum Adam diciptakan? Tak ada. Nah, adakah kemudian Tuhan sebelum tercipta alam semesta? Ada. Mana ciptaannya? Tidak ada. Berarti Tuhan itu tak ada? Ada. Jadi Tuhan itu ada dengan keberadaannya kemudian wujud. Lalu kemudian untuk mengajarkan dirinya kepada makhluknya bahwa dia itu ada, Tuhan menciptakan. Sebelum Tuhan menciptakan, Tuhan itu sudah ada. Makhluk kemudian diberi akal. Anehnya makhluk ini bukannya bertuhan, malah mencari-cari Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari Tuhan, bahkan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Padahal dia berada dari suatu ketiadaan menjadi ada. Lalu ketika dia ada, dia mencari sesuatu yang ada itu dengan keterbatasan dirinya. Padahal ada yang sangat super yang dititipkan oleh Allah kepadanya, yaitu akal dan ruh. Akal dan ruh. Tapi anehnya manusia tidak pernah sampai ke sana. Dari mana akal ini? Sampai saya bisa menilai, ini manis, ini asin, ini kecut, ini hitam, ini coklat. Siapa yang menitipkan pengetahuan ini kepada diriku? Dari mana pengetahuan itu? Siapa yang menitipkan pengetahuan itu? Aku bisa mengatakan A, B, C, D. Siapa yang memberikan ritme gelombang suara kepadaku? Kalau orang sampai kepada itu, hakikat itu, maka dia sampai kepada pembelajaran tentang keberadaan Tuhan berdasarkan keberadaan dirinya. Fi ampusihim, kata Al-Quran. Aku menitipkan kepada manusia itu sendiri cahaya keberadaanku. Itu. Jadi tidak perlu umat Islam itu, orang berakal itu mencari Tuhan. Mana Tuhannya? Yang mana Tuhannya? Lu. Anda mencari sesuatu yang sudah menitipkan, meninggalkan jejak keberadaannya. Seperti misalnya kita mencari seekor harimau. Di sini nggak ada harimau, mustahil ada. Itu apa? Oh, itu kan cuman jejaknya. Nggak ada harimau di sini, itu cuman jejaknya. Hanya orang sedeng yang mengatakan di situ nggak ada harimau, padahal jelas-jelas jejaknya ada. Hanya orang gila yang mengatakan kemudian harimau itu tidak ada, padahal jejaknya sudah nampak. Dia lihat jejak harimau. Nggak percaya saya. Meskipun sudah ada jejaknya, tapi saya tidak percaya adanya harimau. Orang gila tuh. Nah, sama orang yang tidak sampai kepada pemahaman akal iman yang betul, ketika dia menemukan kelemahan-kelemahan pada dirinya dan menemukan kemudian kelebihan pada dirinya, tapi masih mencari Tuhan. Tuhan harus datang. Harus Tuhan itu datang menjadi orang, nampak di dunia, aku ini adalah Tuhan, akulah. Itu setan yang kayak gitu. Karena ketika kita melihat jari-jari ini sempurna, tubuh kita bisa merasakan asin, manis, kecut, dan seterusnya. Itu bukti Tuhan ada. Tuhan yang memberikan itu semua. Bukan kita yang mengatur. Sebelum kita jadi manusia, kita susun dulu. Oh, ini rasa pahit aku simpan di lidah sebelah kiri. Rasa manisku aku simpan di kanan. Kemudian hidungku aku buat mancung-mancung sedikit lah, biar tidak seperti Pak Bom-Bom.
terus kubuatlah badanku agak putih kulitnya dan kita yang ngatur itu. Enggak. Lalu siapa? Itulah Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Silakan Anda tanggapi. Kenapa larinya ke bom? Itu teman saya supaya dia sehat. Silakan, Bung. Oke, baik. Penjelasan abang yang barusan itu saya tidak bantah karena memang saya juga meyakini itu soal Allah Tuhan itu kan. Hanya persoalannya kembali ke nama tadi, Bang. Kalau penjelasan abang itu saya tidak bantah karena memang saya juga meyakini itu kan, semua yang kita punya ini semuanya dari Dia. Hanya persoalan nama tadi, Bang. Ya, terus kalau gitu, pertanyaan terakhir saja lah. Kalau nama itu kan ciptaan, Bang, ya. Semua nama yang ada di dalam kami. Saudara, saya katakan kepada saudara, yang melekat pada diri pencipta itu bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Allah itu bukan ciptaan. Kita saja ini yang ciptaan yang baru tahu. Oh, ternyata nama Tuhan itu adalah Allah. Karena kita hal baru. Sama seperti kata Tuhan. Tuhan itu ciptaan. Bukan. Tapi baru penamaan Tuhan. Yang Anda katakan ciptaan di kata Tuhan ini adalah cara Anda menyebutkan dan cara manusia kemudian menuliskan. Itu hal baru, itu ciptaan. Tetapi yang disebut Tuhan absolut, hakikat Tuhan itu bukan ciptaan. Begitu juga namanya. Nama Tuhan, ya Tuhan yang melekat pada dirinya. Kalau kata Tuhan itu kita yang menggelari Dia kan, Bang? Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan enggak gini, Saudara. Kan Anda pernah mendengarkan enggak bacaan di dalam Bible? Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nama Tuhanmu. Iya. Berarti Tuhan punya nama kan? Kemudian di dalam Ulangan 18, Bismi Anoki, menyebut dengan namaku. Berarti Tuhan punya nama. Sekarang ketika Tuhan memperkenalkan namanya, apakah itu ciptaan? Tidak. Yang ciptaan adalah kita. Yang baru mengetahui nama Tuhan itu adalah Allah. Karena alat berinteraksi untuk kita gunakan menilai suatu objek itu adalah penamaan. Ember, kita tahu itu ember karena penamaan. Nah, semua nama-nama makhluk itu adalah berasal dari ciptaan. Sekarang pencipta itu bukan ciptaan. Berarti yang melekat sebagai namanya itu bukan ciptaan. Seperti itu, kawan. Jadi kita tidak bisa mensifatkan pencipta dengan ciptaan. Kalau Anda mensifatkan ciptaan dengan pencipta, pasti Anda akan memahami bahwa Allah itu adalah ciptaan yang dinobatkan kepada pencipta. Itu kalau Anda menilai bahwa pencipta itu sama dengan ciptaan. Makanya Tuhan mengatakan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Maksudnya apa? Gelar Tuhan jangan kau berikan kepada makhluk. Karena yang disebut Tuhan, Rabb, pencipta, Khalik, itu hanya kepada Khalik. Tidak boleh kau katakan, wahai penciptaku, Martin. Gak boleh. Gelar itu hanya kepada Dia yang menciptakan. Jangan kau sebut sembarangan kepada yang lain. Begitu, kawan. Oke. Ya, mungkin saya yang masih terjebak dengan penjelasan di KBBI itu, Bang, ya. Mohon maaf sebelumnya karena tadi Abang katakan bahwa sesuatu yang melekat pada ciptaan pencipta itu bukan ciptaan. Sementara di KBBI dijelaskan bahwa itu adalah bahasa. Artinya bertentang. Nama Tuhan. Ya, dalam bahasa kan? Ya, nama Tuhan dalam penuturan lisan orang-orang Arab diperkenalkan Allah. Itu beda lagi itu nanti. Ya, itu saya jabarkan.
Karena bagaimana mungkin kemudian manusia ini bisa berinteraksi tanpa bahasa? Memang Tuhan itu yang menciptakan bahasa. Al-Quran sendiri yang mengatakan itu. Dalam surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayati khalqus samawati wal ar wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu dan menciptakan warna kulitmu. Itu Tuhan sendiri mengatakan itu. Lalu bagaimana kemudian Allah bisa? Andai saja manusia tidak memiliki kemampuan bercakap-cakap, Allah tidak akan menyatakan namanya. Aku ini Allah. Untuk apa? Allah manusia tidak bisa bercakap. Pernah tidak kemudian Anda membaca dalam sebuah kitab, ya baik itu di Yahudi maupun di Islam atau di Kristen, Tuhan datang memperkenalkan dirinya kepada kambing. Wahai kambing, aku ini adalah Allah. Nggak ada itu, nggak ada. Allah memperkenalkan dirinya hanya kepada manusia, kepada Abraham, kepada Adam, Abraham, Musa, Daud, Salomo, Isa, Nabi Muhammad. Lalu kemudian wakil-wakil Tuhan ini mengajarkan kemudian kepada umatnya masing-masing. Seperti itu Bang. Jadi jangan menilai pencipta langit dan bumi dengan konsep KBBI. Ini saya bingung mau menyalahkan yang mana ini. Ya iya Bang. Sekarang kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, bagaimana manusia bisa tahu mana yang Tuhan? Ya pasti ada tanda-tandanya kan. Ya iya cukup tanda-tanda. Bagaimana caranya? Ya dengan dia menyatakan, memperkenalkan dirinya. Tuhan memperkenalkan namanya. Nah itu tadi yang saya katakan, saya masih terjebak dengan definisi itu. Karena seperti yang saya tanyakan tadi, atau penjelasan abang terakhir bahwa sesuatu yang melekat pada pencipta itu bukan ciptaan, sementara di KBBI menjelaskan itu adalah bahasa, makanya di situ bentrok. Jadi saya masih bingung ini mau percaya yang mana nih, KBBI atau penjelasan abang. Sekarang begini saudara, kalau Anda mengidentikan bahasa itu adalah ciptaan, lalu kemudian ketika Tuhan memperkenalkan dirinya dengan menggunakan bahasa, alat komunikasi, lalu Anda mengatakan berarti itu ciptaan. Sekarang begini, semua firman Tuhan yang ada di dalam Bible yang Anda imani, itu bahasa atau bukan? Kutanya dulu saudara. Bahasa pasti. Nah, berarti Tuhan menggunakan ciptaan, menyatakan dirinya kepada ciptaan. Pertanyaannya, apakah karena Tuhan menggunakan ciptaan untuk menyatakan dirinya kepada ciptaan, maka dia adalah ciptaan? Tentu bukan. Kata Tuhan itu Tuhan tidak menggunakan, tetapi dibuat oleh manusia untuk menggelari sesuatu yang diyakini ada Bang, walaupun tak kelihatan. Jadi bukan Tuhan yang meminjam kata Tuhan itu untuk ditempelkan pada dirinya, tetapi manusia yang meyakini sesuatu itu ada walaupun tak kelihatan, kemudian digelari. Oke, berarti menurut nilai yang Anda beri, Allah itu adalah ciptaan karena dia tersusun dari huruf-huruf, dan menurut penjelasan KBBI itu adalah nama dalam bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu adalah ciptaan. Betul? Betul. Oke. Menurut penilaian saudara, Yesus ini ciptaan atau bukan? Ciptaan pasti, fisiknya. Ciptaan, fisiknya. Fungsinya beda. Maksudnya apa ini? Kok jadi ada sedikit sesuatu yang disembunyikan? Apa maksudnya? Yesus ini ciptaan atau bukan? Ciptaan fisiknya kan. Lalu apa yang Anda maksudkan ciptaan fisiknya? Apanya yang bukan ciptaan? Ya fungsinya kehadirannya di dunia ini. Maksudnya gimana ini? Bukankah kehadirannya di dunia ini adalah fisiknya yang hadir? Yang mana yang bukan? Fungsinya sebagai Tuhan. Fungsinya sebagai ini dia.
Bahasa Anda kritisin, penamaan Allah Anda katakan ciptaan. Yesus yang jelas-jelas netek di ibunya, Anda katakan ada sesuatu yang dalam dirinya yang mana? Di mana ini? Enggak, fungsinya sebagai Tuhan atas bumi dan surga kan. Bagaimana ceritanya Anda? Apa fungsi Yesus ini? Fungsinya apa? Kok dia bisa Anda menjadi adil dan sebagainya? Menjadi hakim. Siapa yang memerintahkan dia menjadi hakim? Ya bapaknya. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia masih diperintah kemudian untuk menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang mempertuhankan dirinya, yang tidak percaya akan dirinya kalau dirinya itu adalah rasul. Dia itu adalah rasul, tapi Anda tidak percaya kalau dia rasul. Anda malah mengatakan dia adalah Tuhan. Nah, ini celaka kawan. Karena Anda kemudian mengatakan, mengulik nama Allah adalah ciptaan karena dia adalah bahasa. Tapi Yesus yang jelas-jelas ciptaan berupa manusia, Anda masih menobatkannya sebagai Tuhan pencipta. Ya kalau kami mempertuhankan dia, itu artinya menganggap dia sebagai penguasa surga dan bumi. Salah. Ya Tuhan kan, Tuhan itu artinya penguasa. Oke, baik. Tenangkan diri saudara. Kita diskusi, luangkan waktu Anda 30 menit ke depan untuk membahas ini. Ketika Yesus datang ke Israel, dia berkata nih, Yohanes 17:8, segala firman dari A sampai Z yang Tuhan berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya dan mereka telah menerimanya dengan sungguh-sungguh. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bani Israel, murid-murid pilihan Yesus, semuanya telah menerima firman yang Yesus terima dari Sang Bapa. Ketika seluruh firman Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, murid-murid pilihannya ternyata percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sekarang kita masuk ke inti. Segala firman yang Yesus sampaikan itu sudah Yesus uraikan seluruhnya sebelum penyaliban. Betul? Betul. Oke. Sebelum penyaliban, adakah firman yang terlontar dari mulut Yesus bahwasanya kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada atau tidak ada? Ada, saat dia diangkat ke langit itu, ke surga. Itu sudah penyaliban. Betul? Iya. Yang saya tanyakan ini sebelum penyaliban. Karena sebelum penyaliban Yesus sudah menutup pengajiannya. Yesus sudah menutup sekolahnya. Yesus sudah menutup kelasnya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka semua telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kelas ditutup, pelajaran selesai. Di antara seluruh pengajaran firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, adakah Yesus mengatakan di antara firman itu, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Adakah? Kalau sebelum penyaliban memang tidak ada, Pak. Nah, tidak ada sama sekali. Sekarang pertanyaannya muncul. Sebelum penyaliban, siapa yang pernah berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku punya hak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki? Itu siapa? Ya kalau ucapannya seperti itu memang tidak ada, tetapi akan pesan-pesan lain seperti contoh sebelum dia disalibkan pada malam terakhir ketika dia Bukan itu maksud saya, kawan. Yesus Anda katakan tidak terdeteksi sedikit pun pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa sebelum terjadi tragedi penyaliban. Padahal firman demi firman, sabda demi sabda,
Perkataan demi perkataan, ajaran demi ajaran, Yesus sudah tumpahkan seluruhnya kepada muridnya. Endingnya, murid percaya dia utusan. Dan di antara seluruh rangkaian firman yang diterima Yesus dari Tuhannya, tak ada satupun firman yang menghantarkan lisan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi." Kelas ditutup. Sebelum penyaliban terjadi, ada sosok yang pernah berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Apabila engkau menyembahku, maka aku bisa memberikan kuasa tersebut." Itu siapa? Iya, ini abang fokusnya kemana, ke firman setelah dan sebelum ini bang ya? Yes, ucapan itu. Ucapan itu yang tadi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia pernah berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi." Betul? Iya, iya. Padahal ucapan itu tidak pernah terlontar dari mulut Yesus. Yang pernah mengucapkan ucapan itu adalah dia yang roh yang mencobai Yesus di padang gurun. Anda baca dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis berkata kepada Yesus, "Yesus, ya paman, apabila engkau menyembahku, maka segala kuasa yang ada di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan segala kuasa dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu, wahai Yesus, apabila engkau menyembah aku." Betul? Itu ucapan Yesus, iblis? Betul? Bah, berarti Yesus tidak pernah mengatakan itu. Segala firman telah aku sampaikan kepadamu. Tak ada lagi firman. Ketika kemudian tragedi penyaliban terjadi, ada makhluk yang keluar dari kubur berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku." Itu siapa? Ya Yesus. Bagus. Terima kasih. Maksud abang? Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengatakan itu adalah Yesus. Berarti Kristen ini pengikut Yesus kan? Iya, iya. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus mengucapkan kalimat itu? Sebelum Gak pernah kan? Sebelum penyaliban. Oke. Sebelum penyaliban. Oke. Berarti di dunia ini ada dua penguasa, Yesus dan iblis. Kalau soal itu sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, kita memang selalu dikuasai iblis sehari-hari ya bang ya. Nah, berarti ada dua peran yang setara di sini, Yesus dan iblis. Ada saingannya Yesus berarti. Yesus diberi kuasa. Yesus diberi kuasa di langit dan di bumi. Iblis juga diberi kuasa di langit dan di bumi. Enggak. Kalau peran berkuasa boleh kita katakan ada dua boleh. Tetapi yang berkuasa atas kejahatan iblis. Tetapi Yesus tidak bisa dikuasai kejahatan. Jadi Yesus mantap sekali. Saya ulang lagi perkataan saudara. Yesus tidak bisa dikuasai oleh kejahatan. Iblis yang merasuki Yudas berhasil tidak kemudian menguasai Yesus? Ya berhasil dan mengakibatkan Yesus di... Tadi katanya iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Kok sekarang berhasil? Mana yang betul? Kan masih ada lanjutannya bang. Dia memang berhasil mengalahkan Yesus dan mati. Tetapi kemudian dia dikalahkan dengan kebangkitan itu. Oke, baik. Kemudian beliau dikalahkan dengan kebangkitan itu. Artinya ketika kuasa diberikan kepada Yesus, iblis kehilangan kuasa. Iblis tetap berkuasa untuk kejahatan. Iblis tetap berkuasa. Oke. Tidak bisa tidak, pasti. Oke. Ketika Yesus belum terjadi penyaliban, Yesus berpesan kepada muridnya supaya waspada kepada penyesat yang bergelar apa? Orang Farisi. Oh salah. Gelar apa maksudnya? Bergelar Kristus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesatnya bergelar
bergelar Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini mana kalau bukan Kristen? Yang mengaku sebagai Kristus itu siapa, Bang? Iblis, penyesat. Kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Nah sekarang Kristus pernah datang kepada Paulus, betul? Iya, di padang gitu ya. Betul. Padang gurun. Nah, di padang gurun ada Kristus yang datang kepada Paulus. Dia manusia atau bukan manusia? Kalau tidak salah dalam bentuk cahaya, ya, dia Paulus melihat cahaya. Itu manusia atau bukan manusia? Itu manusia atau bukan manusia? Di situ tidak dijelaskan, tapi dalam bentuk cahaya sehingga dia membuat dia pingsan, cahaya yang begitu terang. Ya. Lukas 10:18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 51 mengaku sebagai anak manusia. Maria sudah pasti melahirkan manusia. Yesus sebagai manusia duduk di samping kanan Tuhan. Sebagai manusia. Datang kedua kalinya sebagai manusia. Tidak pernah Yesus itu datang sebagai malaikat, datang sebagai hantu, datang sebagai setan, datang sebagai cahaya. Enggak pernah. Yesus selama-lamanya datang sebagai manusia. Kalau Anda tidak percaya, Anda baca Matius 24 endingnya di nomor 30. Kedatangannya yang kedua dia datang sebagai manusia. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat terangkat ke langit. Berarti dia datang kedua kalinya dalam keadaan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tetapi sosok berupa cahaya, mengaku Yesus, mengaku Kristus. Di sisi lain, dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa di langit, di bumi. Di sisi lain, Yesus pernah dicobai oleh sosok makhluk yang menyeramkan, yang mengaku kepadaku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Di sisi lain, Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Di sisi lain, Paulus berkata di dalam Galatia 1:11 nomor 12, Galatia 1 nomor 11 dan 12, aku menerima 13 bukuku, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya, itulah dajjalnya. Sedangkan Paulus mengaku Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Pertanyaannya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Satu-satunya orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, yang mengatakan Yesus bukan manusia, yaitu Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Menurut Yesus akan muncul penyesat mengaku Yesus Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Alhasil hari ini banyak orang mengikut Kristus, namanya Kristen. Kristus manakah yang Kristen ikuti? Kristus anak manusia atau Kristus yang bukan manusia? Kalau hari ini Kristen, komunitas Kristen, otoritas gereja dunia mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu pencipta, Yesus ini bla 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 bla. Alhasil iblis memang sudah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jadi tidak salah kalau Kristen menyembah Kristus karena Kristus mengaku dia diberi kuasa.
Maka ketika Kristen kepepet menemukan Yesus mati, ditampar, diseret, ditonjak, ditelanjangi, ditonjok, apa kata Kristen? Itu karena Yesus itu manusia 100% dan manusia dan Tuhan 100%. Jadi di sini ada upaya Kristen untuk menyatukan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Itu fakta, itu real, itu keadaan. Silakan Bung. Ya, yang pertama tidak ada seorang pun Kristen yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian fungsinya sebagai penguasa itu karena definisi Tuhan itu yang penguasa. Yang Yesus ini penguasa. Mari kita buktikan. Apa? Oke. Digelar itu penguasa. Oke, mari kita buktikan. Sekarang apakah Anda menyembah manusia? Tidak menyembah juga sebenarnya, kita mengikuti. Ya, tidak menyembah. Anda mengatakan tidak menyembah. Maria melahirkan manusia atau ayam? Manusia. Manusia. Tapi mulut Anda mengatakan manusia. Tapi perilaku keagamaan Anda mengatakan bukan manusia. Apakah Anda menyembah manusia? Bukan. Apakah Maria melahirkan manusia? Manusia. Itulah penyesat itu. Mulut berkata A, tapi perbuatan berkata Z. Itu munafik namanya. Tidak bisa. Kalau Anda menjadikan Yesus sebagai perantara, Yesus murni 100%. Tak ada embel-embel, dia manusia. Ya tapi yang Tuhan, penguasa. Nah ini dia, yang bergelar Tuhan dan penguasa itu adalah iblis. Anda baca Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, endingnya di nomor 11, endingnya di nomor 13. Anda baca baik-baik. Iblis setelah mencoba Yesus dan gagal, iblisnya mundur. Setelah mundur, apakah iblis kemudian tak mencoba lagi? Apakah iblis tidak menyesatkan lagi? Tidak. Iblis mundur, lalu kemudian menunggu waktu yang tepat. Catat itu nomor 13-nya di Lukas 4. Iblis mundur lalu menunggu waktu yang tepat. Ketika kemudian Yesus ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma, Yesusnya kemudian berdoa kepada Tuhannya, "Ya Rabb, selamatkan aku." Di dalam Ibrani 5 nomor 6, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang sanggup menyelamatkan dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Diangkat dia. Maka iblis kemudian masuk. Gedebuk. Iblis menggantikan kedudukan Yesus. Makanya Yesus sebelum dia terangkat ke langit, dia mengatakan, hati-hati, waspada kepada Yesus palsu yang datang setelahku dengan mengaku, akulah Yesus Kristus. Hati-hati kata Yesus. Kepada siapa? Kepada Yahudi. Makanya otoritas Yahudi hari ini tidak menyembah makhluk yang bernama Yesus. Ya, tapi abang tidak bisa menyimpulkan juga bahwa penguasa itu seharusnya iblis, kan tidak juga. Kan yang tidak bisa. Tidak bisa. Penguasa alam semesta ini tidak mungkin kita katakan iblis juga kan. Karena penguasa itu bagaimana? Anda harus protes kepada Yesus kalau begitu. Karena Yesuslah yang mengatakan hal itu. Yesus sendiri yang menerangkan. Kita baca di dalam kitab saudara. Apa yang Yesus kemudian katakan di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Anda boleh baca di sana pelan-pelan. Sekarang saatnya penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan diusir keluar. Pertanyaan saya, siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawab dengan jujur. Yesus ini yang mengatakan, bukan Bang Suma. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, siapa penguasa dunia yang Yesus maksud? Yang dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Penguasa. Bisa Tuhan, bisa iblis juga. Allahu Akbar. Jadi kalau dia Tuhan berarti Tuhan dilemparkan gitu. Ya, maka kita cari tahu penguasa yang dimaksud sini apa sesuai fungsinya kan Bang. Jadi tidak bisa kita penguasa yang kalau Tuhan apakah bisa Tuhan dilemparkan? Nah, makanya itu kita harus cari tahu kata penguasa ini tujuannya kemana, fungsinya apa. Misalnya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana?
Nah makanya kita harus simpulkan kata penguasa ini kepada siapa sesuai dengan fungsi. Jangan penguasanya bang, jangan penguasanya, tapi konsentrasi kepada dilemparkan keluar. Apakah mungkin Tuhan dilemparkan keluar? Kalau iblis dilemparkan keluar wajar. Kenapa? Karena iblis memang dimasukkan ke dalam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 14 sampai nomor 15. Iblis dilemparkan ke alam kubur, ke alam orang mati. Setelah kemudian Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Maka satu-satunya tempat persembunyian iblis dilemparkan keluar dari kubur. Makanya di dalam Matius 12, Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti setelah hari ketiga dia bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Itu tanda kebesaran bagi seluruh alam tuh. Oh, tidak begitu dalilnya. Anda jangan salah-salahin dalil di Bible, bahaya itu. Itu tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam sesuai kata Al-Quran itu kan. Oh tidak, beda itu, beda. Kalau Anda melihat di dalam pernyataan yang muncul di Matius 12 itu jelas tanda untuk angkatan jahat. Nah sekarang penyeimbangnya apa? Apakah kemudian murid-murid Yesus percaya kebangkitan pada hari ketiga? Jawaban Bang Suma di backup oleh data Bible, Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Murid-murid Yesus yang asli tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Sedangkan angkatan jahat percaya. Mana bukti murid-murid Yesus tidak percaya? Anda baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11 sampai nomor 12. Anda baca. Ke-11 murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan pada hari ketiga. Ini bahaya, Bung. Sedangkan yang percaya adalah angkatan jahat. Kristen berada di mana? Percaya enggak kebangkitan Kristen ini? Percaya. Berarti Kristen masuk sebarisan dengan angkatan jahat. Pantas aja ketika Yesus berkata di Matius 7 nomor 20 nomor 22 23, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ternyata Kristen ini adalah bagian daripada angkatan jahat. Berarti kesimpulannya yang percaya akan kebangkitan Isa Al-Masih ini angkatan jahat, Bang. Oh, itu bukan Isa Al-Masih, itu Yesus Kristus. Yang percaya akan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah angkatan jahat. Murid-muridnya percaya enggak? Enggak. Mari kita baca. Lukas 24. Dan setelah mereka kembali dari kubur pada hari ketiga, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid Yesus dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, kemudian Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan lain yang bersama-sama, dan mereka memberitahukan kepada murid-murid atau rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya akan bangkit pada hari ketiga kepada murid-muridnya yang asli. Tetapi kepada angkatan jahat, Yesus mengajarkan itu. Iya, Bang. Maka soal itu kan pastinya kalau kan sebelumnya mereka lihat dia sudah mati, itu tiba-tiba ada kabar bahwa dia tidak ada di kubur atau sudah bangkit. Nah, pasti kan berarti begini, kalau pasti kita juga pasti kaget kan, pasti pertama. Oh, enggak dong. Tidak, saudara. Kalau Yesus ini 33 tahun bersama muridnya menyaksikan dia berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Jadi apapun yang Yesus katakan, muridnya pasti percaya. Karena Yesus terbukti sakti, termasuk bangkit pada hari ketiga. Bukan masalah percaya dalam arti kata bahwa dia bangkit atau tidak, bukan. Tetapi masalahnya, Yesus tidak pernah mengatakan kepada muridnya yang asli, aku akan bangkit pada hari ketiga.
Kalau begitu semua mujizatnya pun dia tidak pernah mengatakan terlebih dahulu, Bang. Kalau perbandingan. Oh, siapa bilang? Siapa bilang? Mereka melihatnya kok. Membangkitkan orang mati mereka lihat. Tapi bangkit hari ketiga ini itu tanda untuk orang jahat. Ya, bukan tanda untuk muridnya. Maksudnya tadi abang menuntutkan harus ada pemberitahuan sebelumnya. Sebelum dia melakukan sesuatu harus ada pemberitahuan sebelumnya. Coba Anda baca lagi deh. Coba Anda baca lagi deh. Di dalam Lukas 24, murid-muridnya tidak percaya. Sedangkan kemudian Matius 12 yang diberi tanda untuk bangkit hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat. Artinya yang keluar dari kubur itu penyesat yang diberikan sebagai hadiah untuk orang-orang jahat supaya mereka mati dalam kejahatannya. Sedangkan murid-murid tidak diberikan tanda itu. Coba Anda baca. Meskipun demikian, Petrus pagi-pagi benar menuju kepada kuburan tersebut. Ketika kemudian ia menjenguk ke dalam, dia hanya melihat kain kafan saja. Lalu dia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, kalau Yesus pernah mengatakan kepada muridnya, hei Petrus, ya paman, hari ketiga aku bangkit loh. Tidak mungkin dia bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Tapi karena Yesus tidak pernah mengatakan itu kepada Petrus dan ke-10 murid lainnya, maka Petrus bertanya-tanya, apa ya yang terjadi ya? Kok bisa ya? Kok tinggal kain kapan ya? Kok bisa ya? Ini ada apa? Ini ada apa ya? Andai saja Yesus berkata, hai murid-muridku, hari ketiga aku akan bangkit loh. Maka Petrus tidak bertanya-tanya dalam hatinya. Tetapi karena ucapan bangkit hari ketiga ini hanya untuk angkatan jahat, maka yang percaya tentang kebangkitan dari kubur itu hanya orang jahat. Itu dalil, saudara. Itu dalil. Kalau ucapan Yesus soal kebangkitan itu dia pakai bahasa kiasan, tapi pas dia ucapkan itu murid-muridnya tidak menyadari saat dia dilempar di bait suci itu, robohkanlah bait suci. Ntar Bang Zuma kena akunnya. Di ban akunnya. Sabar. Diganti ada aja nih hotel ini. Apa sih? Itu karena dilaporkan atau sana. Kena report. Sabar dulu ya, Tin. Tin, lu kenapa lu masih gini-gini aja sih? Lu sebenarnya apa sih? Gejala awalnya apa, Tin? Enggak ada gejala, Bang. Memang Yesus itu memang penguasa ya. Dia layak digelari Tuhan kan. Dia yang memberi bahasa aslinya dia mengatakan dia Tuhan. Tuhan itu pun penguasa. Kemudian di tahun berapa itu kata Tuhan muncul untuk membedakan mana penguasa surga dan bumi dan mana penguasa yang biasa-biasa saja di bumi. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Ya sesuatu yang tak terhingga itu, yang tak terdefinisikan itu. Berarti masih ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Masih ada yang lebih tinggi, karena kekuasaan penuh untuk segala yang hidup ini sudah dikasih ke Yesus. Yang memberi kuasa kepada Yesus tidak berkuasa lagi. Bukan tidak berkuasa. Berarti ada dua penguasa. Ya yang nanti berurusan. Silakan Pak Juma udah naik lagi. Lanjut lagi, Dina. Iya. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus diberi kuasa, sekali lagi saya katakan kepada saudara, apakah Yesus pernah mengucapkan kata-kata itu? Tidak pernah. Yang pernah mengatakan itu iblis. Malah ketika Yesus berkata kepada pengajarannya di tengah-tengah Bani Israel, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan seorang Yesus. Sedangkan iblis berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Itu iblis. Ya iblis kan kerjanya tipu-tipu, Bang. Jadi maklum lah. Nah itulah yang kau ikuti sekarang. Kok jadinya kalau itu yang kau ikuti sekarang. Pernyataan Yesus bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kan, tapi faktanya dia bisa berbuat apa-apa. Artinya kekuasaan itu sudah ada pada dia. Makanya mana buktinya dia apa buktinya dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri apa?
Banyak Oh mujizat. salah, Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan Anda baca Yohanes 5 nomor 36 tentang kesaksian Yesus. Anda baca tuh, kesaksian Yesus apa tentang dirinya? Inilah makanya kenapa saya katakan yang kalian ikuti yang bernama Yesus itu setan. Karena Yesus yang adalah Yesus, di dalam Yohanes 5 nomor 36 apa dia mengatakan? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Martin Kris. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang ini. Dan mukjizat itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Anda selalu membantah ucapan Yesus. Kenapa? Karena Anda mengikuti Yesus lain. Yesus yang asli menerangkan semua mukjizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Di situ diterangkan kemudian orang Israel harus tahu. Dengarkanlah perkataan ini wahai orang Israel. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dengan mujizat, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi segala mukjizat yang Yesus lakukan bukan dari dirinya. Itu semua dari Allah. Tetapi Allah lakukan itu semua melalui Yesus. Karena Yesus adalah utusannya. Dia adalah rasulnya. Seibarat Nabi Musa membelah laut, tidak ada Allah di situ hadir. Tak ada. Tapi Allah yang melakukan itu melalui Nabi Musa. Sekarang Anda mendudukkan Yesus, menggantikan Tuhannya Yesus dengan melantik sosok Yesus yang adalah yang datang kepada Paulus dengan mengatakan dia Tuhan. Sedangkan kesaksiannya dia adalah utusan Tuhan. Sekarang yang mana yang harus kami percaya? Yesus yang percaya, Anda yang percaya kepada Yesus yang datang setelah Yesus, atau Yesus yang menyatakan dirinya bahwa segala upaya yang dia lakukan, upaya itu bersaksi kalau dia hanyalah utusan Tuhan. Sedangkan Anda mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada dia. Kuasa yang mana? Sedangkan kuasa yang Anda maksud, Yesus sangkali dengan bersaksi. Segala sesuatu yang aku kerjakan, semuanya itu bersaksi kalau aku ini utusan. Wah, kena lagi nih. Wah, kena lagi Bang Zuma ini. Sama Ustadz Ali berdua. Waduh, parah. Woi, ngapain ditombak? Waduh, kok nggak kelihatan layarnya? Ustaz Ali turun dulu, naik lagi Tad. Oh iya, coba. Oh ini ada, udah. Oh ya udah, silakan Tad, lanjutin Tad. Mana hilang lagi? Turun lalu naik lagi. Dia di bawah. Oh iya. Siapa yang beri? Ya udah nggak usah dibesarin ya Bang Andi ya, nggak usah dibesarin berdua ya. Nggak usah, yang biasa aja. Siap. Ya, Talib, terusin dulu Talib. Gini aja. Ayo Tad, belum ngomong dari tadi lo. Iya, aku belum ngomong pas lagi monitor kenapa kena tumbak. Aduh, aku baru. Aku sekarang memberikan kuasa kepada Ustadz Alip. Ya silakan, saya berikan kuasa. Silakan. Ini udah ada Bang Zuma, Bang Andi di bawah. Mana. Sulit memang menyadarkan Martin yang mengaku sudah pernah bertemu dengan Yesus. Itu masalahnya. Padahal Yesus kan berkata, jangan percaya. Itu berkali-kali Yesus katakan. Bener nggak Martin? Jangan percaya apa? Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Oh, soal pertemuan Paulus dengan cahaya di padang gurun gitu ya. Itu Kau kenapa? pernah bertemu atau belum? Ya belum pastinya. Tetapi kenapa kau abang bisa menyimpulkan itu iblis yang ditemui oleh Paulus itu? Yesus kan berkata, dia itu kedatangan kedua kalinya nanti disertai tanda-tanda. Yesus berpesan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan percaya. Itu kata Yesus. Nah, ketika Yesus berpesan seperti itu, perlu ada pembuktian atau tidak? Coba.
Perlu. Nah, perlu ada pembuktian. Pembuktiannya ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Ada, tetapi tidak dalam bentuk yang seperti dia datang pertama kali. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Jangan, tetapi kalimat yang digunakan Tetapi. itu banyak orang. Tetapinya ini kayak patile aja kau tetapi mulu. Ya gini. Maka guru udah kembali. Lanjut aja dulu. Nanti banyak orang yang dia Yesus pakai itu kan. Sementara di situ hanya satu orang. Yesus tadi sudah dijelaskan. Yesus berpesan sebelum dia terangkat. Yesus berpesan, ajarannya sudah disampaikan semua. Itu kata Yesus. Lalu dia berpesan sebelum dia terangkat. Kalau ada, biar jelas ayatnya berapa itu, biar kita baca sama-sama. Loh, Yohanes 17 nomor 8 tadi sudah dibacakan. Segala firman yang disampaikan oleh Bapa kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Murid-murid Yesus itu semuanya sudah percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Itu murid-murid Yesus. Betul nggak di situ bunyi ayatnya? Iya, maksud saya ayat yang apa? Yesus memperingati bahwa jangan percaya terhadap Kristus tadi. Matius 24 dari 4 sampai 5 diteruskan lagi sampai 20 ke atas. Kalau ada yang mengaku melihat aku di padang gurun, jangan percaya, jangan ke situ. Sebab banyak Mesias palsu. Nah, pembuktiannya tadi Anda sudah sepakat, perlu dibuktikan pernyataan Yesus itu. Kalau tidak ada pembuktiannya, artinya Yesus omong kosong. Kalau Yesus omong kosong, tidak mungkin Anda mengimani seperti itu. Maka harus dibuktikan dari pernyataan Yesus itu sendiri. Ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Ada. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Karena itu pengajaran anti Yesus. Ustaz, biar izinkan saya baca secara lengkap ya. Dari ayat 4 sampai 15 atau 6 sajalah. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi di sini ada mereka, banyak kata banyak juga. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, di sini ada kata banyak orang, terus apa lagi tadi? Tentang perang. Ya banyak. Itu kenapa bisa dikaitkan ke banyak nggak? Sekarang pertanyaannya, banyak nggak orang yang mengaku bertemu dengan Yesus? Banyak. Ada nggak yang lebih spesifik lagi mengaku bertemu dengan Yesus lalu membuat sebuah pengajaran? Ada. Nah, kita lebih ke tokoh itu. Jangan dibawa kemana-mana. Kalau Anda mau mengimani bahwa Yesus pernah bertemu dengan Luga bertemu dengan Yesus, mungkin Anda akan ragu. Tapi kita lebih ke spesifik lagi. Karena di dalam kitab Anda sendiri, 1 Yohanes 2, 18 dan 19 dikatakan pengajaran anti Yesus itu dari internal mereka itu sendiri. Itu dijelaskan. Penyesat itu datangnya dari internal kekristenan itu sendiri. Sementara Paulus eksternal kan? Oh, Paulus bukan Kristen. Waktu itu Kristen belum ada kan, agama Kristen. Nah, Paulus Kristen bukan? Paulus waktu itu bukan pengikut Kristus. Paulus mengaku sebagai Kristen atau bukan? Setelah dia sadar kan, tapi awalnya kan bukan, dia musuh. Nah, itu dia penyesatnya di situ. Makanya kata Yesus, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Nah, sekarang di situ dia waspadalah terhadap Mesias palsu dan nabi-nabi palsu kan ya?
Ya, ada kata Yesus, ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku yang ditemuinya itu adalah Yesus. Pembuktiannya ada nggak? Ya, tapi saya belum puas. Ketika Paulus di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan siapa? Yesus. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dan mengaku sebagai aku, suruh percaya atau jangan percaya? Ya, jangan percaya. Nah, itulah. Kalau Nabi Muhammad mengaku bertemu dengan Isa di langit, itu harus dipercaya atau tidak? Lah, kitab Anda menjelaskannya di padang gurun, di dunia ini. Pertemuan Nabi kami di langit. Oh, sekarang tergantung tempat, Bang, ya? Nah, sekarang lihat juga ajarannya. Apakah Nabi kami mendobrak ajaran Yesus ketika Yesus mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan? Tidak. Tapi di dalam kitab Anda sendiri, yang mengaku bertemu dengan Yesus, lalu dia membuat sebuah ajaran. Nah, sekarang pesan Yesus di situ, suruh percaya atau jangan percaya? Hanya ayat yang abang pakai ini yang sebelum saya bisa terima untuk menyimpulkan bahwa yang ditemui Paulus itu iblis, karena tidak nyambung. Enggak, saya belum mengatakan itu iblis, belum. Anda itu kok buru-buru amat sih ke situ? Ya, kalau bukan Mesias ya pasti iblis sudah, mau apa lagi? Ya udah, kalau Anda sudah sadar, ngapain kau pertahankan kalau gitu? Ya, masalah persoalan ayat yang abang pakai untuk mendukung menyatakan itu iblis kan tidak cocok di sini. Kalau tidak cocok, yang ditemui oleh Paulus di situ siapa? Ya, kalau menurut pengakuan suara yang didengar itu suara yang itu mengaku Yesus. Nah, mengaku Yesus. Kata Yesus, yang mengaku sebagai Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Jangan percaya, tapi tergantung. Jangan percaya tapi tergantung. Gimana sih? Jangan ditambah-tambah. Tapi ayat yang abang pakai tadi kan Matius 24 ayat 4 ini untuk mendukung banyak. Makanya saya bilang sampai 24 juga ada. Itu kan kata Yesus. 24, sebentar. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Sekarang nabi-nabi palsu ini siapa nih? Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, Mesias palsu kan? Nabi-nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda yang dahsyat ini. Nah, palsu. Iya. Nah, sekarang pembuktiannya yang mengaku sebagai Mesias itu dari mana? Dari Kristen kan? Karena kalau pakai ayat ini untuk menyimpulkan itu berarti Nabi Muhammad pun lalu dari mana lagi? Dari mana lagi? Pengajar sesat itu datangnya dari internal mereka itu sendiri. Saya tadi sudah bacakan ayatnya. 1 Yohanes 2 nomor 18 dan 19. Di situ bunyi ayatnya jelas. Mereka berasal dari antara kita. Jangan dibawa kemana-mana. Mereka berasal dari antara kita, berarti waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Antara kita. Berarti pengajar anti Yesus itu dari antara mereka, betul? Betul. Nah, jangan dilebarkan pembahasannya. Nah, sekarang ketika dari antara mereka itu sendiri, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Oke, baik. Jadi ketika Yesus berpesan itu kepada murid-muridnya, Paulus di mana waktu itu? Lah, Paulus kan membantai murid-murid Yesus. Iya, kan ketika Yesus mengajarkan berpesan itu kepada murid-muridnya, kan Paulus sendiri yang membantai murid-murid Yesus. Ya. Makanya di dalam Matius 7 ciri-ciri nabi palsu dan pengajar palsu dijelaskan, serigala berbulu domba. Ya, tadi sebentar. Lalu pengajarannya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, sebentar dulu. Gini, tadi kan abang mungkin Gurunda bawa kembali masuk Gurunda, maaf. Nah, sebentar saya narasinya. Saya tangkap itu dulu, Bang, karena abang mengatakan bahwa dari kalangan internal, karena waktu kita buat pengandaian saya sebagai Yesus lah, abang-abang ini sebagai muridnya. Ketika saya berpesan itu kepada abang-abang sekalian, Paulus tidak ada di situ. Paulus bukan internal.
Jadi tuduhan kepada Paulus otomatis gagal di situ, Bang. Karena Paulus tidak ada di situ waktu Yesus berpesan, bukan dari internal mereka. Justru ya, aduh, Mak, Guruna mungkin masuk aja Guruna. Lanjut ini. Oh iya, Lanjut, baik. silakan. Siap. Itu kan Yesus sudah berpesan. Berkali-kali dia berpesan. Nanti akan ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku yang ditemuinya itu adalah Yesus. Sekarang kita nggak usah kemana-mana. Yang mengaku bertemu dengan Yesus dan yang mengaku yang ditemuinya Yesus itu siapa? Paulus atau bukan Paulus? Nah, kata kuncinya tadi abang tekankan pada dari kalangan internal. Sedangkan Paulus tidak dalam internal. Dari antara kita, mereka berasal dari antara kita. Pengajaran anti Yesus itu dari antara kita. Ya kalau misalnya saya Yesus, tentu yang mengatasnamakan ajaran Yesus. Masa kalimat seperti ini tidak dipahami? apakah orang Farisi itu termasuk dalam kategori di antara kita yang dimaksudkan Yesus itu? Mau dibawa kemana lagi? Nanti ciri-cirinya lagi. Hati-hati terhadap orang Farisi. Ya terbuktilah di situ penggenapannya. Sabar, jangan ke situ dulu. Lah engkau sendiri yang bawa ke situ. Makanya sudah sekarang langsung saja ke pembuktian, ya. Langsung saja ke pembuktian berdasarkan pernyataan Yesus yang tadi dia katakan waspadalah. Kan tadi ajaran Yesus sudah selesai, betul? Ajaran Yesus sudah disampaikan semua. Berarti tidak ada lagi ajaran baru. Nah, ajaran baru ini pertama kali dia mengaku bertemu dengan Yesus. Dan mengaku yang ditemuinya itu adalah Yesus. Setelah pertemuan itu ada nggak ajaran baru? Ada. Contoh ketika Yesus mengatakan tentang ajaran kitab para nabi, ajaran Taurat Musa, dia datang menggenapi ajaran Mesias palsu itu yang mengaku bertemu dengan Paulus. Di situ Paulus mengajarkan bahwa ajaran Taurat Musa tidak berlaku. Jangan dibawa kemana-mana. Digenapi, bukan berlaku. Nah itu kata Yesus asli. Tapi kata Kristus palsu, ketika dia bertemu dengan Paulus, Paulus menjelaskan. Karena dia mengaku mendapatkan pengajaran, sehingga dia berkata apa? Dengan matinya sebagai anak manusia, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dibatalkan. Nah, Yesus asli menggenapi hukum Taurat. Kristus palsu membatalkan hukum Taurat. Dengan cara ngorok. Siapa yang ngorok? Siapa? Ayo. Jangan dibawa kemana-mana. Jangan dibawa kemana-mana. Pesan Yesus itu harus digenapi. Penyesatnya itu datang dari mereka itu sendiri. Nggak bisa keluar dari perangkap itu. Kan Yesus berkata berkali-kali, waspadalah. Tapi saya belum puas soal apa kesimpulan yang dibuat kepada pertemuan antara Paulus dengan selama Anda masih mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Anda seorang Kristen, ya Anda tidak akan merasa puas. Bukan. Ini bukan tentang masalah puas dan kepuasan, ini tentang pembuktian. Iya, pembuktian minimal pakai ayat yang pas lah, karena abang bawa mengatakan itu iblis, tapi dalil yang abang temukan tidak cocok. Contohnya kayak Matius 24 ayat 4 tadi. Di sini dia katakan banyak orang, akulah Mesias dan mendengarkan kabar tentang perang. Sementara di situ tidak ada kabar tentang perang saat pertemuan Paulus. Paulus dengan roh itu. Sekarang Yesus itu akan datang nanti kedua kalinya disertai dengan tanda-tanda. Itu kata Yesus. Yesus terangkat ke langit. Nanti dia akan datang kedua kalinya. Sekarang belum datang dia. Nah, sebelum dia turun kedua kalinya, dia berpesan. Dia berpesan sebelum Yesus turun kedua kalinya di akhir zaman. Nanti akan ada Mesias palsu. Mesias, berarti artinya banyak di sini.
Lah iya, banyak yang mengaku bertemu dengan Yesus. Pengikutnya juga banyak. Lah iya, sekarang pembuktiannya ke situ. Nah iya, nah sekarang pembuktiannya, ada nggak yang mengaku sebagai Yesus? Dan ada nggak yang mengaku bahwa dia itu adalah Yesus? Ketika Paulus di padang gurun, siapa yang dia temui? Mengaku Yesus atau bukan Yesus? Iya, Yesus, akulah yang kamu. Nah itulah. Setelah itu nanti kita lihat ajarannya gitu loh. Kan sudah jelas. Pertama, pesan Yesus sudah digenapi oleh kitab Anda, bahwa memang nanti akan ada yang datang mengaku sebagai Yesus. Dibuktikan ada memang dia mengaku bahwa akulah Yesus. Kan di situ ada yang kau aniaya. Nah, ada yang mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, jangan percaya. Itu kata Yesus. Karena Yesus belum waktunya dia turun. Oke? Ya, kalau tidak salah itu kan bukan dia turun dalam bentuk seperti awal dia turun, dia dalam bentuk. Lah iya, sementara Yesus yang asli akan turun itu sebagaimana dia terangkat. Anak manusia dengan tubuh dan dagingnya, kan gitu. Iya. Nah, makanya ini adalah Yesus palsu. Gini Bang, kalau Tuhan itu kan tidak perlu turun untuk memberikan suara kepada orang-orang pilihan. Ya sudah, kalau gitu yang turun itu berarti bukan Tuhan. Ya ketika dia mendengar suara kan Tuhan tidak harus turun. Seperti Musa mendengar suara di balik pohon itu kan Tuhan tidak wajib turun kan. Ketika dia berkata seperti itu, jasadnya tidak ada, berarti dia itu setara juga dengan Mesias palsu tadi, iblis tadi. Yang ditemui Paulus itu ada jasadnya atau tidak? Nah, ada jasadnya nggak? Tidak ada, kalau seingat saya itu. Nah, Yesus asli ada jasadnya nggak? Ada. Ada, berarti jelas. Berarti itu adalah Yesus palsu. Kau ini kapan sadarnya? Anda, kalau kami kan percayanya dia Tuhan, jadi dia mampu bersuara tanpa. Ya karena itulah Anda mengikuti ajaran Mesias palsu. Karena ajaran yang asli, Yesus itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya kami pun mengakui dia manusia. Nah, barusan kau bilang Tuhan. Ya Tuhan, karena memang itu benar untuk puasa, dia penguasa. Aduh, Mak. Akut guru dah, beneran dah. Sabar kali guru dah, aduh ini bolak-balik terus. Ya Tuhan memang benar kan, apa yang salah coba? Lah, Yesus itu sebagai manusia atau bukan manusia? Coba buka akal sehat. Manusia yang berkuasa. Manusia yang berkuasa. Oke, berarti manusia ini bukan Tuhan, betul? Kalau bukan Tuhan, berarti tidak berkuasa. Lah, Yesus sendiri mengaku dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi faktanya? Betul. Faktanya lebih real lagi. Bahkan di dalam kitab Anda hidupnya pun dari sedekah. Penjelasannya. Bantal aja nggak punya. Apa kekuasaan yang dia miliki? Ya kan yang ala SWT pun tidak punya bantal juga kan? Atau ada punya bantal kan? Loh, itu penjelasan kitab Anda. Loh, Tuhan kami ini bukan manusia yang ketika tidur perlu bantal. Tapi kalau Yesus pengakuannya anak manusia itu serigala burung memiliki liang, lubang dan seterusnya. Tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu kata Yesus. Kalah sama serigala, kalah sama binatang lain. Gitu loh. Itu pengakuan Yesus. Apa yang dia miliki? Makanya dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Itu kan penjelasan Yesus. Iya, jangan kau paksa dia. Manusia yang sudah mengaku dirinya bukan Tuhan, jangan kau paksakan dia itu sebagai Tuhan. Ketika engkau paksakan dia sebagai Tuhan, itu salah satu dari tanda-tanda orang mengikuti Kristus palsu. Tidak ada yang dimaksud.
Memang dia pun mengaku dia Tuhan, guru dan Maling aja nggak mungkin mau mengaku dirinya maling, gimana sih? Anda sama aja nggak akan ngaku. Faktanya memang begitu, tapi Anda tidak mau mengakui. tapi faktanya dia penguasa kan? Faktanya lagi, mana kekuasaannya? Murid aja cuma 12, udah gitu satunya berkhianat. Ditangkap tentara Romawi pun dia tidak bisa melawan. Apa kekuasaan yang dia miliki? Jadi RT pernah nggak itu, Ustadz? Nggak ada yang milih kayaknya, nggak ada pemilihan RT. Lilis Kristina, Kristen atau Muslim? Selamat malam, Ibu Lilis Kristina. Ibu Lilis. Ya memang mungkin untuk sadarkan tidak harus dalam satu malam, perlu perjuangan, perlu mengikis doktrin yang sudah berkarat yang begitu tebal. Ya silakanlah kau sambil berpikir Martin ke depan hasil dari perdiskusian ini kan gitu. Bener nggak ya Yesus itu Tuhan? Bener nggak ya Yesus itu anak manusia? Yang bener yang mana? Dia itu sebagai utusan Tuhan atau sekaligus Tuhan? Sering-seringlah dipikirkan dengan akal sehat ya. Dan baca lagi kitabmu. Jangan andalkan doktrin dari pengajarmu gitu. Ya perlu waktu memang. Oke, lanjut mungkin yang lain. Ya, Lilis monitor Kristen atau Muslim? Teman-teman yang naik silakan yang Kristen ya. Typing dulu di bawah. Lilis. Ya Pak, ya Pak. Ya, Kristen, bro. Kristen. Kristen apa, brother? Protestan. Ya, salam kenal. Ada yang mau ditanggapi dari statement diskusi Martin sama Ustadz Alif tadi? Silakan Bang. Kebetulan saya dengarnya sebentar ya. Tadi kan kata Bang Alif, kedatangan Yesus kedua kali ya. Ya, soal Yesus palsu tadi ini loh. Silakan. Itu bukan kedatangan seperti itu. Silakan. Dibesarin sedikit suaranya, bro. Dibesarkan sedikit suaranya. Kedatangan Yesus kedua kali itu ya menampakkan diri ke semua orang, bukan ibaratnya cuman seperti yang dibilang Bang Alif, cuman ke seorang Paulus saja, bukan. Dia Paulus itu diperlihatkan sama Yesus untuk memberitakan ajaran Kristen gitu loh, memberitakan ajaran yang diajarkan Yesus, bukan masalah Mesias palsu. Oke, kalau bisa dibesarin dikit suaranya ya, bro. Monitor kurun dah. Kalau monitor masuk, Bang Zuma. Ini perlu edukasi nih teman-teman Kristen ini soal Yesus palsu di dalam kekristenan. Soal pengajaran-pengajaran sesat. Gurunda monitor? Masih buat kopi mungkin Bang Zuma. Ya Ustadz Alif dilanjut aja dulu Ustadz. Iya, kalau pengajaran sesat itu kan orang Farisi mengajarkan di luar Kristen, bukan Paulus. Paulus mengajarkan tentang Yesus. Bukan gara-gara penglihatan Coba datang Yesus. Bang Lilis mulainya dari mana ini kalau Bang Lilis? Dari perkataan abang tadi kan itu mungkin ada di bawah namanya jalur gajah, suruh naik aja host biar dia diskusi. Oke. Tadi pernyataan Yesus berkata, ya kan? Dia berpesan, hati-hatilah terhadap Mesias palsu dan Yesus palsu. Dia akan datang memakai nama Yesus. Kan gitu. Pesan Yesus jangan kau percaya. Kita berdasarkan Alkitab ya. Berdasarkan Bible. Ya. Pengajaran sesat ya. Pengajaran sesat. Oke.
nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. 2 Petrus 2. Boleh saya bacakan? Boleh, kalau bisa dibesarin sedikit suaranya, Le. Indri ini Kristen atau Muslim, Indri? Selamat malam. Kristen, Bang. Oke, di mute dulu Bang ya. Silakan Lilis. Oke, saya bacakan. 2 Petrus 2 ayat 1. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia menetapkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lut, orang yang benar, terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Mana nih? Ya Pak. Setelah Ali kenapa? Kenapa itu Mas Pan? Pak Andi. Siap Bang Andi, tunggu Bang Andi. Kenapa? Tidak ada suaranya. Siapa? Tuh, Lilis. Oh iya. Tapi ngomong. Lilis besarin suaranya, Lis. Bukan, saya stopkan gara-gara Bang Handi tadi ngomong. Loh, gara-gara gua. Ya kalau ngomong orang ngomong kita stop lah Bang. Kita kan menghargai. Ya udah ganti Indri aja lah dulu ya, Bang Lilis ya. Indri monitor, silakan Indri. Ya, ada yang mau lanjut aja dulu. Ya mungkin langsung aja Bang, pandangannya mengenai yang ditemui oleh Paulus ini asli atau palsu ini Bang? Silakan Bang. Maksudnya pandangan palsu atau apanya? Bang Lilis izin di mute dulu, kasih Indri dulu karena suaranya kecil kali tadi Bang. Nanti mungkin normal. Kalau soal penglihatan, ya asli. Ya asli ya Bang. Ya dasarnya di mana Bang? Bang Indri. Kenapa Bang? Dasar apa yang standar apa yang Anda gunakan sehingga mengatakan yang ditemui oleh Paulus itu adalah Yesus asli, bukan Yesus palsu? Silakan Bang. Oke, saya bukakan dulu ya. Berdasarkan Alkitab ya. Ini bukan berdasarkan pemikiran saya. Silakan Bang, silakan. Silakan Guru Unda kalau sudah standby nanti masuk aja. Ustadz Alif, monitor. Aku monitor Os. Oke, siap. Silakan. Silakan Bang Indri ya, nanti disampaikan aja. Ini menarik loh ini pembahasan Yesus palsu atau asli ini. Oke, besarin aku di sini. Ini jelas banget nih. Ya dibaca aja Bang, sebut aja dalilnya Bang. Ya besarin aja dulu Pak Advandi. Oke. Biar baik. Ya. Baik. Oke. Di sini saya akan jawab ya. Saya akan jawab di ayat 7 sampai ayat 10 ya. Di sini sudah dikatakan ya. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau mengasihi aku? Jawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku. Menyertai aku. Memang melihat cahaya
itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik, di sana akan diberikan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan. Ini Bang, jelas banget. Iya, jelas di situ ada yang mengaku sebagai Yesus dan ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Itu jelas di situ. Jelas, kami tidak menyangkal ayat itu. Nah, kembali kepada pernyataan Yesus tadi. Yesus berkata, kalau ada yang mengaku bertemu denganku, mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Itu pesan Yesus. Nah, Anda memberi pembuktian. Loh, silakan Pak, Matius 24 dari tadi sudah saya Oke, boleh dibukakan Pak ya. Dibukakan dulu Pak, dibukakan dulu. Biar kita ini maksudnya care Pak ya, biar ditahu gitu loh. Matius berapa Pak? Matius 24 nomor 4 dan 5. Nomor 24, 25, 26 dan seterusnya. Matius 24 ya. Matius 24 ya. Iya, Paman. Ayat 4. Oke. Coba Bapak bacakan. Aduh, kayak mana jadinya ini? Oke lah ya, saya bacakan ya. Matius 24 nomor 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu, ya, ini tentang pengakuan sebagai Yesus. Kedua, Lukas 21 nomor 8. Ini masih sama. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai. Sabar dulu Pak, sabar dulu pelan. Sama, ini sama. Pelan dulu Pak, pelan-pelan. Penguatnya sama. Pelan-pelan Pak. Saya mau tadi pelan-pelan sekali, pelan-pelan. Ayat 24 dulu Pak. Iya, pelan-pelan dulu Pak ya, pelan-pelan. Iya, saya pelan-pelan. Ini pengakuan yang sama. Saya memperkuat dalilnya Pak. Sabar ya. Nah, Matius 24 ini tidak beda dengan Lukas 21. Saya perkuat dalilnya. Ini pernyataan Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Itu pesan Yesus. Sama tadi. Lukas 24, Matius 24 dengan Lukas 21. Oke, saya tadi memperkuat. sabar dulu Pak, sabar pelan-pelan. Saya mau yang kita bahas tadi Matius 24 ayat 24. Terus tadi Lukas. Oke, saya buka lagi Lukas. Lukas berapa tadi Pak lagi? Lah, udah saya baca barusan Pak. Lukas poinnya sama. Iya, Lukas berapa tadi? 21 nomor 8. Oke, 21 ayat 8. Tunggu, sabar ya, pelan-pelan. Belajar kita, tapi itu pelan-pelan Pak, jangan terlalu ini. Iya, ngajak ulur waktunya waktu sore biar cepat ke maghrib, jangan waktu sahur Pak. Ya, silakan. Iya. Oke, jawab Yesusnya. Ini saja permulaan penderitaan Bang. Ini sudah dari judulnya aja. Ya, ini sudah berbeda dari kisah yang Bapak buka tadi yang tentang Matius 24 itu tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Yang di dalam tadi itu tentang ayat 8 ya. Ini tentang memakai namaku, bukan tentang Mesias, beda lagi Pak. Yesus berkata waktunya sudah dekat.
Oke, Pak. Oke, saya akan kita ke pelan-pelan, jangan berlete-lete kemana-mana. Oke, kita yang ke Lukas mengaku dulu. bertemu dengan Yesus, kata Yesus suruh percaya atau kita jangan pelan-pelan ke percaya. Lukas dulu. Tadi Bapak Saya bilang udah pelan-pelan, Pak. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, dan apabila kamu mendengar tentang pendengaran dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi ia tidak akan berhenti, kesudahan akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan bangsa, melawan kerajaan. Udah, ya. Jadi gini Pak, poinnya ini ya, poinnya ini Pak, yang dimana nanti di akhir zaman bangsa-bangsa akan memakai zaman kejadian di bumi. Akhir zaman Pak, ini akhir zaman ini Pak. Ini ayat ini di mana Ya Pak? memang sudah akhir zaman, Pak. Kata Yesus juga memang waktunya sudah dekat. Iya Waspadalah, Pak. iya. Nah, ketika Yesus berkata, Bang. ketika Yesus, iya Pak, ini untuk bangsa-bangsa, silahkan dengerin Mbak ya. Supaya jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Berarti sekarang ada nggak yang mengaku sebagai Yesus? Ada orang yang bertemu, lalu yang ditemuinya itu mengaku sebagai Yesus. Ada nggak? Halo. Ada nggak Pak? Halo. Cek. Suara saya bagus enggak? Kok suara saya kecil banget? Baik. Nah, ini pesan Yesus. Nanti akan ada orang mengaku sebagai Yesus. Udah dipahami Pak ayatnya? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Berarti nanti yang mengaku bertemu dengan Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Halo. Ini jelas. Oke, baik. Oke, kita ikuti narasi Bapak ya. Oke. Silakan Pak, lanjut lagi. Apa lagi Pak? Oke, ya udah. Sekarang kan sudah ada nih pesan dari Yesus bahwa supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Kata Yesus, ada yang mengaku sebagai Yesus. Pertanyaan saya, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Bukan Pak, poinnya nggak ke situ Pak. Itu pesan Pak, Yesus ini. Aduh Mak. Pak, sabar dulu Pak. Pak, poinnya ini bangsa-bangsa Pak. Jadi Bapak lihat di Arab sana ya. Bapak mohon maaf ini Pak ya. Di agama Pak, Bapak nggak usah kemana-mana. Sabar dulu. Saya sabar. Sabar dulu Pak ya. Ini kan kata Yesus, ada yang izin Pak Liv. Saya kan tanggapi Bapak, izin Pak ya. Saya tadi kan diam setelah Bapak menerangkan. Ya, jadi nanti kalau misalnya saya jelaskan Bapak boleh tanggapin lagi. Saya lagi bertanya Pak, Bapak menjawab. Pertanyaan saya, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Pak, poinnya ini Pak, beda Pak. Ini untuk bangsa-bangsa Bapak. Bangsa-bangsa silakan. Iya, makanya sabar dulu Pak, saya kan jawab bangsa. Coba. Iya, makanya sabar dulu Pak, saya akan jawab. Ya, oke. Dengan pernyataan yang Bapak katakan tadi yang telah melihat itu sangat jauh berbeda Pak. Ini yang dikatakan Lukas tadi di mana ya akan ada para bangsa-bangsa ya, entah itu Yahudi, entah itu Ibrani ya, entah orang Arab, entah orang manapun yang memakai nama Yesus ya. Ya, memakai nama Yesus dengan nama Isa yang lahir seperti di pohon kurma atau lahir di mana Pak? Seperti itu Pak. Iya betul. Memakai bahwa dia lah Yesus. Orang bebas kenapa sih? Pak, bukan Pak, yang mengaku ada nggak di situ coba? Pak, Anda mencatat ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Bukan salah Pak. Bapak kalau baca konteks itu harus sesuai dengan konteksnya. Itu pesan Yesus. Berkali-kali dia berkata,
mengaku akulah dia, berarti mengaku akulah Yesus. Pesan Yesus, jangan mengikuti mereka, karena Yesus berkata waktunya sudah dekat. Yesus berkata demikian. Lalu ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Berdasarkan pesan dari Yesus, percaya atau jangan percaya. Di dalam pasal lain dikatakan, waspadalah terhadap pengajar palsu, terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Itu pesan Yesus. Waspadalah, waspadalah seperti itu. Ada nggak yang menyesah kamu di tempat ibadah, mengusir di tempat ibadah? Ada nggak? Siapa yang menggenapi? Coba. Saya kasih clue-nya. Contoh, kisah para apostolos 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika Yesus berpesan, waspadalah terhadap orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadah. Ada nggak nanti yang melakukan seperti itu? Harus ada pembuktian. Ini pesan Yesus dan harus dibuktikan. Dan kata Yesus, Anda menjadikan balik terus menjawab. Giliran Kristen untuk menjawab tidak bisa, Pak. Bisa nggak? Kira nggak, Pak? Boleh nggak kita memberikan jawaban, Pak, ya? Boleh ya? Oke, di ayat 11 juga, Pak, itu sudah jelas juga, ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Di ayat 12, tetapi sebelumnya semuanya itu akan ditangkap dan dianiaya. Yang sedang kami bahas itu pertemuan loh, Pak. Pertemuan yang akan dihadapkan sebagai Yesus, oleh bukan tanda-tanda yang lainnya, Pak. Coba Anda fokus, Pak. Anda fokus. Anda bisa fokus nggak pembahasannya? Izin Pak Alif. Sekarang kita ditolak. Izin ditolak. Fokus pada pembahasan yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus. Tolong Anda pahami di situ. Pak bisa nggak saya jawab, Pak? Boleh ya? Anda itu bukan mau menjawab, Anda itu cuma mau ngisi waktu untuk berbicara. Bukan mengisi waktu, Pak. Ayat pertanyaan saya berdasarkan pesan dari Yesus. Pak ya. Yesus berpesan, izin ditolak. Dengerin, Pak. Diam. Izin ditolak, diam ya. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Sampai sekarang, Pak, ya, kalian menolak Yesus itu bukan Tuhan, dan banyak orang sekarang itu diusir karena ibadah, Pak. Izin orang kok. Pak Indri, monitor, coba fokus. Lihat keadaan yang sekarang, Pak. Gantian bicaranya. Pak Indri, coba fokus, Pak. Pak Indri, Pak Adi bilang gantian. Tadi sebentar, Pak. Abang diam dulu. Coba disimak dulu pertanyaan dari Ustadz Alif tadi. Ustadz Alif bertanya, orang Kristen ini kan disuruh sama Yesus. Woi, Kristen, kalau ada yang mengaku bertemu Mesias, bertemu Yesus, dia katakan Yesus, oh Yesus ada di sini, Yesus ada di sana. Macam ini aja. Sebentar dulu, Bang ya. Kita gantian saja. Bang Indri, coba fokus. Yang diperintahkan Yesus ini percaya atau jangan percaya, Bang Indri? Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, silakan. Izin Pak Fandi ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ayat yang Bapak bawa dengan ayat di Lukas itu sangat berbeda, Pak. Ayat yang di Lukas ini di mana seterang-terang kehidupan sekarang, di mana orang Kristen itu dilarang ibadah. Ya, yang kedua, orang Kristen dianggap itu adalah penista Yesus. Memakai namanya Yesus itu katanya disalibkan, padahal tidak. Dilaporkanlah kepada penguasa, dia adalah penista.
Ini ngomong apa sih? Bukan itu masalahnya, kok lari ke sana. Makanya mereka akan diserahkan kepada penguasa-penguasa, Pak. Pak, bisa ngerti bahasa Indonesia nggak, Pak? Pandi jelasin apa bahasa Indonesia saya, Pak? Jelek banget, Pak. Karena ditanya lain dijawab. Bapak yang salah, Pak. Ya, coba diulang lagi ya. Coba dengarkan dulu baik-baik. Diambil spidol, ditulis. Dengerin pertanyaannya. Yesus berkata, jangan kau percaya ada Mesias di sana dan ada Mesias yang kau temui gitu ya. Nah, pertanyaan di sini, Pak. Dengerin dulu bahasa Indonesianya. Ayat yang kamu bawa yang mana? Ayat yang kamu bawa. Aduh ya Allah. Bapak lari ke Lukas, sekarang ke Markus, sekarang kemana lagi? Satu ayat dulu dong. Lukas 21, Pak. Lukas 21 nomor 8. Matius 24. Itu sudah satu itu, Pak, di mana secara terang-terang itu sudah judulnya permulaan penderitaan. Anda mau bahas judul apa mau bahas ayat sih sebenarnya? Pak, itu sudah jelas sekali, Pak. Lah iya, di situ Yesus berpesan. Hei, jangan ajarkan kami botol, Pak. Yesus berpesan di situ, waspadalah. Yesus berpesan loh, waspadalah. Supaya kamu jangan disesatkan. Andi, kalau kamu berani banyak orang sama aku, Andi. Superboy sama aku, Andi. Kalau kamu berani, Andi, sama saya di Superboy, Andi. Kamu berani, Andi? Kenapa sih kamu ini? Kenapa sih? Kamu takut kan kalau berker dengan ya, saya takut, Bang, sama orang yang nggak pandai bahasa Indonesia. Nggak pandai, kamu itu sudah lain, dijawab lain gitu loh. Sekarang fokus sama yang data yang ada di layar dulu. Fokus sama yang ini. Oke, kita jawab Lukas ya. Judulnya aja itu permulaan penderitaan. Ya, terus ya, di mana Yesus di sini, Bang, secara terang-terang dikatakan, waspadalah kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, maksudnya pertanyaannya diam dulu, Pak. Pertanyaannya adalah dengerin dulu pertanyaannya. Bang, siapakah? Ayo dengerin pertanyaannya. Anda udah baca. Siapakah yang datang memakai nama Yesus? Silakan. Oke, siapa yang memakai nama Yesus? Orang Islam memakai nama apa? Isa Putra Maryam kan? Saya ulang ya. Siapakah yang datang memakai nama Yesus? Islam kan memakai nama Yesus, Isa Putra Maryam kan? Di mana ada Yesus di Al-Quran? Aku tanya, siapa murid-murid Yesus? Di mana ada Yesus? Ada aja nih bahasa Indonesia yang nggak benar di satu. Murid-muridnya ya. Aduh, lu tidur aja dah. Isa Putra Maryam, murid-muridnya. Silakan jawab, Pak Di. Nah, sekarang kalau turun di bawah dulu, kamu kursus lagi bahasa Indonesia. Sekali lagi saya ulangnya, kursus lagi bahasa Indonesia. Pertanyaannya jelas, siapakah ya yang pernah ketemu memakai nama Yesus? Katanya lari ke Al-Quran. Gimana ini Ustaz Alif? Ini orang bahasa Indonesia nya nggak ada loh. Ya, dia nggak percaya dengan kitabnya jadinya. Dia nggak percaya dengan pesan Yesus. Berkali-kali kita sebutkan 2 ayat, 2 pasal, 2 kitab yang berbeda tentang pesan Yesus. Waspada, akan ada yang mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus jangan percaya, tapi dia berusaha mengaburkan ayat itu. Karena nanti ke depan ayat-ayat penguat merujuk kepada orang itu semakin menguatkan kepada sosok yang bernama Mr. Paul. Makanya dikaburkan terus, nggak mau dia. Bener. Padahal di Bible-nya, setelah Yesus tidak ada di muka bumi, ada orang menulis ya begitu tebal mengaku pernah ketemu dengan Yesus. Di manakah dia ketemunya mengakunya itu? Di perjalanannya ke Damsyik. Dia buta, jatuh rebah ke tanah, terus dia bertanya sendiri, menjawab sendiri. Siapakah engkau Tuhan? Terdengarlah suara dari atas. Apa isi atau apa suara itu? Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Jadi Pauluslah yang mengaku pernah ketemu, bukan kami. Nah, orang yang mengaku ketemu Yesus ini menulis kitab begitu tebal.
Begitu dong bahasa Indonesianya bang. Kenapa nggak diskusi itu nyambung dikit gitu loh? Kenapa? Ada apa gitu loh sampai bahasa Indonesia nggak nyambung-nyambung? Tidak ada umat Islam itu di sini pernah ketemu dengan Yesus yang pernah mengaku ketemu Yesus ya Paulus, Pak. Masa mau diajarin si bahasa Indonesia, Pak? Masih ada nggak dibawa? Naikin lagi dia, supaya nggak sangka menyangka. Ngajak-ngajak lagi ke Superboy. Bom-bom sudah tepar di situ. Masih kau mau juga dipermalukan di sana? Nggak kapok-kapok apa? Mana dia? Pandi, udah nggak ada dia? Coba lihat dulu di bawah ya. Ini ada yang baru naik sambil nunggu. Ya, silakan. Aritonang. Anda Konghucu atau Buddha atau Hindu atau Kristen? Halo? Wah, Anda boleh dibawa lagi kalau tidak monitor. Kenapa jawabannya larinya ke Nabi Isa ya, Ustaz? Iya, berusaha untuk mengaburkan. Berusaha untuk mengaburkan. Lari-lari ke penista agama, ke pemerintah, ada-ada aja nih orang ini. Padahal semua itu pesan Yesus, kalimat waspadalah itu banyak digenapinya gitu. Itu banyak kan mengenai masalah akan ada jemaat yang disesah murid-murid Yesus. Siapa pelakunya? Kan gitu, siapa yang menggenapi itu? Kenapa nggak mau jujur? Monggo lanjut Bang Andi, aku Parkun. Udah ngorok? Udahlah kalau begitu. Pandi. Lanjut Bang, sampai sahur kita. Nggak ada ini hotelnya, mana ini? Yang pandai bahasa Indonesia dikit apa? Kau cari-cari dulu di bawah ya. Aku baru monitor lagi soalnya. Yang baru naik tak? Aku naikin pilih-pilih di bawah. Ya, cek monitor Akok. Akok monitor. Waduh. Sepertinya Anda kurang beruntung. Ya udahlah kalau nggak ada. Tuh, ada kampret tuh, coba. Sok-sok kalem tapi nggak nyambung, gimana coba? Ditanya A, jawab Z. Kampret monitor. Apa ini logo Polsterling nih sama kampret nih, ayo. Jangan minta naik dong kalau udah tidur, batalkan dulu permintaannya. Susah nyarinya ini. Tuh ada Epan, silakan. Naik langsung ngomong bang, jangan di absen, kayak ada sekolah aja. Evan, set dah. Kampret. Dah. Ini hostnya kemana pula lagi nih? Ayo Libra naik. Mana Libra naik? Yang penting jangan menghujat. Ayo naik. Apa ini?
Ayo naik. Ini logo poster link kenapa ini nggak ngomong, ini naik doang. Udah pada tidur apa ya? Gua lagi deh nyari-nyari. Siapa tuh yang batuk tuh? Ya, Abang Denny Batam kok batuk. Silakan Bang. Batuk doang. Ivan. Mana sih minta naik tapi nggak ngomong pegel Ya udah, semua baterai naik percuma. Di atas nggak ada yang buka mic. Iya. Risking naik kan gimana nggak minta naik? Gua nggak bisa jambak itu Rizky katanya. Coba gua nggak ngerti yang jambak gimana. Aduh, rambutnya panjang nggak dia? Coba. Mana dia? Ayolah. Nggak nyambung. Ini coba ini toko nih. Toko apa nih? Material. Aduh ya Allah. Nggak sempat nanti ke Jakarta Tad? Bukber? Enggak lah, aku ada beberapa kegiatan Bang. Oh. Insya Allah nanti paling tanggal 17-18 seminggu di sana. Ada kegiatan dulu di sini. Rizky nanyikin Bang Ali yang mau mualaf katanya mana sih orangnya, suruh ini apa namanya, minta request aja request. Ini lagi ada Bang Juma di bawah nih pakai Bang Juma palsu ini. Ada-ada aja. Toko. Ya lembah naik aja. Ayo kita sampai sahur yuk. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Ini bahasa apa ini? Abang Muslim apa bukan? Kristen, pengikut Kristus. Oh Kristen. Ustaz Alif, terusin tadi itu. Iya. Anda mengaku sebagai pengikut Kristus. Pesan Yesus nanti akan ada Kristus palsu atau Mesias palsu. Kita uji nih. Nah, Anda mengakui Yesus sebagai manusia atau bukan manusia? Ya, kalau kita berbicara Mesias, kita lihat ke Mika 4 ayat 8 ya. Mesias itu lahir di menara kawasan domba. Itu ditulis sebelum Yesus datang. Jadi ribuan tahun sudah ditulis bahwa dia akan lahir di menara kawasan domba. Bukan lahir di bawah pohon kurma. Kalau lahir di bawah pohon kurma itu Mesias palsu. Nah, terus kemudian apakah Mesias itu? Sebentar. Ya. Ya, Anda silakan bangga dengan Tuhan Anda lahir dengan kawanan domba kan, di kandang domba. Ya. Ya, silakan itu ya. Nah, ya karena bukan bangga. Sebentar. Tercatat, iya, kan? tertulis. Anda harus bangga kan? Anda harus bangga Tuhan Anda lahir di kandang domba kan? Iya, bukan di bawah pohon kurma. Iya, betul, bukan di bawah pohon kurma. Anda seorang Kristen harus bangga punya Tuhan lahir di kandang domba, kan gitu? Ya. Udah, nah sekarang poin kita bukan sedang membahas kelahiran Tuhan Anda. Ini tentang Mesias atau Mesias palsu. Ya, Mesias palsu. Yesus berpesan bahwa kalau ada yang mengaku Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, pesan Yesus jangan percaya, kan gitu. Oke? Nah sekarang ada nggak yang mengaku bertemu dengan Mesias ini? Ya, kita berbicara kenapa Yesus menyebut akan datang Mesias palsu.
Karena memang dia itulah Mesias yang asli. Nggak mungkin Mesias asli, Mesias palsu ngomong akan datang Mesias palsu. Pertanyaan tadi nggak dijawab, mana-mana lagi. Nggak nyambung juga nih. Yang tadi nggak dijawab, yang pertama, ketika pertanyaan saya, Anda mengimani itu Yesus sebagai manusia atau bukan manusia? Roma 9 ayat 5. Mesias adalah Allah yang datang sebagai manusia. Anda mengimani dia itu sebagai manusia atau bukan manusia? Iya, Allah yang datang mengambil rupa manusia. Kok nggak jelas-jelas sih? Iya, Yesus itu manusia. Mengambil rupa. Nah, di mana pengakuan Yesus mengaku dirinya mengambil rupa? Ya, mengambil rupa manusia berarti di dalam diri dia berdiam di dalam kemanusiaannya. Ya, jadi dia rohnya roh Bapa itu berdiam kemanusiaan Yesus. Yohanes 14. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oke. Anti Mesias. Antikristus, anti-Yesus. Sebagai yang tidak mengakui manusia. Yesus datang sebagai manusia, antikristus. Kalian kan antikristus. Nah, sekarang Yesus datang ke muka bumi ini, dia manusia atau bukan manusia? Ketika dia datang ke dunia, dia selalu menyebut dirinya anak manusia. Artinya, dia datang melalui proses kelahiran manusia. Ya. Anda percaya kalau Yesus itu manusia? Ya, dia mengambil rupa manusia, ya percayalah. Ya, Anda percaya kalau dia itu manusia? Mengambil rupa manusia, percaya. Nggak ada. Di sini ayatnya nggak ada kalimat mengambil rupa manusia. Saya baca sekali lagi ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat antikristus. Ya. Yesus datang sebagai manusia. Nah, ketika Yesus datang ke muka bumi ini sebagai manusia, Anda percaya? Percaya. Percaya ya? Nah, ketika Yesus datang ke dunia ini selama 33 tahun, dia manusia, bukan Tuhan, betul? 33 tahun, iya. Dia datang, kan malaikat sudah bilang. Iya, Anda sekarang percaya. Sebentar. Yang ngomong malaikat telah lahir ke dunia Yesus Juru Selamat, Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Ngomong malaikat, bukan saya. Ya, terus? Ya sudah, toh kalau sudah begitu berarti kan yang lahir kan Yesus Tuhan Juru Selamat. Oh, jadi yang lahir itu Tuhan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lahir itu Tuhan. Yang ngomong Gabriel, malaikat, bukan iya. Gabriel. Nah, Anda imani yang lahir, yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu Tuhan? Ya, Tuhan Yesus. Berarti ada manusia melahirkan Tuhan? Manusia melahirkan roh, mengandung roh. Jadi melahirkan roh. Manusia ya, tunggu, dengar ya, saya jelaskan pelan-pelan. Yesus mengandung roh kudus. Kamu tahu nggak roh kudus? Nah, saya tanya, kalian kenal nggak roh kudus? Loh, enggak usah bawa roh kudus. Ya berarti kalian nggak punya roh kudus, rohmu itu mati. Roh Kudus adanya di Islam, ditanya Islam kenal Roh Kudus. Yang ada di kalian itu hantu suci. Ya, Roh Kudus itu ke situ. Langsung ke topik. Gini Bang. Kembali. Silakan pakai bantuan Roh Kudus. Anaknya Maria itu A manusia, B Tuhan. Silakan. Ya, saya tidak perlu jawab. Pertanyaan yang tidak ada di Alkitab. Oke, baik. Dia Saya ulang pertanyaannya ya. Yang dilahirkan Maria itu di kota Daud, A manusia, B Tuhan. Sudah dibilang, malaikat Gabriel sudah mengatakan telah lahir ke dunia Yesus Tuhan Juru Selamat. Berarti ada manusia nama Maria melahirkan Tuhan. Manusia ilahi itulah Yesus ya. Apalagi manusia ilahi? Loh, Yohanes 14 ayat 10. Di dalam diri Yesus berdiam Bapa, roh Bapa itu sendiri. Diulang lagi. Ada itu bayi dibungkus lampin, taruh di palungan. Itu Tuhan atau bukan?
Ya Tuhan toh, malaikat sudah ngomong dari Oke, tadi. baik Tuhan. Tuhan, baik, udah cukup. Cukup. Berarti ada manusia melahirkan Tuhan. Betul? Iya. Oke, cukup. Lanjut. Saya ikutin kamu ya. Lanjut. Sudah. Waktu Tuhan menjadi Sudah, bayi jangan ini. nanya terus. Diam dulu. Karena ada manusia melahirkan Tuhan nih. Oke, apakah Tuhan bayi ini maha kuasa atau tidak maha kuasa? Kalian sudah tanya, sudah saya jawab. Ya lanjut dong pertanyaannya Lo gimana? lanjut untuk apa? Gantian Ya dong berarti, saya nanya. berarti waktunya kamu turun Ya kayak saya begitu ya. tanya. Oke. Tadi Waktunya kau turun. Kau sudah akui ada manusia melahirkan Tuhan. Ya udah. Tinggal kau resapi dulu, mundur 2 langkah, masuk akal nggak sih ada makhluk melahirkan manusia? Ada makhluk melahirkan Tuhan. Mundur 2 langkah, berpikir lagi. Ini menjelang sahur kita nggak mau debat deh bang. Yang penting Anda udah jujur. Tuhanmu itu dilahirkan oleh manusia. Udah cukup. Sekarang Bang Rizky tadi apa yang mau disampaikan Bang Rizky, silakan. Anak angkat ulun mau mualaf. Oh, anak angkat ulun. Kalimantan. Siapa namanya? Ini mau kirim KTP. Oke. Nomornya bang. Ada yang tahu nomor saya di bawah, silakan diketik. Bang Rizky bisa on cam ya? Oke, bisa. Oh bisa. Coba. Anaknya apa ponakannya Bang Rizky? Anak angkat bang. Oh anak angkat. Dari agama apa sebelumnya dia itu? Katolik. Masya Allah. Mau kirim mana bang? KTP. Kirim kemana ini? Aku ada yang tahu nomor aku di bawah nggak? Aku nggak bisa ngetik sendiri loh. Benar belum. Coba ya. Nah, itu nomor saya ditulis Pak Idris tuh Pak. Sama Pak Idris Pak itu. Dicatat dulu Pak. Ini loh Pak Idris nih. Tuh dicatat dulu aja. Nanti kirim KTP-nya sama tanda tangannya. Ustaz Alif jangan tidur dulu Ustaz. Belum sahur kita Tad. Yuk. Kirim ke anu KTP tadi, foto KTP tadi kirim penetangannya. Kalau Bang Juma mungkin masih bisa ditelepon, kan sahur nanti. Sabar dulu ya. Bang Rizky kenapa dia mau molap? Dipaksa atau bagaimana atau belajar? Belajar bang. Usia berapa dia? 21. Akalnya Laki perempuan? Laki perempuan? Oh laki. Nama? Anu kirim. Kirim bilang ke WA Bang Andi. Ini nomornya. Udah ya? Belum. Iya. Sudah kirim dah. Sudah kirim bang. Oh ya udah. Kecil kali. Nanti bisa digede-gedein dikit. Oh bisa. Nah, dari Ruby Katolik. Iya. Belum. Dari Ruby Katolik. Wah, bisa nanti diajarin sahur sekalian puasa besok ya. Bang, derinya ya. Ambil kopiah Haji. Tunggu ya Bang ya. Masya Allah. Ustaz, gimana nih Ustaz? Coba panggil guru Bang Andi. Coba digedein dulu dia nih. Coba on cam dulu Bang, kita kenalan dulu sambil. Wish, ganteng kali. Masya Allah. Baju-baju yang di rumah dipakainya. Pantesan kegedean. Iya. Masya Allah. Siapa nama tadi lupa Pak?
Cerita-cerita dulu mungkin Bang Andi ya, tanya-tanya dulu ya. Tanya-tanya dulu sambil nelpon Bang Juma dulu ya. Bang Andi lah, silakan Bang Andi. Yang nelpon Bang Juma siapa ya? Biar aku. Iya ya. Dari. Wis. Mantap itu Bang, gondrongnya itu Bang. Seolah Bang Reski. Nggak boleh gitu Bang. Yesus mau Bang Reski Kalimantan mana Bang? Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Oh Palangka. Abang dari suku Dayak ya Bang? 50-50. Kalau dari suku Dayak. Oh darinya suku Dayak. Katolik. Kenapa dia mau memeluk Islam? Apa sudah lama nggak ke gereja? Sudah dari kecil terlahir dari keluarga yang kurang religius emang. Oh dari. Tapi KTP-nya anak Katolik loh. Iya Katolik. Jadi udah lama nggak ke gereja gitu. Belum ganti. Berapa tahun? Udah dari kecil emang jarang ke gereja sih. Oke. Coba ada yoga. Baru SMA belajar Islam. Oke. Yoga nih. Bun awan nih. Tapi nggak ada yang maksa ya masuk Islam ya? Nggak ada. Nggak dipaksa kan sama Abang Reski? Iya enggak. Udah disunat belum? Udah. Oh sudah. Udah Bang. Sudah alhamdulillah. Enggak. Teman-teman yang ada di live chat, ini KTP-nya udah sama saya, KTP-nya Katolik. Kalau kita berdasarkan ID card ya, Katolik dia. Orang tua der Katolik semua. Yang orang tua sudah bisa. Kenapa? Iya. Audionya itu. Kawin lagi sama orang, masuk Islam, terus ya bapaknya kan masih Katolik. Oh gitu. Oke, tunggu ya Bang Juma dulu ya. Udah yoga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Andi. Nanti tanya-tanya dulu lah itu. Udah rezekinya masih Katolik dia. Oh, ya. Assalamualaikum Bang Rizky. Aduh. Assalamualaikum Rizky. Ngelik ya? Kenapa? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Bang? Ya ngelek dia ya. Iya ngelek, jaringan dia ngelek. Mungkin tutup dulu kameranya. Coba saya tutup dulu kameranya ya. Ada Pak Ustadz Alipku. Pak Ustadz Jangan bilang aduh lagi Bang Yoga ya. Nggak bisa tutup kamera ini. Coba moderator ditutup kameranya. Nggak bisa kan? Coba kalau pakai hotspot apa? Coba hotspot. Nggak bisa kan? Jangan kenal ya, coba Bang Rizky monitor. Bang Rizky. Oke. Iya. Tes. Cik. Ya. Assalamualaikum Rizky. Coba pindah tempat dulu Bang
Bang Rizky, pindah tempat dulu. Aki. Iya. Pindah tempat dulu bang, pindah tempat dulu. Iya, Bang Pandi. Yang bagus signal. Cari tempat yang bagus signalnya, itu agak ngelak gitu. Pindah dulu coba. Nah itu udah bagus itu. Halo. Oke. Ya udah bagus. Coba ngomong. Halo. Bisa. Ya udah kok, udah bagus kok. Iya. Apa kabarmu bang? Sehat? Sehat bang. Tapi kayaknya ada mirip-miripmu sama aku lu. Masa bang? Nah, iya. Asal dari mana bang? Asal aku dari kampung tapi lama tinggal di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Oh, berarti sekarang di Kalimantan? Iya, di Kalimantan. Kampung. Rasakan kau, kampung mana? Adekmu yoga. Aku pula adekku dari Kalimantan. Nah, oh gitu. Bang, jadi gini bang, kau memilih Islam dalam dirimu itu penyebabnya apa gitu? Karena Islam itu tidak boleh dipaksa loh. Padahal dia ini udah lama mau mualaf, tapi saya suruh nanti dia sebab baca dulu kitab-kitabnya. Sekarang mau mualaf sekarang. Oh gitu. Berarti udah lama pengen mualaf ya bang ya? Iya, emang udah nggak percaya sama agamaku yang dulu. Banyak Tuhan. Bagus lah, berarti kau tidak memenuhi manusia kan? Setuju dengan prinsipmu. Tapi kau mirip sama aku loh. Tunggu dulu, kita sapa dulu. Ada Cak Wafi. Assalamualaikum. Yoga. Cak Wafi. Mau lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa namanya ini yang mau mualaf? Ya silakan Ustaz. Nama Ikam Pak. Nama Ikam. Namaku Dery Ruby. Oh. Iya. Dulu asalnya agama apa mas? Katolik. Hafal doa bapak kami mas? Hafal aja. Doa bapak kami hafal lah. Ada hafal. Nggak hafal udah bang. Lah, kok bisa kayak gitu nggak hafal bang? Emang dari kecil nggak gereja. Terlahir dari keluarga yang nggak terlalu religius bang. Oh. Iya. Tapi sering ke gereja tidak? Enggak juga. Makan babi. Oh, berarti Katolik apa intinya itu kan? Maksudnya itu dari keturunan tapi tidak mengikuti ajarannya gitu. Iya bang. Makan babi tidak? Makan B2 enggak? Dulu makan bang. Sekarang hidungnya aja yang dimakan. Oh iya. Udah enggak lagi kalau makan babi. Udah lama katanya. Oh gitu. Sekarang yoga. Siapa guru bu yoga? Pandi. Bang Dery pernah ikut Jumat Agung nggak? Jumat Agung. Kayaknya nggak pernah. Orangnya nggak tahu-taunya gitu aja ngomongnya. Ini semua peralatan kopi ya sama bajunya punya saya sendiri, saya suruh pakai aja. Yang diingat dari ajaran ketika Katolik apa bang? Yang diingat apa? Bingung dia bang. Sekarang umur berapa itu? 21. 21. Gak pernah ikut kegiatan Jumat Agung dari dulu selama jadi Katolik? Nggak pernah. Dari kecil? Saya baca KTP-nya nih ya. Dery Ruby, lahirnya di Parit tahun 2003. Palangkaraya. Iya. Agama Katolik. KTP-nya. Spill aja bang kalau nggak apa-apa juga.
nggak boleh. Bang, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Oke. Lanjut. Tenang, di sini ada Yesus. Bang, kau mirip sama aku tuh kurus lo. Kayak kau wajahku dulu. Bang Andi, coba ditelepon. Anda diangkat. Sama, tidur kayak. Tunggu aja dulu. Siap. Ditutup aja dulu camnya biar bisa nyantai. Sambil nunggu. Coba dulu. Biar telepon deh. Adik yoga banget ini. Kok mirip kali sama si yoga? Iya, nggak tahu lah aku kenapa mirip. Mirip ya. Mirip sama yoga. Iya. Dikata orang ini. Nah, ini pasti kamu ngeliatnya lah. Tutupnya juga. Karena kalau dipikirkan terluar kita. Bang Rizky, aku boleh tanya lagi sama Bang. Mumpung belum ada Bang Zumi ini. Sama Derry yang nanya, namanya Derry yang mau mualaf nih. Oh, Derry. Iya, Bang Derry. Ya. Berarti dulu Bang pas kau masih Katolik jarang ke gereja pertama kan. Tapi kau makan babi? Pernah. Dulu makan ya emang. Oh gitu. Terus berarti tidak pernah diajarkan sekali sama orang tua untuk doa Bapa Kami atau bagaimana atau Jumat Agung gitu, nggak pernah? Diajarkan Bang, tapi udah acara itu jadi aku kan ikut kakak. Kakak juga udah Islam sekarang, jadi udah lama aku nggak ke gereja. Oh, berarti salah satu yang kau ingat dari ajaranmu itu dulu apa Bang? Yang ku ingat perpuluhan lah. Apa yang kau ingat? Lupa juga Bang. Bisa gitu ya? Iya Bang, kayak udah lama banget nggak ngikutin. Oh, kayak ini nah. Paling kalau Katolik itu dia gini. Iya. Sepengetahuanku kalau Katolik itu perpuluhan itu nggak ada, tapi nggak tahu lah aku di gerejamu dulu ya gitu. Yang perpuluhan itu AKBP dan yang lain-lain itu. Kalau di Katolik itu jarang perpuluhan. KTP-nya udah kan tadi Bang Andi? Udah. Katolik kan? Ya berarti gini loh Bang, berarti dia tidak mengikuti ajaran itunya mungkin. Mungkin dia apa kan, cuma dari garis keturunannya gitu loh. Jadi bertemu lagi sama orang-orang Muslim mungkin gitu kan. Dapatlah ajaran dia dari kakaknya. Tadi bilangnya Islam kakaknya kan. Islam kakakmu Bang? Iya Bang. Udah berapa lama? Udah kayaknya setengah tahunan. Oh gitu. Baru juga berarti. Iya baru juga. Berarti ibu bapak Kristen, Katolik. Bapak Katolik masih. Kalau ibu Islam. Udah pindah lah. Dari lama udah. Oh gitu. Berarti kau bisa baca Al-Fatihah Bang? Kalau kau udah tahu tentang Islam? Belum lagi, kalau masalah Arab belum, aku yang ngajarin nanti. Belum Bang. Oh. Nanti diajarin sama aku nanti. Oh gitu. Selamat malam host. Selamat malam Bang Onel. Mau mualaf juga kau? Ya? Mau mualaf juga? Mualaf. Bapak makin banyak orang yang ke Islam. Makin kalian serang Islam, makin banyak yang masuk Islam. Kenapa kayak gitu? Aduh.
tambah kurang lawan kami untuk dialog ini. Gimana ini? Ya buat apa dia menyembah mayat hidup? Arti mualaf itu apa itu Bang Fandi? Saya kurang mengerti juga. Silakan Cak Wafi, langsung Gurunda Wafi. Mu'allafah qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Yang dilembutkan hatinya. Iya. Artinya itu saja. Biar hatinya gak bego. Tujuannya itu tidak ada, cuman artinya ya. Kan kamu nanya arti kan? Artinya saja. Jadi kita cuman mengerti artinya saja toh. Terus? Seperti itu. Terus kamu mau apa? Loh, kan saya cuma tanya, Bang. Ya iya, itu jawabannya, Mas. Iya, jadi makanya saya artinya seperti itu saja. Tidak mungkin apa ke, seperti apa ke, begitu. Cuman itu saja. Enggak perlu Roh Kudus, aman. Tidak perlu Roh Kudus. Enggak perlu apa itu. Enggak berguna itu. Kalau abang tidak pakai itu apa Roh Kudus begitu ya? Enggak. Tidak ada. Kalau saya tanya sedikit. Kalau di abang itu pakainya apa? Apanya? Pakainya apa, weh? Iya, maksudnya kepercayaannya itu untuk mau apa ya? Maksudnya kepercayaan Allah itu dalam arti mau masuk surga itu seperti apa? Ya Allah itu Tuhan. Tuhan yang benar. Maksudnya apa ya? Memang susah mau tanya juga beda sih. Maksudnya kita juga dia salah gitu loh, apalagi jawabnya gimana sih? Bukan, maksudnya gini. Ini ini tulisnya nih, saya mau tanya sedikit. Ramadan berkah. Dalam arti bagaimana tuh, Bang? Ya Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, tambah baik. Itu di bulan apa aja, Bang? Ramadan itu 1 bulan. Kok di bulan apa aja gimana sih? 1 bulan? Maksudnya bulan apa? Ini kan sekarang bulan Maret. Oh, mau dikaitkan sama Masehi. Makanya saya tanya. Itu bulan Hijriah. Jadi Masehinya gak netep karena berbeda waktunya gitu loh. Jadi bukan bulan Maret saja, mungkin bulan lainnya begitu ya? Iya, Anda ini sedang interogasi apa gimana sih? Saya sedang nggak ngelamar kerja loh. Saya kan bukan interogasi, tapi saya bertanya kan di sini Ramadan berkah. Jadi saya kan nggak ada hak mau bertanya sama Ustadz kami toh kau. Kenapa? Nggak ada hak mau bertanya sama Ustadz kami. Terus saya mesti apa? Tidak usah bertanya. Kamu kesini mau ngapain gitu loh? Lah kan bertanya. Ya intinya aku kasih tahu kau ya, intinya itu bukan Roh Kudus dalam dirimu tapi Roh Kudis, udah. Lah kan saya bertanya. Kamu bertanya Islam sudah kamu pahami kitab kamu sendiri. Kenapa? Kamu bertanya Islam ini kamu sudah paham Islam apa agama kamu? Terus di situ sudah mengerti Alkitab kami. Enggak, maksudnya kamu. Pertanyaan saya ke kamu. Kamu tuh sudah dalam enggak memahami kitab kamu sendiri? Kalau saya belum. Karena begini, dalam arti dari Kejadian sampai Wahyu ya memang sulit. Kita jarang sekali untuk membaca. Saya jujur. Iya kan? Kamu dari Katolik atau Protestan? Ya Protestan. Terus kenapa jarang baca kitabnya? Ya begitu, mau bagaimana? Tapi untuk maksudnya alasan kamu, kenapa kamu jarang mempelajari kitab kamu? Apa alasannya? Bukan jarang, tapi ya kita itu pergaulan sih. Pergaulan. Jadi, ya, tapi untuk sedikit kita tahu sedikit, begitu Bang. Emang abang tahu Alkitab kita semua? Mau tanya di Alkitab kita? Ya kalau cuma dari Kejadian sampai gak jadi-jadi ya saya paham. Oh gitu berarti nggak tahu toh? Paham.
Kok paham tuh kejadian sampai kejadian? Itu kan bagaimana tuh? Bukan sampai wahyu, sampai gak jadi-jadi itu kejadian itu. Tapi berarti nggak tahu toh. Bang. Berarti nggak tahu toh? Ya mungkin saya lebih paham kitab Anda daripada Anda sendiri. Lebih paham dari kitab saya. Lebih paham dari Anda daripada kitab, gimana sih? Oh, Kita maksudnya bisa memahami dirinya sendiri gimana? lebih paham dari kitab kami. Misalnya Anda lebih tahu lah. Dalam artinya begitu. Iya gitu. Taunya bagaimana? Kenapa sampai bisa lebih tahu dari kita? Karena saya sudah menyelesaikan Al-Quran. Jadi setelah itu saya mempelajari kitab Anda gitu loh. Oh, Al-Quran duluan baru Alkitab begitu. Ya iyalah, saya orang Islam, bukan orang Kristen. Kalau mana yang turun dulu? Maksudnya saya mau tanya dulu bang. Maksudnya yang mana turun duluan? Apanya yang mana turun duluan ini? Bisa kitab Taurat atau Al-Quran atau itu apa? Zabur, Taurat itu apa? Injil. Mana yang turun duluan sih? Sampai Al-Quran dulu baru Alkitab. Yang turun duluan secara apa ini? Secara penulisan, secara fakta Ya, sejarah. sejarahnya itu maksudnya saya kan orang awam juga, cuman saya mau tanya yang mana turun duluan, Al-Quran atau Taurat atau Injil kah? Mana yang duluan sih sampai abang bilang begitu? Oh. Yang turun duluan itu suhuf syif kalau dalam Islam. Oh ya, itu apa itu yang bagaimana tuh bang? Mushaf yang pernah Allah berikan kepada Nabi Syif. Nabi Syif anak dari Nabi Adam. Anaknya siapa? Anak pertama siapa sih? Anaknya Nabi Adam Solahuddin Wahid. Aduh. Gimana? Nabi Adam. Apanya Nabi anak? Nabi itu Adam, Idris, enggak ada Nabi anak. Mau tanya bang, Nabi Adam itu meninggalnya umur berapa? Nabi Adam meninggalnya umur 900 tahun. Ngomong aja udah salah. Terus yang bener? Bilang Nabi Adam, tapi meninggalnya nggak tahu tuh 900 tahun. Banyak kali cerita kok Onel, orang mau ke jalan Tuhan ini, mau ke surga dia nggak sama kayak kau. Ya kan kita mesti tanya dulu sejarah tuh. Nabi Adam ya. Nabi Adam saya bilang meninggalnya 900 tahun. Emang 900 tahun. Terus yang bener gimana? Yang bener gimana? Kalau setahu saya itu Nabi Adam tuh sekitar 930 tahun. Kalau itu menurut saya itu 900 tahun. Oh menurut saya. Kalau kamu kan menurut saya kan menurut sejarah. Sejarahnya mana? Tulis 900 tahun betul. Mana sejarahnya? 900 buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ditulisnya 900 tahun Nabi Adam meninggal. Aduh susah banget. Udah Pak Ustadz, udah jangan gue usah bapak lain nih Pak. Kalau orang sama ini sama aku aja Pak ya. Nanti kesel bapak nanti Pak. Ini loh. Bang Onet, jangan sampai jangan sampai aku kentut ke mukamu itu biar diam kau ngomong. Kan saya tanya kok langsung marah-marah. Bukan marah-marah, orang mau ke jalan Tuhan ini loh, mau ke jalan surga ini nggak sama kayak kau ketinggalan kau sana kau dulu, diam kau. Kita baru tanya begini kok kayak emosi. Bukan emosi, ini mau ke jalan Tuhan dia ini loh. Allah itu buat itu hal yang Allah di sini. Marah-marah loh. Di sini ada Allah, bukan Allah. Iya Allah itu kan untuk baik kan tidak? Saya tanya. Lo diamlah kau, sana kau dulu, turun kau dulu kau. Ada mau ke jalan surga ini, orang ngapain kau dulu? Emosi lagi. Lagi ada orang ke jalan surga loh. Udahlah, sana kau dulu. Abang juga kok begitu. Bukan, nanti kau ada waktumu nanti berdebat sama-sama kami. Ini lagi ada ke jalan surga. Ngapa kau tanya sama ustadz kami gitu loh? Ini ustadz kami ini akan memuliakan, diam kau dulu. Ini ada lagi orang mau mualaf tuh kau. Kau mau mualaf? Mualaf toh. Yang mau mualaf ya silakan. Siapa yang juga yang mau sih? Ya makanya kau jangan mengganggu kau. Terusik nanti orang kau bikin. Yoga tanya aja dia Yoga. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Bang Hendi sudah tanya lagi tuh. Siapa nama Tuhanmu? Ya wajar kalau Bang Andi nggak apa-apa dia bertanya, dia apologit gitu loh. Ini ustadz kami. Nah kan saya bertanya Bang. Kok masa cuma bertanya kok? Jangan kau bikin pusing otak kami, otak ustadz kami gitu loh. Nggak ada manfaatnya ngomong sama ustadz itu. Bukan dapat berkah dia, malah dapat hancur dia pikirannya kebut. Bang Yoga, tidak boleh kayak gitu. Kita ini kan orang awam, kita bertanya tidak boleh. Ya udahlah intinya aja lah, kau mau ngapa bertanya, mau mualaf kau? Ayolah login kau sama Bang ini. Ayolah sama-sama kau. Kalau sama itu kan saya mesti tanya dulu kebenarannya seperti apa Bang. Ya udah mualaf aja kau, ashadu dulu cepat. Loh,
Asyhadu artinya apa? Saya juga Ya udah makanya kau diam dulu, kau ini lagi jalan tuan orang lu. Banyak gayamu penting. Kamu maunya diturunkan atau turun sendiri? Tuh kan, Bang Hendy langsung bilang begini. Oh, jangan kau samakan itu. Kalau Bang Handi ini orangnya tegas-tegas toh kau. Jangan kau samakan dia. Loh, Bang Hendy kok semarah lagi? Misalkan satu matanya, Ya Bang. iya, ibaratnya gini loh. Kau lah iblis yang mengeluarkan Hawa dari surga itu, ibaratnya gitu loh. Udah keluar kau dulu. Gak ada untungnya kau di sini. Loh, saya kan Kristen, saya cuma bertanya kok mas langsung keluar. Iya itu kau iblis, nanti kau hasut apa telinga orang panas kau bikin. Gak ada untungnya kau. Kalau mau mual kau sini, ayo kami naikkan kau. Bilang asyhadu kau dulu cepat. Biar ada dua-dua di sini. Abang saya belum belajar Al-Quran, masa langsung saya asyhadu? Kan belum tuh. Ya ujung-ujung kau menghujat. Kebenarannya gimana? Orang perlu kebenaran dulu. Yang kebenaran itu cuma satunya. Gini aja Nel, lu mau nanya apa sih Nel? Iya, lemahnya kan saya mau tanya Bang. Apa itu? Dalam arti yang tadi, dalam arti itu Ramadan itu dalam arti seperti apa? Saya mau tanya. Bulan suci Ramadan. Ya, itu seperti bagaimana? Misalnya kita puasa, terus apa? Berbuat hal yang baik ya, begitu ya Bang? Ya. Sampai kapan? Sampai Loh, Bang ini ketawa lagi. Sampai apa? Mau sampai selesai puasa gitu Bang. Terus itu Sampai Yesus bangkit lagi lah, gimana sih? Yesus aja puasa lo nanti lo. Yesus ketika turun kedua kalinya dia puasa Ramadan lo. Masa kamu gak puasa? Saya puasa juga Bang. Maksudnya gini, puasa itu apa ya? Itu keharusannya Bang ya. Puasa. Saya gimana ini? Misal puasa itu keharusan. Iya, wajib. Wajib. Di apa ya? Di Al-Quran disuruh atau bagaimana Bang? Iya, disuruh. Ustaz, minta maaf. Iya, disuruh. Puasa selama 30 hari. Iya. 1 bulan. Diikuti siapa? Nabi atau bagaimana Bang? Pak Ustaz. Diikuti siapa? Ya diikuti umat Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad puasa juga, Pak Ustaz? Oh enggak, joget beliau. Ya iyalah puasa juga, gimana sih? Kan saya tanya Pak Ustaz, minta maaf. Oh puasa juga, 30 hari juga ya Pak Ustaz ya? 2 tahun kalau Nabi. Nel, kalau Paulus itu puasa nggak Paulus? Ya? Paulus puasa nggak? Paulus kayaknya tidak puasa. Puasa ya? Tidak tahu. Tidak kayaknya tidak. Kalau Yesus puasa nggak Yesus waktu hidup? Yesus puasa. Kalau Paulus? Saya kurang tahu Paulus sih, karena saya ikut Yesus. Kok nggak kenal sama dia? Rasul Paulus saya tahu. Puasa nggak dia? Jadi puasa, kawin aja enggak Paulus? Kan saya kurang tahu itu. Kalau Markus puasa nggak Markus? Aduh, apalagi kayak bilang begitu kok Matius. Tanya sampai Wahyu lah. Lucu si Onel ini. Lukas Yohanes apa segala macam itu. Ya, terus saya bicara apa lagi dong puasa saya tidak tahu. Iya maksudnya kan abangin, maksudnya saya kan tanya. Jadi ngerti Nabi Muhammad puasa 30 hari. Onel ini benar mau belajar, dia nggak ngeceng, dia memang nggak ngerti. Bertanya aja dia nggak ngerti. Apa sih? Yang penting dia nggak menghujat. Siapa yang menghujat? Saya kan bertanya. Musa puasa 40 hari. Yesus puasa 40 hari. Terus kamu pengikutnya puasa enggak? Saya puasa juga. Berapa hari? Ya tergantung.
Oh, puasanya tergantung. Enggak, salah Tat. Dia puasa sambil digantung di pohon supaya dia nggak turun-turun ambil makanan. Ternyata yang kita digantung manusia. banyak juga berarti. Sekarang begini, kalau itu puasanya berapa lama? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari kalau puasa, jam itu kan bisa. 4:30 sampai Kalau masih ini, kalau Nabi Musa itu puasa kapan? Dari jam berapa sampai jam berapa? Nabi Musa puasa dari sehari. Berapa jam? 24. Satu hari full. Satu hari full. Ya. 24 jam. Ya. 24 jam satu hari. Baru maksudnya satu hari full. Kamu nanya tapi kamu heran sendiri gimana sih? Terus yang kita puasa ini dari pagi tidak mungkin satu hari full. Kamu sebenarnya nanya atau jelasin sih? Gak paham saya. Karena masih gini bang, maksudnya satu hari full terus kita nih puasa siapa? Beda-beda aturannya, beda. Zamannya beda. Di dalam Al-Quran ada loh penjelasannya. Nabi Musa puasa 40 hari. Wa wa'adana Musa 30 laylah. Wa atmamnaha bi 10 40 hari. Yesus 40 hari. Kamu puasanya berapa hari? Begini. Nabi Musa itu puasa 40 hari itu bagaimana? Dia tidak makan. Iya. Atau makan? Tidak makan, tidak minum. 40 hari? Iya. Tidak mungkin. Loh, gimana sih? Kamu gak pernah baca Bible ya? Bilangnya Pak Ustadz. Berarti kau tidak mencari kebenaran. Berarti kau gak percaya Yesus dong? Iya berarti. Maksudnya gini, satu hari full tidak makan sampai 40 hari. Iya karena dulu gak ada Indomaret. Mau beli di mana Nabi Musa bukanya? Orang mati lah 40 hari. Dulu diam dulu kau, bimbing soadak aja dulu Ustaz. Si Deris. Buka dulu ininya dek, Ken. Jangan sampai kita tunda-tunda lah. Bimbing dulu Ustaz. Oh iya. Ya. Oh, ada yang walap ya. Diam dulu Onel, kau diam dulu kau setan, kau diam dulu kau. Silakan Ustaz. Kasihan ada orang mau mualaf itu tunda-tunda ya. Mau meluk Islam. Ada Ustaz Alif. Tafadhol Ustaz Alif. Ya Bang Juma lagi rehat, diserahin ke Ustaz Ali, Ustaz Wafi. Silakan Ustaz. Oh oke. Mas, ini Mas siapa namanya? Mas Dery ya? Mas Dery. Oke Mas Dery, karena tadi sudah KTP-nya sudah diserahkan kepada Bang Handi. Jadi Mas Dery ikuti apa yang saya bicarakan ya. Ini sebagai yang pertama, sebagai formalitas bahwa Mas Dery sudah syahadat dan disaksikan banyak orang, dan nantinya tunggu bentar ya, bentar. 1 menit, bentar. Bah, hati-hati ya. Ya diharap untuk para setan diam dulu ya, jangan ngomong dulu kalian. Di sana banyak bocah ya? Ada satu. Ben Bang Andi. Oke, lanjut ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan ke atas dulu, tangan ke atas satu. Satu naik ke atas itu raya. Ikuti kata-kata saya Mas Dery. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Saya ulangi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Alif, silakan doa Ustaz. Tafadhal Ustaz Alif, narju minkum an tad'u lana du'aan insyaallah. Amin kan. Insyaallah. Ya, gurunya lagi gak monitor ya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita berdoa, Bang siapa tadi namanya? Dery ya? Dery. Nah, karena Anda sebelumnya keyakinannya Katolik kan gitu ya, Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan, maka malam ini juga Anda harus mengikrarkan ya, disaksikan oleh semua umat Islam bahwa dia itu hanya manusia utusan Tuhan. Oke? Iya. Oke, baik. Saya menambahkan sedikit aja. Yang wajibnya tadi sudah, kan gitu ya. Ucapkan, dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Tuhan. Oke, baik. Takbir Allahu Akbar. Ya, kita berdoa mohon kepada Allah. Ada adik, kakak, saudara, ibu, ayah yang masih non muslim? Ada bapak. Bapak masih non muslim? Iya. Oke. Mau bapak menjadi muslim? Nanti nyusul balik. Masya Allah. Masih belum kayaknya. Nah, nanti banyak-banyak berdoa, bermohon kepada Allah agar dilembutkan hatinya, juga mengikuti jejak yang Bang Dery lakukan, yaitu menjadi mu'alaf atau menjadi seorang muslim ya. Kita bermohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sejenak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Berikanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami semua ya Allah, terutama mereka yang masih dikeraskan hatinya ya Allah, yang masih menolak kebenaran Islam ya Allah. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah, di sepertiga malammu ini ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka mau menerima kebenaran Islam, terutama mungkin di antara kami, di antara keluarga kami, di antara saudara kami yang masih belum menerima kebenaran Islam, terkhusus Bang Dery yang di antara keluarganya, orang tuanya, ayahnya yang masih non muslim, semoga dilembutkan hatinya sehingga dia menjadi seorang muslim ya Allah, dan berkumpul kelak di jannah-Mu ya Allah.
Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil hasidin wansurna 'alal qaumil munafikin. Ya Allah, tetapkanlah kepada kami kesabaran ya Allah, teguhkanlah kami dalam pendirian agamamu ya Allah, kuatkanlah diri kami ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami ya Allah di dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang memusuhi Islam ya Allah, di dalam menghadapi kaum-kaum hasad yang selalu mencela agamamu ya Allah, dan menghadapi kaum-kaum munafik yang selalu mereka hasud kepada kami ya Allah dan merendahkan agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustadz Alif. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyampe kan? Udah yoga. Ya? Udah nyampe ke kampung. Udah. Mau berjamaah lagi kita? Mau lah. Tapi jangan aduh lagi ya, batal sholatnya nanti. Oh, nggak sengaja itu. Lagi sholat berjamaah kejeduk kepalanya kena meja jati. Udah bisa tutup camnya dek, biar nggak pegel, tutup aja camnya biar nggak pegel. Tutupin ya, biar nggak pegel. Bang Yoga, mau pengen tanya kau. Ntar dulu ke Kepas dulu. Kalau Kepas ini gimana Pas? Kemarin masih ngomong Kepas, aku pilih mana masuk Islam daripada masuk angin. Dia bilang masuk angin beneran. Pas lu masuk angin. Kalau saya kan udah di matre masuk surga. Wah, udah makin matre dia. Waduh, balik lagi orang ini. Masih ada. Ustadz Alif, selamat malam. Kalau saya kan saya bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Yohanes 13:13. Enggak jauh dari itu. Meskipun anak abang saya kandung 2 masuk Islam, ya nggak apa-apa. Kan mereka nanti yang mempertanggungjawabkan iman mereka. Tapi Bang Hendy, tapi kes lo itu Pas, lu pilih masuk angin, kes lo, benar-benar lu masuk angin lo. Kalau saya pilih masuk angin, masih ada tolak angin gitu loh. Bang Kepas, selamat malam. Saya mau tanya ini, Kalau saya nanti masuk Islam, saya nggak bisa makan B2 gitu loh. Oh, ajak si Onil tuh makan B2 tuh. Bang Hendy, masih gini selamat. Itu sebelum dilanjut ke pembahasan yang lain mungkin ya. Tadi Bang Rizky dampingi saudara kita yang baru bersyahadat. Dia ajak dia dalam menjalankan kewajiban, terutama menjadi seorang muslim kan gitu ya, lakukan sholat, saum di bulan Ramadan, ini momennya, dan ajak lakukan kewajiban gitu. Mohon bimbingannya ya. Terima kasih. Siap. Pahala buat antum. Oke. Siap. Sudah 1 bulan nih kita latih dulu, kita ajarin. Ya, untuk Abang Rizky selamat malam. Ya, malam. Sudah mualaf, terima kasih ya. Sudah, saya selamat ya. Saya berikan selamat juga untuk abang dengan kepercayaannya. Ya kan seperti itu. Makanya Bukan saya selamat, dia yang selamat, kamu belum, gimana sih? Iya selamat, makanya saya berikan selamat karena dia sudah mualaf. Coba, nggak selamat kamu Nel, kata Ustadz Abdul, coba. Ya itu kan manusia yang bicara bang, biarin. Itu bukan Tuhan, itu kan manusia yang ngomong. Jadi saya kan cuma mau tanya, iya kan saya berikan selamat buat dia, buat Rizky ya, udah mualaf, mungkin masuk surga ya, oke selamat ya. Jadi maksudnya kan saya cuma kan beri selamat. Terus saya mau tanya, bisa Ustadz mungkin, Ustadz Abdul. Apalagi yang kau tanya, sepanjang tali monyet itu kau tanya lagi.
Yoga ini Ustaz, bukan. Yoga kau tahu. Kau bisa jelaskan? Ya aku bilang apalagi yang kau tanya sepanjang tali maunya kau tanya. Gak habis-habis kau bertanya dari tadi, tanya terus. Terus kalau Onel emang gak mau selamat? Kita manusia mau selamat. Siapa yang tidak mau? Nah, terus kenapa nggak ngikutin? Makanya saya kan belum percaya, makanya kan saya bertanya, Bang. Ya berarti belum mau selamat kan? Oh tidak, bukan berarti Ustadz bilang begitu, berarti bukan berarti Ustadz punya itu ajarannya Ustadz sudah bilang Islam itu artinya keselamatan, Bang. Iya itu kan artinya, tapi belum tentu kita mati masuk kan belum ada buktinya. Diajak ke tempat yang penuh dengan kedamaian. Gini, Ustadz keselamatan. Ya, agama saya juga mengajarkan seperti itu, kedamaian dan keselamatan. Tunggu dulu, tadi kau bertanya kan sama Ustadz kami kan, yang setan diam dulu. Jelaskan dulu Pak Ustadz Ali. Diam dulu kau. Jelaskan dulu Pak Ustadz apa yang kau tanyakan. Ya gimana? Ini kan mau bertanya di si ondel ini kan. Mau bertanya apa kau? Tapi habis itu kau diam ya. Iya, saya bertanya kok diam juga. Saya bukan bertanya sama kau, saya bertanya. Ya udah kau tanya apa? Dia ngomong kau dulu sama dia. Habis itu kau diam. Iya. Oke, baik. Oke, pertama itu kan saya bilang saya selamat buat Rizky udah mualaf, ya kan? Itu kan kata Pak Ustadz, itu dia mungkin selamat. Dia selamat, oke, selamat ya. Yang mualaf bukan Rizky, Dery. Hah? Bukan Rizky yang mualaf, Dery. Oh, Dery, ya. Sorry Ustadz. Nah itu Dery. Jadi selamat ya buat Dery. Mungkin dapat keselamatan dari situ. Itu intinya kepercayaan dia. Intinya kan seperti itu, Ustadz. Jadi saya mau tanya, tadi dari perkataan yang mualaf tadi ya, perkataan yang bilang asyadu, artinya dalam artinya itu tadi Ustadz Alif ngomong itu kenapa mesti ada ngomong kata Nabi Muhammad utusan Allah? Kenapa tidak ada nabi lain? Nabi Isa mungkinkah? Kenapa mesti Nabi Muhammad sendiri? Coba saya mau tanya itu. Ya, setan diam dulu. Ya saya diam. Saya diam malaikat. Dulu sama si ondel ini. Ya, kenapa kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Itu untuk menunjukkan, membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir, antara orang muslim dan non-muslim. Nah, karena kunci menjadi seorang muslim diantaranya mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahwa bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Buktinya, pembedaannya jelas seperti dengan Anda. Kami muslim bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Anda tidak mau bersaksi. Nah, ini sedang menentukan perbedaan antara orang yang mau selamat dan orang yang tidak mau selamat. Dalam mengikrarkan Nabi kami, karena kami adalah umatnya, apakah kami tidak percaya Nabi Isa adalah utusan Allah? Percaya. Apakah kami tidak percaya nabi-nabi yang lain? Kami percaya. Seluruh para nabi adalah utusan Tuhan. Karena kami adalah umat Nabi Muhammad, maka kami berikrar di sana gitu. Kami bukan umatnya Yesus, kami bukan umatnya Nabi Musa. Oh ya, jadi Ustadz begini, jadi Ustadz umatnya Nabi Muhammad, tapi bukan umatnya Nabi Isa juga, bukan? Begitu. Nabi Isa kan Bani Israel, coy. Nabi Isa umatnya Bani Israel. Tapi percaya Nabi Isa atau tidak? Percaya kalau dia itu seorang nabi untuk Bani Israel. Hah? Oh, pusing. Saya pusing. Pusing kan? Jadi intinya itu berarti Ustadz Alif intinya itu Nabi Muhammad saja yang dipercaya oleh Ustadz dorang. Begitu. Saya udah bilang, saya percaya Nabi Isa utusan Tuhan untuk Bani Israel. Tapi utamanya itu Nabi Muhammad, ya kan? Ya karena saya umatnya. Cuman umatnya itu saja. Jadi, tapi kalau umatnya berarti Nabi Isa tidak boleh ikuti aturannya, begitu? Atau bagaimana? Dia seorang nabi untuk Bani Israel. Contoh, Onel, Anda percaya? Masih gini Ustadz, minta maaf.
kalau Ustadz bilang dia Nabi Isa itu untuk Nabi Bani Israel, otomatis Nabi Muhammad untuk Ustadz, gitu ya. Dalam arti Ustadz mengikuti arahan dari Nabi Muhammad saja. Jadi Nabi Isa tidak bisa ikut. Sepertinya harus bahasa Indonesia. Aku tahu bahasanya. Aku tahu bahasanya. Ustaz gini, Nabi Muhammad itu ya adalah utusan Allah yang terakhir. Kemudian mengajari kami, wahai umat manusia, ada loh Nabi yang harus kau percaya sebelum aku, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu untuk Bani Israel dan Nabi Musa dan seterusnya. Ada 25 Nabi diperkenalkan di dalam Al-Quran. Paham sampai sini? Saya paham Bang Hendi. Tapi gini kan Bang Hendi tadi katanya begini. Udah paham tapi ngoceh. Lah kan ngoceh karena Bang Hendi punya Kalau udah paham ya sudah. Kan sudah ku bilang Bang Handi, dia akan bertanya sepanjang tali monyet, ku bilang. Bukan gini Bang Hendi. Ustaz Alif, dalam arti intinya itu tetap harus ikuti pertama itu permulaannya tetap Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa, iya kan? Iya kan Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran. Di dalam pengajarannya Nabi Muhammad memberikan kita ilmu sekaligus iman Islam bahwa kamu harus percaya bahwa ada Nabi sebelum aku, termasuk Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Iya, memang termasuk, tapi intinya itu Nabi Muhammad yang dulu yang diutamakan, ya kan? Seperti itu Bang Hendi. Ya memang syahadatnya begitu. Oh, jadi utamakan itu Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi yang terdahulu begitu ya? Ya memang Nabi Muhammad itu di atas segala nabi dan rasul. Jadi dia poin tertinggi begitu, seperti itu jenderal begitu. Ya. Oh, dia jenderal besar ya? Betul. Oh, oke, sama. Oke, baik. Masih ngoceh? Tidak. Oh, ya udah. Kalau saya tanya begitu ya sudah oke. Onel ini kayaknya saudaranya Bang Handi nih. Bukan Bang Musa. Oh ya, saya kan harus tahu juga. Oh, jadi inti dari semua itu seluruh nabi, 25 nabi dari apa muslim ya. Apa yang di kepercayaan muslim itu, tapi jenderal utama itu adalah Nabi Muhammad. Yang seandainya jelasin aja Ustaz bagaimana? Ya. Mas Onel, saya boleh nanya gak sih? Ya. Gini pertanyaan saya. Ada nggak bukti bahwa sekarang ini 2025 yang telah ikut Yesus itu sekarang sudah ada di surga? Ada nggak buktinya? Yang dari sampai 2025? Di tahun ini dari dulu hingga sekarang ada nggak yang sudah terbukti ada di surga yang mengikuti Yesus? Ada nggak buktinya? Biar ku bantu kau menjawab Onel. Bilang gini sama Pak Ustadz, ada Pak Siluga bilang. Aduh Yoga, kau tenang loh. Ku bantu kau menjawab. Manusia biasa loh. Ku kayak macam orang pintar. Siluga bilang. Tambah lagi. Pak Ustadz bilang ngomong dari apa? Dari sejarah dari. Ya, seluruh pengikut Yesus sekarang ada nggak yang sudah menetap di surga, yang sudah nyata ada di surga? Dari dulu pengikut Yesus atau pengikut Allah dari zaman sejarah? Pengikut Yesus pengikut Yesus. Ya, dari zamannya ini ya, dari Kejadian sampai itu di Alkitab ya. Iya, nggak perlu batu-batu seperti itu, santai. Ya, pengikut Yesus yang sudah ada. Kalau saya yang saya itu Elia, mungkin Nabi Elia. Elia gak ngikuti Yesus, dia sebelum Yesus. Nah itu kan, makanya kan saya tanya dari zaman Kejadian sampai mana? Dari zaman Yohanes sampai Wahyu. Nah itu kan, kalau gitu ya mungkin belum. Yang saya tahu belum. Bagaimana Ustadz? Berarti selama ini yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus gak ada yang terbukti ada di surga ya? Oh salah, itu pertanyaan itu bukan kan, makanya saya bilang tuh Ustadz, kita pemahamannya bukan seperti itu. Gimana? Beda teman kita. Kalau bilang perjanjian lama, oke, Elia kita akui, kita tahu ada di perjanjian lama itu Elia terangkat ke surga. Di situ Pak Ustadz tahu Nabi Elia atau tidak? Tahu.
tahu. Kalau di Al-Quran tertulis atau tidak? Gak perlu, gak penting. Itu penting supaya kita bisa tahu apakah tahu, tapi kalau tidak tertulis loh, berarti itu tidak penting buat Pak Ustadz karena tidak tertulis di Al-Quran. Kan begitu. Saya nanya pengikut Yesus ngapain jauh-jauh ke Elia gitu loh. Loh, itu kan. Kau tinggal bilang pada lo Onel, si Kepa sama si Alusi sama si Luga ada bilang. Yoga, ku tuh kayak macam tahu, kau pandai kah? Lah kok pandai apa? Kan memang isi Luga pernah ke surga dia, kesaksian Yesus. Ya udah tinggal itu kau jawab. Lah kok tahu yang kau tahu bantu kau karena aku kasih sama bukan. Ku bantu kau jawabannya. Lah baru kau tahu siapa di apa di Islam itu siapa yang masuk surga? Kau tahu? Oh, semua umat Islam itu masuk surga atau kau? Kau tahu? Kau tahu dari mana? Ya tahu lah, karena aku belajar. Kau belajar apa? Kau tahu, kau lihat? Karena aku belajar. Karena otak kau belajar tapi kau tidak lihat toh. Kau belajar tapi tidak lihat. Karena ada kesaksiannya. Kau ngomong tuh tidak ada fakta. Kalau kita lihat, kau kasih tunjuk bukti. Fakta? Karena fakta itu yang kau omong. Kau kasih tunjuk bukti, kita lihat baru kau bilang itu. Kau cuma bilang fakta. Tidak. Cuma baca, ngomong. Bilang orang semua bisa begitu juga. Jadi kau ngomong gitu salah juga. Orang salah pula kau omong gitu loh. Itu berarti sekarang kesaksian gini loh. Ini bukti gimana sekarang ini? Naik surga. Kamu lihat mereka naik surga. Lah kan tidak. Loh, kok tidak? Jadi kau tengok juga Yesus naik surga? Lah memang tidak. Terus kenapa kau bilang gitu sama aku? Makanya kita ini manusia, kita ini kan kita ini tadi kan Pak Ustadz ini ngomong sama kau kan ada tidak kesaksiannya gitu loh. Tinggal kau bilang tadi aturannya ada pasti juga bilang. Saya kan ngomong. Saya kan bilang kalau untuk di perjanjian baru untuk masalah Yesus, saya kan tidak tahu, belum pernah saya tahu kalau ada yang masuk surga. Bukan berarti kau bilang, berarti apa? Berarti apa? Begitu. Bukan, kita manusia, kita masih hidup. Kecuali kau sudah mati. Jadi kalau ternyata Elia saja bisa masuk surga tanpa menjadi pengikut Yesus, ngapain kamu ngikuti Yesus? Elia lo gak usah ikut Yesus masuk surga dia. Kalau Pak Ustadz ngomong gitu kan beda. Makanya saya bilang beda apa ini? Bedanya itu beda kepercayaan kita sama Pak Ustadz. Ya enggak, maksudnya kan kamu tadi mengakui Elia pernah ke surga. Ternyata dia tidak perlu ngikuti Yesus untuk masuk ke surga gitu loh. Kan Allah sendiri. Lah kita ini kan percaya Allah juga. Kita ini kan Bapa itu kepercayaan kita. Itu siapa Allah Bapa itu? Ya ini panjang lagi. Siapa Bapa itu? Sekarang kita dua yang tanya. Ya udah, yuk gini. Ayo kita jelaskan tentang Kristen. Ayo sama-sama kita dulu. Karena aku mantan Kristen. Siapa Bapak itu? Mantan Kristen itu kita dua. Ya, oke. Siapa Bapak itu? Apa? Siapa Bapak itu? Ya Allah. Siapa Yesus? Yesus itu suruhan, utusan. Kenapa? Siapa Yesus? Kutanya kau. Utusan dari Allah. Berarti dia bukan Allah. Kau pemahaman itu begini. Tunggu, berarti dia bukan Allah. Utusan dari Allah. Berarti dia apa? Sekarang gini, kau pikir sendiri, utusan dari Allah itu bagaimana? Kutanya, kau berarti kau menabikan dia kan? Kau ini utusan dari Allah itu maknanya seperti apa? Kau Kristen apa kau? Tunggu kutanya, kau Kristen apa? Kau tahu apa? Utusan dari Allah itu seperti apa? Tunggu dulu kutanya kau Kristen apa? Makanya kutanya kau Protestan kah atau apa kau? Kau tunggu aku tanya kau Protestan kah atau bagaimana? Protestan terus? Oh Protestan berarti kau Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kau bilang Yesus itu adalah Nabi, kau salah besar itu. Kalau di Protestan. Siapa bilang Yesus Nabi? Makanya kutanya kau tadi. Bapak itu siapa? Bapak itu Allah. Ya udah, Yesus siapa? Yesus utusan. Roh Kudus siapa? Roh Kudus itu tersendiri lagi. Bagaimana kau ini? Berarti kau bukan Protestan kok kalau kayak gitu jawabanmu. Kau salah. Kau bilang tertutup. Ya memang kita aku salah. Woi, dengar kau dulu. Kau pemahaman itu pemahaman yang kau berpikir kemanusiaan itu kau salahnya di situ. Kau yang salah pemahaman itu berarti kau bukan Protestan kalau itu jawabanmu. Marah lo umat Protestan kalau kau ngomong kayak gitu nanti. Kau goblok, kau sembarang saya kau ngomong. Kau yang goblok karena aku tahu. Jangan kau goblok kena aku. Jangan gini, kau hafal, kau mantan Kristen, kau hafal Babel. Saya tanya kau mati. Doa bapak kami aja apalah aku. Gimana kau ini? Kalau kau bukan Kristen aku kalau kayak gitu. Gimana kau ini? Kau apa tidak doa bapak kami? Coba aku tanya kau dulu. Matius tidak doa bapak kami.
Kau tidak tahu. Kau apal tidak doa Bapa kami? Hah? Saya tahu. Kau apal tidak doa Bapa? Coba kau bacakan dulu. Ku dengar kau. Kalau saya bisa hafal, kau bilang apa? Ku tanya, kau bacakan dulu. Hah? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadi kehendakmu. Kau bilang apa? Terus apa lagi? Banyak itu. Terus apa lagi? Apa lagi? Wah, saya tanya kau sampai habis lah. Sampai habis. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Minta ampun lagi kau. Saya kira dosamu sudah diampuni sama Yesus. Tunggu dulu. Bang Fadi tenang. Kenapa minta ampun lagi sama Tuhan? Saya kira dosamu sudah ditebus, sudah diampuni kalian. Yoga. Kenapa kalian minta maaf lagi? Kalau kau debatin saya, kau kalah. Kau tidak bisa. Kalah pula. Aku dari mana aku kalah? Tidak bisa aku kalah itu. Jangan kalah untuk seimbangan samamu. Nggak mau aku, apalagi aku kalah. Dulu. Ku bilang kau tadi Bapak siapa? Yesus ku bilang utusan. Tidak apa-apa dengan saya. Tunggu. Oh tidak bisa itu karena aku mengerti tentang Alkitab lah. Aku bisa memilih diriku. Tunggu, bukan di bawah enak. Kalau aku bilang aku di bawah, nggak levelku kau. Kau levelnya di bawah saya. Untuk host tambah-tambah. Kau bilang saya dari mana aku tambah-tambah itu? Kenapa host langsung bicara? Itu kan kau salah. Dari mana aku salah? Yoga. Dari mana aku salah? Kau bilang kau tadi kan, kau bilang kau Protestan. Kau bilang kau Protestan kan? Seorang Protestan, seorang Protestan dia tidak bilang bahwa Yesus itu adalah utusan. Yesus itu adalah Tuhan. Kau kembali lagi, kenapa kau bilang dia utusan? Berarti kau bukan Protestan. Kau bilang marah Protestan lo kalau kau bilang itu. Kau punya pintar itu di bawah sapu telapak kaki. Kau masih standar di bawah. Kau di telapak kaki kau bodoh. Kau bodoh. Bilang telapak kakimu. Kau di telapak kakiku. Kalau IQ ku diadu samamu lebih besar IQ ku, tau kau? IQ ku 180. Tau kau? Saya 190. Apa kau 190? Enggak ada IQ 190. 19 kau mungkin. Kau masih di bawah standar. Kau yang di bawah standar. Kau di bawah sapu kaki. Oh enggak ada itu. Kau di bawah sapu kakiku, tau kau? Karena apa? Tempatmu aja. Kalau kau memang berpikir dengan logika, kau tidak akan mau menyembah zombie. Kau stop dengan kau logika. Itu kau logika itu pikiran kau salah. Oh enggak ngerti aku bahasa itu blak enggak ngerti aku itu. Indonesia dengan benar aku dulu. Kau dulu kau mantan Kristen. Saya tanya kau Matius 7 ngomongnya apa? Berapa? Ini aku buka Alkitab. Apa tadi kau bilang? Buka Alkitab. Jangan kayak gitu. Arti Alkitab. Lah kau apal tidak? Oke. Kau bodoh. Kau masih di bawah. Dari mana aku di bawah? Kau yang di bawah, woi. Paksa pintar kau. Enggak ada. Karena aku pintar makanya aku milih Islam. Bodoh kau. Masih gini, bro. Kita kan cerita, kita berbicara apa yang benar, yang salah ini betul. Masya gitu, bukan berarti mau menunjuk. Aku perasaan tadi bilangnya samamu kan, Bapak siapa? Bukan, kau bertanya, aku bilang. Tunggu dulu, nggak usah panjang lebar kau. Bapak siapa? Aku bilang sama kau. Yesus adalah Tuhan. Yesus siapa? Karena kau takut kan di perempuan orang Kristen. Kau nanti kau bilang Yesus itu. Kau bilang saya takut. Terus kenapa kau bilang Bapak kami saya mau baca sampai habis. Saya baca setengah, kau bilang kata kau tidak percaya. Saya mau baca habis. Host bilang kata Yesus kan sudah percaya aku. Oke Bapak kami kan. Aku udah ngerti, udah percaya aku gitu loh. Yang ku bilang tadi Yesus siapa? Bapak siapa yang ku bilang? Cukup. Udah Nel. Yuk, bayangin deh. Selamat malam. Sudah setengah 5 jam 5 di sini. Turun dulu istirahat sana ya. Oke, Bang Tandi, selamat malam. Terima kasih ya. Bayangin deh. Terima kasih. Udah. Ustaz, selamat malam. Ini. Ya udah, jangan lupa kalau jatuh bangun sendiri ya. Mati kau. Itu selamat pagi, Onel. Gimana sih? Udah itu kasih. Dia sebenarnya itu anaknya baik, cuman terlalu baiknya itu ya lupa akan kebaikan. Jadi orang kalau lewat baik itu lupa akan baik gitu. Gitu deh Yoga. Ada itu Bang Andi. Aku tahu tabiat orang itu, aku tahu loh Bang Andi gitu loh. Karena aku mantan itu. Tidak ada itu. Tapi ujung-ujung menghujat, ujung-ujungnya cari kebenaran diri sendiri. Onel itu kayak gak normal orangnya. Kayak begitu deh Tat. Coba Kepas. Pas udah sehat Pas. Kepas. Sehat Bang ini. Ya udah, coba sama Yoga. Tes dulu Yoga. Kepas sudah sehat belum? Masa aku ribut Bang? Karena ini bulan puasa kan, nanti hilang sahur. Bulan puasa, bulan Ramadan.
Jadi di bulan puasa ini bersihkan hati dan pikiran gitu loh. Adapun yang selalu membenarkan agamanya kan gitu. Ya sah-sah aja itu, biasa itu. Saling Oke, pas mengklaim. ini kutanya lah kau bang, abang sama nggak setuju nggak yang dikatakannya tadi Yesus adalah utusan? Yesus Tuhan. Kan? Sedangkan bang Kepas itu bilang loh Yesus itu Tuhan, dia bilang dia utusan gitu. Gimana itu? Ya kan? Ya tapi kan dibilang Yesus, aku diutus oleh Bapa. Tapi kan pada intinya kan apa? Tuhan kau bilang kan? Iya, tapi kan Yesus itu kan aku diutus oleh Bapa. Artinya apa? Dia bukan Dia Tuhan. nabi. Berarti dia Tuhan. Dia Yesus Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2 5 sampai 11. Wahyu, akulah Alfa dan Omega. Yohanes 1 ayat 1. Terus sebenarnya terlalu banyak pun kita kasih dalil, kalau makanya dibilang Rasul Paulus kepada petinggi-petinggi agama di Israel, di Yahudi itu katanya, apakah aku mengatakan kebenaran kepadamu sehingga engkau menganggap aku musuhmu? Makanya banyak juga orang Israel, Bani Israel, bangsa Israel tidak masuk surga kalau dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Jadi bang, aku tanya kau dulu bang. Ya boleh kan? Bapak siapa bang? Bapak siapa? Bapak Yesus itu sendiri. Oh, Bapak Yesus bukan berbeda? Enggak lah, Tuhan kan satu. Iya, berarti Bapak itu Yesus. Bapak itu Yesus. Berarti Bapak itu bukan berbeda. Jadi gini. Tunggu dulu, berarti Bapak itu bukan tersendiri dia. Enggak tersendiri lah, kan dibilang 3 kepribadian hakikatnya satu. Oh, berarti gini. Berarti waktu itu Yesus berdoa kepada siapa itu? Kepada Yesus. Itu kan kedagingannya. Dia kan ilahi. Ilahiannya kan nggak meninggalkannya. Iya, benar kan? Ya berarti gini kan. Berarti waktu itu Yesus berdoa kepada Yesus. Berarti gitu. Berarti gini kan. Ibaratnya gini lah bang. Aku berdoa kepada diriku sendiri gitu. Jadi gini. Ketika Yesus berdoa di Gunung Getsemani 3 kali. Karena sudah selesai masa tugasnya di bumi, dia diutus Bapa. Jadi makanya ketika dia berdoa, itu kan kedagingannya. Makanya akan genaplah pengorbanan, kan makanya dia kan udah mau selesai. Makanya ketika dia berdoa itu kan kedagingannya. Kedagingannya. Berarti pas tapi keilahiannya nggak meninggalkan Yesus itu. Ya berarti pada intinya gini kan, berarti waktu Yesus berdoa, berarti Yesus berdoa kepada Yesus. Yesus berdoa kepada Ilahi Elohim Yahweh. Lah, Bapak itu siapa? Kutanya kau, tapi Bapak itu satu dengan Yesus. Gimana ini? Iya, Bapak itu adalah Yesus. Ya udah, berarti waktu Yesus berdoa, ya kan, berarti dia berdoa kepada Bapak itu, yaitu Yesus. Berarti Yesus berdoa kepada Yesus. Gitu kan? Nah, kalau enggak gini loh, enggak masalah karena kalau kita main logika di situ, main logika itu udah begitu. Nah, makanya kalau Kristen itu enggak main logika gitu loh. Makanya jadi gini ya, buat kawan-kawan gini. Jadi makanya itu banyaknya Kristen ini terpecah belah gitu loh. Karena apa? Pemikiran itu mereka tuh berbeda-beda gitu loh. Tidak satu asumsi dia. Yang ini bilang ini, yang itu bilang itu, yang ini bilang ini. Ada lagi yang bilang nenek Tuhan, kakek Tuhan, bahkan buyut Tuhan gitu loh. Jadi di sini terpecah-pecahnya orang ini gitu loh. Nggak bisa nggak sama ya, nggak disatukan pemikirannya itu gitu. Nah berarti Yesus berdoa kepada Yesus, kau buat kan? Kan ada saya bilang tadi. Keilahiannya di sorga tapi tidak meninggalkan Yesus. Makanya gini loh, kalau main logika memang nggak ketemu. Kalau dibilang ketika dari situ aja banyak orang gini ya, meragukan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia main logika. Masa Yesus berdoa di Gunung Getsemani sama Tuhan? Makanya ada di gereja-gereja itu di rumah ketika dia fotonya ada berdoa di Gunung Getsemani, ya
Yesus Tuhan kok berdoa. Nah ini kan main logika dia. Ya sah aja. Jadi gitu, jadi waktu Yesus dia itu disalib gitu kan, pas dia mati disalib itu dia berdoa kepada siapa dia itu? Eloi, 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 lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Artinya, dia sudah menyerahkan, kan dibilang kuserahkan rohku ke dalam tanganmu. Berarti roh berdoa kepada roh. Bukan, roh kuserahkan. Artinya apa? Sudah selesai, kan dia kan ada roh manusia juga. Makanya kan jadi gini, kita kan manusia nih, kita kan ada roh kita. Waktu itu. Itu Siolan siapa Siolan? Kakakku. Jadi gini. Jadi roh berdoa kepada Siolan masih Kristen atau sudah Islam? Oh, udah Islam dong pastinya. Udah Islam, gak kawanmu lagi dia. Jadi gini, berarti roh. Kapan dia mualaf? Kapan dia mualaf? Udah berapa ya? Udah 2 minggu lah mungkin ya. Lebih lah, kurasa. Ini clean settingan ya sebenarnya, ini bukan gini yo. Clean settingan gak ini pura-pura? Oh, tidak pernah itu di Islam itu menerima setting-settingan toh kau. Nggak ada itu di Islam itu menerima setting-settingan. Dan Islam pun tidak menerima setting-settingan toh kau. Jangan kau samakan seperti di, nanti kalau ku buka ajaran Kristen semua, nanti kau marah sama aku, kau bilang framing gitu loh. Tidak sama di Islam ini setting-settingan toh kau. Kalau yang di setting itu orang Kristen, kenapa kau bilang seperti itu? Contoh, menjembuhkanlah orang sakit di gereja padahal orang itu dibayar. Nanti kalau aku bilang nanti kau framing aku. Jadi jangan kau bilang Islam itu menerima settingan. Tidak, Islam itu betul tidak terima settingan toh kau gitu loh. Karena gini loh, aku kemarin masuk sama si Olan itu, dia getol banget cinta Yesus, marah karena kamu masuk Islam. Ya wajar, tunggu dulu. Kenapa dia memilih Islam di dalam diri dia? Yang pertama, toh kau, yang pertama itu dia percaya. Semenjak kapan dia menyembah manusia? Dia tidak akan mau menyembah manusia, sedangkan manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana bisa dipercaya itu gitu loh? Karena apa? Aku sebagai adiknya wajar aku kasih aran kakakku. Jadi jangan kau, nanti kau bisa dimarah ormat Islam loh kalau kau bilang Islam itu setting-settingan. Tidak bisa itu, kau bilang seperti itu. Dengar dulu Yoga, saya kan bertanya. Kan begini loh. Apakah secepat jadi gini, itu? Ku tanya kau, jadi kalau orang punya pilihan dalam diri dia, harus kita larang orang itu? Tidak kan? Karena hidup tuh punya pilihan dulu. Pilihan dia memilih gitu. Itu hak dia itu. Dan jangan kau bawa nama kakakku di sini. Aku bisa marah sama kamu loh bang gitu loh. Tadi kan gini Yoga, kan kamu bawa yang kan pertama. Aku bilang tadi kok kayak siolan kau dulu. Aku bilang jangan kau sangkut pautkan kakakku di sini. Kau berurusan sama aku, jangan bawa keluarga aku gitu. Tapi kan kamu yang tadi bilang siolan, makanya. Tapi kenapa kau bilang? Ya kau bilang kan sampai kau bilang udah iya. Aku bilang kenapa kau bilang settingan? Tidak ada di Islam menerima settingan itu toh kau. Sekarang gak usah kau limpaskan dulu ke pertanyaan itu. Kutanya tadi kan, berarti Yesus roh berdoa kepada roh kan? Iya kan? Roh berdoa kepada roh. Betul tidak? Bukan. Jadi begini Yoga. Sebenarnya kamu gini loh. Kamu perdalam dulu hukum Islam, ajaran Islam. Sebenarnya saya berdebat ataupun berdiskusi sama Ustadz Ali, Bang Juma, Bang Hendy gitu loh. Ya kan, saya kan tanya kamu tadi bang, karena orang ini udah capeknya mulut orang ini bang gitu loh kan. Lagi pun orang sahur gitu loh. Di sana itu waktu udah sahur. Jadi ngomong kau sama aku dulu. Ku bilang tadi kau. Jadi berarti gini. Tunggu dulu. Tapi kau mau ngomong sama aku tidak? Gimana nya? Nanti gak ada teman ngomongmu. Jadi gini kan berarti roh berdoa kepada roh kan? Betul bang? Roh berdoa kepada roh? Iya. Mana ada roh berdoa kepada roh? Jadi gimana waktu Yesus disalib itu? Enggak gini loh. Di mana itu tertulis roh jangan gini. Kita asumsi kita menjadi ini kan asumsi yang kita mainkan dulu bang. Ku bilang. Jadi waktu Yesus disalib itu. Roh berdoa kepada roh di mana itu? Ada nggak di Alkitab? Coba dulu. Tidak ada di Alkitab. Tidak ada itu. Makanya
Jadi kan kau bilang waktu Yesus disalib, dia berdoa kepada siapa? Kau bilang kepada Bapa. Ya ilahi. Ya Ilahi. Bapa kan kepada Bapa. Bapa itu siapa? Yesus kau bilang tadi. Yesus. Bapa itu Yesus, berarti waktu disalib, secara logika kita mainkan dulu. Berarti waktu disalib, Yesus berdoa kepada Yesus. Berarti kau bilang tadi roh kedagingannya, berarti roh berdoa kepada roh. Betul tidak? Jadi gini, itu kan daya nalar ataupun asumsi. Bukan asumsi. Saya nggak bisa membilang itu betul gitu loh. Karena kalau gini, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Kalau di dalam isi Alkitab tidak ada kata-kata begitu, saya nggak mau membenarkan apa yang kamu tanyakan itu. Misalnya, benar atau tidak? Saya nggak mau mengatakan benar. Kenapa? Karena di Alkitab tertulis. Kan kau bilang tadi kan. Kau bilang tadi itu. Aku mempertanyakan loh. Waktu Yesus disalib, Yesus berdoa kepada siapa bang? Aku bilang sama kepada Bapa. Berarti Bapa dan Yesus itu berbeda dong. Betul tidak? Kalau kau bilang kepada Bapa dia, iya kan? Betul nggak? Sinyal kurang bagus ya. Sinyal kurang bagus ya. Bagus kok jaringanmu, ku tengok nggak ada merahnya. Dia kalau kurang bagus, jaring di sini ada ini bentuk-bentuk merah-merahnya gitu. Iya, jadi gini loh. Makanya saya bilang, kalau di luar dari isi Alkitab, gini, banyak manusia ini, bukan hanya Islam aja, ateis pun jadi berasumsi begitu juga banyak. Jadi sah-sah aja asumsi ataupun mereka memberikan narasi penekanan, wah berarti roh, berdoa kepada roh. Ya terserah. Kalau memang kenyataan seperti itu. Jadi kalau kau bilang tadi Yesus itu Bapa dan Yesus itu berbeda, itu masuk asumsimu gitu loh. Iya, makanya kan aku bilang kan terserah. Kalau misalnya Anda menganggap misalnya roh berdoa kepada roh, terserah. Kalau kami kenyataan memang begitu loh. Kalau kau bilang tadi Yesus siapa bang? Yesus siapa bang? Tunggu. Yesus siapa bang? Kalau kau bilang gitu sama bukan, oh Yesus sih ini, Bapa siapa berbeda, itu masuk akal. Tapi kalau kau bilang tadi Yesus dan Bapa itu satu, gitu loh. Itu berbeda. Saja begini loh. Kok apa bang? Penyesalan terbesar itu menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Jadi ya kembali itu kan narasi saya. Nah, masalah diterima atau tidak, masalah benar atau tidak, itu kembali kepada seseorang. Kan gitu. Karena apa? Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya dengan aku, dia akan masuk surga bersama Bapa. Berarti gini bang, berarti di Yohanes 20:17 itu gimana itu? Bacakan isinya supaya 3.000 orang ini menyimak. Iya, kau baca lah, kau buka lah di Yohanes 20:17. Ini lagi santai saya mengopi. Bisa lah itu berarti kan. Buka lah bang, kita kalau bilang aku pula nggak ada. Jadi makanya dibilang Yohanes 13. Makanya dibilang kau menyebut aku Tuhan. Kau sudah menyebutkan aku Tuhan, itulah aku. Kan dibilang Yohanes 13. Apalagi sebenarnya Yesus itu sudah menyebut yang tinggal yang dibilang Tuhan Yesus aja dibilang sembahlah aku. Memang di dalam Alkitab nggak ada sembah, tapi kau sudah menyebut aku Tuhan. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jadi bagaimana itu bang? Makanya kata Yesus, aku dalam dia dalam aku. Artinya kami adalah satu. Nah, aku akan pergi kepada Bapakku. Berarti mau kau apakan ayat ini? Mau kau sangkal ini? Iya, aku akan pergi kepada Bapakku. Dia kan akan pulang. Dia artinya apa? Dia akan meninggalkan dunia ini. Makanya dia disalibkan. Makanya darah Yesus itu adalah bentuk pengorbanan menebus dosa manusia gitu loh. Kalau kita buka di Alkitab bang, ya kalau kita buka di Alkitab bang, di Matius 13:57, di Markus 5:64, di Lukas 13:13, dan di Yohanes 4:44 gitu loh. Itu Yesus tidak mengakui loh dirinya Tuhan. Bagaimana itu bang menurutmu? Tadi kan udah jawabannya Yohanes 3 ayat 13, Filipi 2:5 sampai 11, Yohanes 1 ayat 1. Tapi 110 ayat mengatakan Yesus itu bukan Tuhan di Alkitab. Bagaimana itu menurutmu? Siapa yang menyatakan itu? Ya, di Yohanes berapa itu ayatnya? Coba kau tengok itu. Banyak loh.
Ya, oke. Makanya kan begini, ketika kita membedah suatu agama lain, kita harus membaca keseluruhan. Jadi makanya kalau kami mau membaca Alkitab itu harus berdoa dulu, panggil Roh Kudus. Nah, saya tanya, kamu Yoga percaya nggak ada Roh Kudus? Karena aku pernah kemasuk Roh Kudus. Enggak, sekarang gini, kamu kan udah muslim nih, kamu percaya nggak ada Roh Kudus dalam diri kamu? Ya, Roh Kudus kan roh suci. Roh Kudus itu roh Allah. Roh Kudus itu artinya kudus itu suci. Iya, kudus itu artinya suci. Itu artinya roh Allah. Ya udah. Berarti tadi gini, kalau kau bilang Roh Kudus itu Allah, kenapa roh Allah? Kenapa kau tidak bilang tadi pas aku bilang samamu siapa Yesus, siapa Allah, siapa Roh Kudus? Kenapa tidak kau bilang tadi Roh Kudus itu adalah Allah, roh Allah? Kenapa tidak kau bilang itu? Bukan, tadi kan belum sampai ke situ pembahasan kita. Masalahnya begini. Kenapa kau bilang Roh Kudus adalah Allah? Tadi kan masalah pertanyaannya ini kan tadi, kenapa Yesus Tuhan? Nah, kan pertanyaannya di dalam isi Alkitab ratusan ayat mengatakan Yesus bukan Tuhan, kan gitu kan? Utusan memang. ini. Memang. Kan gitu. Ya, makanya saya bilang baca Yohanes 13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau menyebut guru aku dan Tuhan, bukan Tuhan tapi Tuan ya. Di Alkitab Tuhan ditulis Yoga, bukan Tuhan. Iya, tetapi aku lebih percaya kalau disebut itu Tuhan, Tuan bukan Tuhan. Karena di 110 ayat mengatakan itu, boleh kau buka di Markus, boleh itu kan di Yohanes, boleh kau buka itu. Kan ada Bible kan? Coba buka Bibelmu. Ada, makanya udah saya baca itu semua dari Kejadian sampai Wahyu udah saya baca. Namanya kitab saya baca dulu lah. Artinya gini, di dalam Alkitab saya Yohanes 13 ayat 13 itu, makanya selalu kan kemarin kan dipermasalahkan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa dibuat Tuhan? Kenapa nggak Tuhan? Itu aja dipermasalahkan. Nah, saya bilang gugat aja LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Masalahnya LAI nggak mau merubah itu. Dan memang itulah Yesus, bahwa dia Tuhan. Makanya ketika dia disalib, di kiri kanannya kan ada juga yang disalib. Makanya karena kau percaya, hari ini juga kau bersama aku di tanah Firdaus. Itu kata Yesus. Nah, coba. Jadi bagaimana itu Bang? Perkataan kita dari awal itu Bang. Belum kau jawab perkataanku dari awal itu Bang. Yang mana? Yang aku bilang berarti roh berdoa kepada roh kan? Nah, kan udah saya bilang tadi sama Yoga. Ini kan udah bermain logika ini. Kalau narasimu yang seperti ini, sah-sah aja kan. Nggak aku salahkan kamu itu. Nggak aku benarkan kamu itu. Kenapa? Karena kita udah beda keyakinan gitu loh. Karena ketika saya membenarkan apa yang kamu katakan, roh berdoa kepada roh. Kau Kristennya apa Bang? Protestan kah atau bagaimana Bang? Saya kan Kristen Protestan, HKBP. Kalau kau di AKBP, kenapa kau menyangkal? Yang mana? Bapak tadi itu. Bapak mana menyangkal? Maksudnya yang mana nih, narasi yang mana? Tunggu Bang, kalau kau di Protestan di AKBP, kau bilang kan Bapak siapa, Yesus siapa. Kalau di AKBP kan gini, kau di AKBP itu sepengetahuanku kan, Bapa dan Yesus tadi, roh Allah itu ada pada Yesus itu sendiri, bukan tidak? Iya bukan? Ya memang ada. Nah, Bapak ini berbeda loh. Makanya kan aku bilang juga, kamu tadi? jangan main logika gitu loh. Kalau kamu Ya main kenapa kau satukan tadi? Kan aku bilang di AKBP tadi Bang, gimana kau ini? Yoga gini, kalau menurut Kepas, kalau pakai akal sehat nggak masuk. Harus imani saja gitu, nggak boleh berakal gitu. Oh gitulah. Main logika ini ya. Kalau kita main logika, ketika Bani Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, makanya mana manku, what is that? Apakah itu? Datang dikasih, itulah yang turun makanan dari langit. Kita jangan main logika, karena makanan aja bisa diturunkan Tuhan dari langit gitu loh. Apalagi bicara tentang roh. Iya, diturunkan Tuhan dari langit. Bicara logika dulu. Pas makanan itu diturunkan Tuhan dari langit, Yesus minta sama siapa? Sama Bapa kan? Bukan Musa. Bukan, tunggu, ini mengenai Musa dulu, sebelum ada Yesus dulu. Kan dibilang
Apa? Pindahin ke Musa, ke Yesus saja, kejauhan ngomongnya nanti. Dulu, ini karena tadi Bang Hendy main logika. Jadi kan ku bilang, kalau Bani Israel masa sih bisa makanan turun dari langit? Kan kita main logika. Dari langit bisa turun makanan. Nah, itulah kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Karena apa? Karena bicara tentang Tuhan itu bukan main logika. Misteri lah. Bang, justru karena logika itulah kita bisa mengimani konsep ketuhanan tadi gitu. Kita bisa percaya. Kalau tidak masuk dengan logika, kita tidak akan pilih agama itu. Kita tidak akan pilih itu Tuhan itu. Karena ada logika itu. Kalau kita main logika berarti nggak jauh beda kita dengan ateis. Nggak bisa. Tapi itu Yesus bisa dilogikakan karena dia pernah ada di muka bumi. Nah itu. Ada tamu kita. Selamat pagi Pak Christian, silakan. Pagi, ini kan forum Islam begitu. Jadi kan kalau mau tanya soal Bible, soal Kristen itu banyak itu forum Kristen itu untuk tanya itu. Jadi saya kira di sini tuh harusnya tanya soal Islam begitu. Boleh nggak aku tanya? Boleh. Kau keluar dia. Bang, aku izin dulu, aku sahur dulu ya. Izin dulu sama yang lain dulu ya Bang ya. Sahur aku dulu bentar. Sama persiapan sahur. Ustadz, makan dulu aku Bang. Ya pas. Ya Ustadz Alif. Yohanes 13:13 udah berubah belum terjemahannya? Belum. Hah? Belum. Yohanes 13 ayat 13 belum. Masih ini yang kita pakai. Oh. Kenapa diturunkan Bang? Takut kalau ya berubah, ditanya soal Islam. Pas waktu Yesus masih jadi Tuhan gimana? Maksudnya kalau pas Yesus sebagai Tuhan. Kalau ada terjemahan Yesus itu sebagai Tuhan itu gimana? Gini loh Pak Ustadz. Kalau saya gini. Kenapa? Saya nggak mau bernarasi kalau-kalau. Saya yang sesuai LAI gini. Karena di dalam struktur organisasi LAI itu adalah banyak tokoh-tokoh agama. Banyak tokoh-tokoh agama yang sudah ketika terjemahan Yesus misal diterjemahkan engkau memanggil aku guru dan junjungan, itu kan ada juga, itu gimana? Bisa di penasehat, bisa dia junjungan, dia berarti bisa dia bukan Tuhan di situ, cuma junjungan, panggilan kehormatan terhadap seorang nabi. Nggak mengerti aja soal Tuhan. Kok malah jadi bilang nggak ngerti? Kamu kan tidak mengerti Tuhan itu apa. Jadi di sini forum Islam. Jadi boleh nggak tanya soal Islam begitu loh. Ini forum diskusi. Baik, diskusi soal apa? Ini kan forumnya Islam. Diskusi tentang ketuhanan antara Islam dan Kristen. Baik, Tuhannya Islam itu apa gitu? Siapa? Muhammad apa Allah? Tuhannya umat Islam itu adalah yang menciptakan yang bernama Yesus yang dituhankan oleh Kristen. Berarti Robnya itu siapa? Rob itu siapa? Iya, Rob itu kan pengurus pencipta. Muhammad Robnya Islam, Islam Allah apa Muhammad? Tadi kan Anda bertanya Tuhannya umat Islam siapa? Percuma ini suhu-suhu gini kita kasih dia orang gila. Udah ku tonton itu YouTube tentang Rob. Udah aku tonton itu. Rob aja dia nggak ngerti, percuma gue bilang. Tapi banyak yang kalah sama Edis kulihat debat apa itu. Memang Anda harus membanggakan Edis. Kalau Anda tidak membanggakan Edis, Anda bukan murid Edis. Bukan. Tapi lu tahu nggak, pas Edis itu lu banggakan dia tuh aneh daripada Kristen, dia tuh dia nggak menuangkan Yesus. Yesus bukan Tuhan kata Edis. Enggak, dia bilang Yesus sebagai Tuhan. Saya kan dia baru gitu. Ya, elah gua kasih videonya nih. Itu video lama Bang ini. Oh, jadi berubah Tuhan dia sekarang. Berubah. Berubah Tuhan dia. Bukan, tahu dia kebenaran. Saya dulu tidak menuangkan Yesus demi kontrakan menuangkan Yesus gitu.
Ada-ada aja kalau pas. Aduh. Ya gini loh, dia kan sudah tahu kebenaran, jalan dan hidup, kan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ya sama seperti yang tadi yang baru syahadat, ya kan pindah, kan hanya nanti siapa yang benar ini kan kembali kepada Tuhan satu nanti, siapa yang nanti yang benar. Nah, Ini aja pas waktu menurut kamu kan Yesus punya jasmani tuh, jasmani Yesus Tuhan nggak? hah? Badannya, jasmaninya, fisiknya termasuk Tuhan atau bukan? Termasuk lah. Berarti Tuhan mati dong. Enggak lah, ke apanya, badannya, kedagingan yang mati. Dia kan dagingnya juga Tuhan. Begini loh Bang Hendy. Waduh, begini lagi nih. Konsep Trinitas itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika Yesus itu mati di tiang salib, itu keilahiannya tetapi hidup. Bagaimana? Mana bisa Tuhan mati? Terus yang mati siapa? Kedagingan Yesus. Dagingnya Tuhan nggak? Bagian dari Tuhan itu. Berarti bagian dari Tuhan mati. Itu kan kedagingan yang mati. Iya, berarti dagingnya bukan Tuhan apa Tuhan? Jadi begini, itu tidak Jadi begini lagi, aduh. Halo, itu nggak terpisahkan, nggak gini loh. Kalau dibilang Bang Hendy kedagingannya itu Tuhan, nanti dibilang kok itu dagingnya Tuhan kok mati. Nah itu lagi kembali lagi ke sana. Ya makanya saya sebelum ke sana saya tanya, dagingnya Yesus Tuhan atau bukan? Bagian dari Tuhan itu. Oh, berarti yang mati bagian dari Tuhan. Makanya saya bilang jangan main logika Bang Hendy kalau mengenai Yesus Kristus ini. Ya terus ngapain kita? Begini loh, konsep kan saya bilang tadi, contoh aja tadi Nabi Musa tadi itu mengenai turun dari langit. Gak usah ke Nabi Musa, ke Yesus aja. Nabi Musa bukan Tuhan. Nah, makanya jadi gini, mujizat, bayangkan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Berarti dia Tuhan itu. Yang sudah meninggal dalam kuburan juga dibangkitkan. Sejak pas ini sebelum mau selesai. Sejak kapan sih Yesus itu menjadi Tuhan? Awal mulanya lah. Ya, berarti lebih duluan Yesus ada daripada Maria gitu ya? Oh iyalah, ya Yesus lah duluan, kan dia menciptakan dunia jagat raya. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria? Pastilah. Berarti Yesus yang menciptakan Maria? Oh, bukan menciptakan Maria, menciptakan Adam dan Hawa. Ya. Semesta. Jadi yang dilahirkan Maria yang menciptakan Adam. Maria itu hanya perantara. Maria itu hanya perantara. Perantara bagaimana? 9 bulan loh dalam kandungan. Iya. Lu tahu nggak repotnya Bunda Maria mengandung itu 9 bulan? Lu bilang perantara. Tahu lah. Lu tahu nggak pengorbanannya Maria itu segalanya, kasih sayang ASI dikasih anaknya waktu bayi diurus sampai bisa jalan sampai bisa bicara begitu. Pengorbanan Bunda Maria tidak seberapa dengan pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu tiang salib gitu loh. Jadi Maria itu pernah merawat Tuhanmu ya? Oh iya dong, itu nggak kita sangkal. Karena kan dia dikandung, lahir, dibesarkan. Lu minta terima kasih lah kepada Maria yang telah merawat Tuhanmu. Oh, bukanlah, saya berterima kasih kepada Elohim Yahweh lah. Jadi Maria kok nggak minta terima kasih kepada Maria? Bunda Maria itu hanya perantara, hanya saja karena Bunda Maria dianggap Elohim Yahweh suci, bersih, sehingga dipakailah dia menjadi perantara turunnya Tuhan. Siapa yang make dia? Ya kan Tuhan kan dibuat dia perantara apanya? Enggak, siapa yang make? Yang make Bunda Maria siapa? Kan tadi dia bilang dipakai. Elohim Yahweh. Oh, Elohim Yahweh make Bunda Maria. Iya, dipakai menjadi perantara untuk melahirkan. Melahirkan siapa? Gitu loh. Melahirkan siapa? Karena kan begini, konsep dulu Elohim Yahweh Yesus memakai Bunda Maria untuk perantara melahirkan Yesus.
Jadi ada Elohim Yahweh, Iyalah. ada Elohim Yahweh, ada juga Yesus, ada 2 Tuhan. Satu Tuhan itu. Yang mana? Elohim Yahweh. Kita hitung dulu ya. Bapa Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Elohim Yahweh Tuhan. Tuhan. Ada berapa itu? 1. Kayaknya 4 kali bagaimana? Adonai, Elohim Yahweh, Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus, 1 itu. Berapa itu? 1. Berapa kali tadi kau sebut? Udahlah. Mas Pandi, cukup dulu ya. Mau kemana? Itu 1 tambah Bang Andi, ajar dulu Bang pas matematika terakhir. Coba itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan itu 3 itu. Kok dicoret? Ya dicoret kalau kau mengaku 1. Bapak tambah Yesus tambah Roh Kudus sama dengan Elohim Yahweh 1. Banyak kali tuh kamu. Makanya kan dari saya bilang sama Bang Hendy, kita jangan seperti ateis main logika gitu loh. Ini kan itu kan main logika. Iya Bang Kepas, makanya dicoret itu 3 aja karena Kristen gak mau 3, dia 1 dia. Gitu Bang. Makanya kalau Kristen memang apa dia beda. Harus gila jadi Kristen ya. Iya makanya kalau Kristen memang dianggap agama lain memang gila nih orang. 1 tambah 1 kok 1. Ini di mana konsep cara perhitungannya kan gitu ya, memang iya banyak menganggap kita gila gitu loh. Ya udahlah kita rehat lah Bang Andi ya. Untuk teman-teman yang ada di YouTube, kita sudahi dulu ya. Mohon maaf ya atas segala hilap, ini diskusi, tidak ada hal-hal yang tendensius untuk saling menista. Ini nggak ada nista-nista di sini. Ini diskusi persahabatan kok. Tapi untuk itu kami sebagai umat Islam, apabila ada keliru dari kami mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Selamat menunaikan ibadah sahur untuk umat Islam. Kalau Kepas mau ikut sahur silakan. Terima kasih. Sampai jumpa. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup ya Bang Andi ya.
Jeprin, come on Jeprin. Yes, wishlist. Come on, let's go. You give me eye, yes. You give me eye, Jeprin, you come on, there. Jeprin, you wishlist. I'm Mister, you come on, let's go. Miguel, Poco, you Jeprin, you come on. You give me eye. Papel pegang, welcome. You give for me eye, yes. Permission, welcome back to wishlist again.